Udah Alfi angkat ya. Bang Zuma udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat. Silakan dilanjutkan. Burunda Akhi Zuma. Ya, Iya. silakan. Ya, Itu dirasani Bunda Semangkut, di atasnya tuh ada Bunda Semangkut tuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Assalamualaikum. Allah, saya Bun. bilang gini tadi, adindaku sayang, Adinda Al-Mukarram, adindaku. Saya Allahu bilang, Akbar. kalian belum tahu, ini Bang Zuma itu orangnya berakhlak sekali. Tahu cara menghormat dan tahu pula cara menggertak. Tahu cara berdiam, tahu pula Allahu Akbar. cara berteriak. Jadi kalau saya datang ke komalnya beliau, tahu nggak yang beliau lakukan? Yang teman-teman semua, akhi semua diam dulu, yuk tahan diri. Kita mau dengar pembekalan dari Bunda Semangkut, ustazah kita. Itu yang dibilangnya teman-teman. Masya Ini Allah. orang sangat menghargai guru ini orang teman-teman. Ya, Masya Allah, jendullah, Masya Allah, jendullah. Bundaku izin sebentar ya, mungkin bisa nanti dilanjutkan berbincang-bincangnya, Bangga. Afwan, Siap. biar proses Iya, Bun. proses bersahadatnya Kita simak biar dulu, Bunda. lebih dipercepat ya. Tapi sebelum proses bersahadat, Siap. barangkali Gurunda ada yang mau disampaikan dulu atau dipertanyakan kepada Bang Dewa namanya ini, Gurunda. Silahkan, Fadol Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam, Pak. Sebelumnya dari sekte mana ini? Agama apa? Protestan. Protestan ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang memilih Islam gitu. Saya ada sahabat kemarin orang Malaysia, Pak. Memang dalam 3 bulan ini saya udah 3 bulan belakangan ini memang udah nggak pernah lagi menjalani ibadah-ibadah gereja. Kalau diceritakan panjang banget ceritanya. Iya. Ini ketentuannya gimana mau saya bilang ya? Sampai ditinggal istrinya, Gurunda, ditinggal istrinya dan anaknya yang paling kecil ditahan oleh istrinya. Kemauan dia itu anak-anaknya itu diurus oleh beliau sehingga bisa diajari keislaman. Tetapi sayang, anak yang paling kecil diambil oleh istri dan mertuanya. Seperti itu, Gurunda. Lanjut. Masya Allah. Jadi memang butuh pengorbanan. Setiap kali teman-teman Kristen atau non-Muslim berpindah ke Islam itu pasti ada yang jadi korban. Entah pekerjaan, ekonomi, harta warisan, ya termasuk anak dan juga istri. Yang saya takutkan Gurunda itu anak saya itu takut diulangi lagi perobatan yang kemarin itu yang saya takutkan. Itu aja sih. Iya. Ya kita doakan aja lah. Nanti ada upaya-upaya kemudian untuk diambil sebagai langkah bagaimana caranya memperjuangkan anak ini, utamanya akidahnya. Gitu ya Bang ya. Kalau identitasnya sudah diserahkan ke tim kita. Nanti saya serahkan lewat WA, Bang. Oke. Bagaimana Akhi Sugi? Apa langsung syahadat atau gimana? Ya alhamdulillah beliau ini sudah bisa open cam. Syarat pertama sudah bisa dipenuhi. Yang penting open cam dulu, nanti untuk urusan data menyusul begitu akhi. Oh siap. Insya Allah. Ya silakan mungkin open cam sebelum kita syahadat. Silakan, Bang Dewa, silakan. Tolong di tap-tap teman-teman ya, di tap-tap lagi, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Iya. Ini posisi di mana Bang? Di rumah, Bang. Maksud saya di provinsi Batam, Bang. Oh di Batam. Iya. Kalimantan Timur ya. Iya betul, bukan Bang. Sumatera. Sumatera Selatan. Lanjut akhi. Oke, baik kita langsung prosesi syahadat ya, teman-teman sekalian. Disaksikan oleh kurang lebih 600 orang. Kita syahadat, nanti didoakan sama Ustadz kita diberikan wejangan. Ya, simbol tauhidnya, satu jari yang kanan nunjuk ke langit,
sebagai simbol agama samawi, tauhid. Silakan. Angkat tangannya, Bang. Dewa. Gini, iya. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, Pairing. lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan saudara kita ini telah bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Nah, kita ingin kemudian beliau mempersaksikan di depan khalayak banyak bahwasanya sembahan beliau yang kemarin itu hanyalah utusan Allah. Mohon diikuti saya, Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sah. Ya, ini iman beliau. Kita nggak boleh ganggu gugat. Yang tadinya dianggapnya Tuhan, sekarang dianggapnya hanya utusan, hanya ciptaan Tuhan. Tak ada yang bisa mengganggu gugat itu, ya. Sebagaimana dia telah mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus baginya bukanlah Tuhan. Seperti juga orang di luar Islam, mereka tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan dan mereka mengakui sembahan mereka adalah Tuhan. Ya, sama seperti itu. Saya kira selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Sugi atau yang lain yang ingin mendoakan. Silakan. Buya, didoakan Buya. Fadol yang lebih sepuh, fadol. Masya Allah, ini dapat tugas berat nih. Karena ada orang yang lebih berilmu di sini sebenarnya, ya kan. Tapi Masya Allah ini amanah. Siap kita doakan bersama ya. Saudaraku sekalian, Masya Allah kita di pagi ini mendapat keberkahan dari Allah, yaitu berupa kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksi syahadatnya saudara kita. Ini suatu keberkahan yang tiada tara bagi kita semua. Ya, masih dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang soleh, ya, terus peduli dengan agamanya Allah SWT. Untuk itu, saudaraku sekalian, mari kita doa bersama. Semoga apa yang kita munajatkan lalu diaminkan oleh saudara kita yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah akan dikabulkan Allah SWT, karena orang yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat itu dia kembali fitrah, bersih segala dosanya,
Ya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa kekafiran Allah ampuni. Kemudian amal baiknya di waktu dia masih kafir tetap Allah hitung. Maka doa orang yang seperti ini insya Allah tanpa hijab. Mohon diaminkan ya Bang Dewa, karena amin Anda itu akan diijabah oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khusyu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah memberi izin kepada kami semuanya untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kami di pagi hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Mengakui Engkau sebagai Tuhannya, mengakui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulmu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyampaikan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah, dari perkataan-perkataan yang tidak berguna ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi petunjuk, berilah petunjuk kepada saudara-saudara Bang Dewa ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka turut Bang Dewa menyembah kepadamu satu-satunya Tuhan yang benar ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di hari ini. Semoga apa yang kita munajatkan, yang kita kehendaki dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Monggo. Masya Allah ya guru-guru semua, alhamdulillah ikhwan fillah. Barusan kita menjadi saksi bersyahadatnya Bang Dewa seperti yang barusan disampaikan oleh Ustaz Sugi. Doa-doa yang kita dengarkan dari beliau dan diaminkan oleh Bang Dewa, mudah-mudahan
semua doanya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai kita meninggal, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saudara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke guru-guru yang lain, sedikit dari saya, terutama ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara kami yang baru, saudara seiman, yaitu Abang Dadewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqikatil murad. Beritakan kabar gembira, wabasyiril ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal solih, menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, dengan manusia, bahkan dengan binatang. Maka layak bagi mereka annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah sudah mempersiapkan bagi orang tersebut, yaitu surga, tempat kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Dan barusan saudaraku Bang Dewa telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini oleh hati bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diucapkan oleh lisan. Bahkan nanti Bang Dewa ke depannya harus merealisasikan iman itu dengan perbuatan, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah definisi daripada takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang paling Allah muliakan itu bukan orang yang kaya raya, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pula pejabat, tetapi orang yang Allah muliakan itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun orangnya, apapun profesinya, ketika dia mampu bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling Allah muliakan, maka layak baginya surga. Yang terakhir dari saya, seperti yang baginda Rasul sabdakan di dalam hadisnya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah 2 kalimat syahadat. Sehingga lafaz la ilaha illallah itu mempunyai beberapa nama. Bisa disebut kalimatun najat, kalimat yang menyelamatkan. Maka layak untuk Bang Dewa sekarang sudah mempunyai kunci surga, dan kunci tersebut harus dijaga sampai kita meninggal. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi kami semua, termasuk Bang Dewa yang baru menjadi seorang muslim, harus selalu berusaha menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita sampai kita meninggal. Nah, cara menjaga keimanan dan keislaman itu dengan sebuah keilmuan. Maka di dalam Islam Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai meninggal. Tidak ada kata terlambat, saudaraku, dalam mencari ilmu. Jadi meskipun mungkin Bang Dewa sekarang sudah berusia, sudah menginjak usia dewasa, bahkan menginjak usia tua mungkin, maka tidak ada kata terlambat. Terus belajar dan belajar. Tidak ada kata gengsi di Islam. Maka oleh karena itu kita sama-sama di Komal-Komal
di dunia online ataupun di dunia offline, janganlah kita berhenti yang namanya tolabul ilmi. Karena mencari ilmu itu bukan sampai sukses, bukan sampai jadi kiai, bukan sampai jadi pejabat, bukan sampai jadi dokter atau profesor, tapi mencari ilmu itu sampai meninggal. Mungkin itu itu saja dari saya, Abang Daku, Bang Dewa, saudaraku. Mungkin dari guru-guru yang lain silahkan yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu kepada Bang Dewa, silahkan tafadhol. Wallahu a'lam. Buya, sekalian Buya ingatkan mandi besar untuk Bang Dewanya Buya. Itu bagian Ustaz Sugi, silakan Tad bagi-bagi tugas atau sama siapa saja, atau Bang sama Abuya, atau sama Bunda. Bang Abuya. Iya, Bang Dewa. Saya kan mau kerja ini Bang. Nah, kalau bisa kalian ajarin nanti saya Bang Abuya ya. Iya, aman Bang Dewa. Nanti tinggal WA saja ya. Kalau ada kesulitan apa, nanti tinggal WA saya atau video call dan lain sebagainya. Begitu ya Bang Dewa. Tapi sebelumnya mungkin Bang Dewa masih ada waktu barangkali 10 menit atau ada berapa menit lagi sebelum Bang Dewa bekerja barangkali. Ini saudara-saudara muslim barangkali ada yang mau disampaikan. Silahkan Bang Dewa, ada waktu kira-kira berapa menit lagi? Minta didoakan aja semua segala untuk kedepannya berjalan dengan lancar, itu aja. Izin sedikit, izin sedikit. Jadi begini Bang Suma, Ustadz Sugi, kan beliau ini anaknya lagi sakit ya. Terus kemudian waktu kemarin waktu sakit itu ada arahan dari gereja gitu. Jadi katanya disuruh minum darah gitu, minum darah ayam apa gimana. Nah ternyata setelah dikasih minum darah itu makin parah gitu loh. Nah sekarang ini anaknya lagi di istrinya. Mudah-mudahan nggak sampai dikasih minum lagi. Katanya sampai 5 kali ya Pak ini Bang Dewa ya. Ya, baru 3 kali. Baru 3 kali gitu, anak makin parah. Ini yang saya mau tanya nih Bang Suma, kok ada seperti ini minum darah gitu, itu apa itu seperti nggak ada Bukan darah ayam, nggak ada itu sebenarnya. Bukan darah ayam itu Pak Palopo, darah penguin itu kayaknya. Darah ayam segar, darah ayam segar gitu dikasih minumnya. Itu bukan ajaran itu ya, maaf saya bukan membela, tapi itu bukan ajaran agama Kristen juga. Itu bukan ajaran Kristen itu. Bukan. Dan begini Iwan Pillah ya, minta doanya dari semuanya. Bunda putus-putus bundaku, merah sinyalnya bundaku. Karena ketika bunda berbicara mungkin sayang gitu, tidak kedengaran oleh kami. Begitu bundaku ya. Jadi Iwan Pillah bantu doakan anaknya beliau itu sakit parah. Ya sakit parah, cuman sayangnya ketika beliau ingin mengurus anaknya yang paling kecil, ternyata anaknya ditahan oleh istrinya karena beliau itu ingin pisah dengan istrinya karena memang ya beliau menerima kebenaran Islam dan mertuanya pun benci sama beliau. Tapi anak yang paling gede bersama dengan beliau anak yang paling gede. Dan beberapa hari ke belakang beliau bertanya kepada saya, "Abu ya, biaya sunat itu mahal enggak?" Saya agak ini ya ketawa gitu, dalam artian Pak Dewa ini memang sudah benar-benar niat ingin masuk Muslim dan teguh hatinya dengan penuh keyakinan. Memang ada beberapa kekurangan mungkin dalam urusan duniawi sehingga ketika di Islam harus bersunat, beliau bertanya, apakah biaya sunat mahal kepada saya? Dan kata saya, ketika Anda sudah menjadi seorang Muslim, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki yang halal, barokah, manfaat, dari manapun itu jalannya, itu urusan Allah. Nah, karena orang-orang Muslim hatinya sangat lembut sehingga apa? Sehingga ketika melihat saudaranya itu sangat peduli, apalagi kepada seorang mu'allaf. Mungkin seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau mau disunat dan lain sebagainya, mungkin hubungi saja Bang Glenn. Silakan Bang Glenn. Silakan. Bunda baru tahu ternyata Bang Glenn itu bagian dunia persunatan. Bukan. Jadi gini Bang ya. Pengalaman. Yang penting Anda urus dulu, kirim KTP Anda beserta tanda tangan, nanti urusan sunat akan diurus oleh API, oleh yayasan. Aman. Posisinya di mana Bang Dewa ini, di mana tinggalnya? Di Batam. Oke. Ingat Bang ya. Batam Bang ya, gini Bang Dewa.
jangankan dalam Islam, di dalam Kristen aja, di Imamat 7 ayat 26-27 itu darah dilarang diminum haram. Jadi kalau bisa tolong itu janganlah, jangan karena darah ayam apalagi darah mentah itu banyak mengandung penyakit virus. Iya, Apalagi kemarin ayam. disedot, Pak, disedot di dokter jam 4 pagi. Jam 4 pagi Iya, dia pingsan. Habis kejang-kejang dia pingsan. Iya, Disedot. jangan. Dokter juga melarang udah. Cuma sekarang posisi anak saya itu sama istri saya. Iya, nggak boleh itu. Karena ayam itu kan hidup sama penyakit kalau kita orang Jawa bilang tetelo itu. Jadi emang penyakit kejang-kejang. Ya, ayam itu kan kejang-kejang. Nah, kita takut darah mentah ya, bukan dari segi diharamkan saja, dari segi kesehatan itu tidak baik. Iya, tekniknya dia disembelih itu pas dipotong lehernya itu langsung ditampung di mulut anak saya itu gitu dia. Waduh, Astagfirullahaladzim. Dia pikir jangan. Jangan. dia pikir darah Yesus kali. Tapi Tidak ada dokter ajaran kok seperti begitu. itu ya? Sama dokter dilarang kok. Yang menyarankan kalau orang gereja. Dokter memang ngelarang. Dokter ngelarang jangan diteruskan kata dokter karena dia penyedotan kemarin itu kalau tak bisa disedot kemarin dia penggumpalannya di leher darah itu penggumpalannya. Jadi kalau tak bisa disedot dioperasi. Syukur bisa disedot. Nah, gitu Pak. Iya, janganlah. Kalau bisa kalau memang masih dipaksakan itu seperti itu laporkan polisi saja karena itu ada unsur pidananya juga bisa dilaporkan itu kalau dipaksakan seperti itu. Ya, saya udah bilang kemarin kalau terjadi apa-apa saya akan tindak lanjutin. Itu aja Pak. Iya, masalahnya jangan tunggu terjadi apa-apa Pak. Kalau bisa sebelum terjadi apa-apa sudah ditindaklanjuti. Mungkin ada orang Batam di sini yang bisa bantu Pak Dewa. Tolong yang bisa membantu Pak Dewa di daerah Batam untuk membantu karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi ke depannya. Bukan ini karena udah pingsan, udah kejang-kejang kan kemarin Pak Dewa ya. Ya, saya mau kerja juga. Saya mau izin pamit. Ya, soalnya Nanti coba nanti Pak Dewa ya nanti Sebelum Bang Dewa DM-kan aja pamit, nomornya. Abang Dewa, ya nanti setelah saya Sebelum pulang Abang kerja Dewa nanti pamit. izin Bu, saya setelah pulang kerja nanti saya DM-nya saya WA Bang Abuya ya Bang Abuya, Abang Da. ya Bang Dewa sebentar saja. Sebaiknya Abang segera mandi secepat mungkin dan berangkat bekerja karena kan baru saja kita melaksanakan syahadat. Iya Bu, iya. Jadi jangan ditunda-tunda, Iya. segera mandi aja niatnya mandi besar, mandi taubat gitu Abang. Lalu Abang berwudu dulu sebelum Abang masuk ke kamar mandi berwudu. Kemudian Abang mandi seperti biasa, niatnya biasa saja. Tapi niat itulah yang akan membuat hidup Abang berbeda setelah bersyahadat disaksikan ratusan orang. Saya mandi dulu ya Bu, baru berangkat kerja ya, soalnya saya udah terlambat. Iya, jangan lupa niatnya Oh, iya, Abang siap, Da siap, ya. siap, Jangan lupa niatnya ya. Bang Niatnya Abuya. Abang jangan lupa Bang. WA kan saya niatnya Bang Abuya ya. Iya, saya langsung paman kerja Abang ya. Daku siap-siap Iya. ya. Saya pamit dulu Ya ya. selalu hati-hati ya Bang Dewa ya, hati-hati ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, memang besar sekali lah persoalan umat kita ini ya. Akhi Zuma ya nak, ya adindaku, Al-Mukarram Akhi Zuma. Iya Bun, Masya Allah, Subhanallah. Banyak sekali persoalan umat kita ini rupanya yang harus kita selesaikan di sana, di sini, di sana, di sini. Masya Allah, Masya Allah. Banyak kali Bun. Ya. Tapi hebatnya abang itu tetap memilih sebagai seorang muslim. Makin mantap dia. Masya Allah, luar biasa. Iya. Beliau sudah dipilih oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa. Betul, Abang Dabima, ini Bunda Ustazah Sumangkut yang nyangkut di Amerika.
Oh iya, Aki Suma, begini Adinda Al Iya, Mukarram. Bun. Ternyata ingat nggak dulu waktu di Zoom? Mungkin Kang Sugi Kristologi masih bisa ingat ini Pak Desugi. Dulu Bunda bernazar waktu di Zoom untuk membeli bekas gereja. Tapi dulu itu kan yang saya jadikan pedoman itu adalah website loop.net. Loop.net. Harganya 2 juta, ya minimal 1 juta, ada yang 15 juta. Pasang nazar aja, ya Allah, suatu saat akan aku beli. Lalu bilang sama teman-teman, asal mau tutup acara di Zoom, doanya aja untuk teman-teman, Bunda bisa beli gereja, Bunda bisa beli gereja. Bertahun doa itu diucapkan. Nah, ternyata baru akhir-akhir ini, karena uang yang di tangan ini tidak memungkinkan untuk membeli rumah baru, beli tanah, lalu beli material, bayar tukang kan mahal. Entah mengapa datanglah ilham untuk mencari, wah wes lah, bahasa Jawanya gini, gak entuk rumah baru ya wes lah, rumah tua saja. Gitu loh Kang Sugi Kristologi. Gitu loh Abang Dagelen, Bang Falopo, mulanya begitu. Wes lah, ini kan rumah sudah terjual, harus keluar dari sini. Yang penting utang sudah dibayar di bank. Subhanallah, alhamdulillah. Tinggal disisihkan untuk umrah insya Allah. Nah, tahu-tahu mungkin udah nasib awak ini dapat rumah tua. Dalam hati saya begitu. Begitu diketik di Google, yang keluar adalah gereja-gereja tua yang terlantar. Harganya malah murah, subhanallah. Teringat nazar yang dulu tuh Abang Dazuma. Berarti sekarang inilah diizinkan oleh Allah. Melampaui dari perkiraan. Tidak menyangka. Dalam perkiraan, aku harus bikin bisnis dulu ini. Berhasil dulu mungkin 5 tahun, 7 tahun ke depan. Barulah bisa beli gereja bekas yang 1 juta, 2 juta itu. Nggak tahunya. Masya Allah. Jadi Bang Glenn, yang 19.000 US dollar itu nggak dapat saya. Nggak dapat saya. Diambil sama orang. Dia potong orang. Lalu yang 34.000, nah nggak dapat juga. Nah tinggal lain sekarang itu yang ya di atas itu lah 65.000, 99.000. Tapi ada kabar di daerah Virginia ada yang harganya 33.000. Nah itu sedang dicek, diperiksa. Mudah-mudahan. Nah itu mudah-mudahan lah. Jadi saya ini teman-teman belum tahu mau tinggal di mana, tergantung nanti gereja terlantar. Tolong dicatat. Gereja terlantar. Jadi insya Allah nih Bang Zuma mau ganti profesi nih Kang Sugi Kristologi. Profesi barunya mungkin insya Allah perawat gereja tua yang terlantar. Keren apa keren banget? Masya Allah, keren Bun. Emang yang rumah sekarang kenapa Bun? Mesti tol. Jadi kami masih tinggal di sini sampai dengan sekarang status kami menyewa di sini. Karena pemiliknya sudah orang lain. Mulai ini bulan ini sudah mulai menyewa. Kenapa? Karena mendiang istrinya Romo Pierre dulu itu membuat hutang di bank. Bertambah bulan, bertambah tahun, bunganya naik sampai lebih dari 1,5 juta US dollar. Wih. Ya, gawat loh teman-teman. Jadi melampaui dari 500.000 US dollar. Orang sini aja geleng-geleng. Nah, tidak ada cara lain daripada rumah disita lalu jadi perkara. Jadi kami akan berjuang dengan terbirit-birit. Itu makanya berbulan-bulan saya tidak ke TikTok Bang Zuma. Berbulan-bulan. Karena terbirit-birit urus ini, urus itu segala macam. Dan sekarang, ya walaupun ini akibat dari Oten. Oten yaitu mendiang istrinya Romo. Kita orang Muslim Indonesia nih masa mau nikah nanya dulu Bang Zuma.
Coba menurut adindaku Al-Mukarram, masa mau nikah romo utang sampean berapa di bank? Kan gak enak tuh. Tahu-tahu kenanya di pundak saya. Ya ini adalah takdir. Ya saya terima. Harus membayarkan utang oten. Dengerin teman-teman, hutang oten. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dijalani saja, insya Allah. Rupanya hikmahnya di sini malah jadinya ketemulah bekas gereja terlantar. Jangan dipelintir. Bekas gereja terlantar. Artinya ini gereja yang sudah jadi kepompong, kosong melompong. Kayak orang giginya ompong. Nah itu teman-teman. Ada yang mengatakan gini, Kang Sugi Kristologi, katanya, dia bilangnya, macam-macam lah. Sok-sokan, gaya begini. Loh, saya bilang, ini bukan karena sok-sokan. Ini karena harus membayar utang, yaitu oten yang kemarin, subhanallah. Ya istrinya Romo dulu kan oten, orang Kristen. Sudah sampai di pundak saya yang harus ketiban, mau apa lagi? Dijalani aja. Repot luar biasa, pasti repot. Husnuzon aja dengan semua kepahitan, kegetiran, ataupun kemanisan yang ada. Rahasianya hanya ada pada sisi Allah. Jalani saja. Allah Maha Baik. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jika Wah, saya sapa dulu Bunda, Bang Yo, Muslim apa Kristen, Bang? Yo, monitor, yo. Ya, Kristen. Oh, Protestan apa Katolik? Protestan. Oke, kenapa Pak? Kenapa enggak Katolik Pak? Kenapa? Saya tidak mau Katolik karena Katolik itu kayak Islam. Katolik itu gimana? Terikat dengan ritual-ritual. Oh, jadi lebih baik Protestan ya, Pak Yo ya? Ya, Protestan itu simpel aja, tidak ada apa pantang larang, tidak ada ritual-ritual, tidak ada mantra-mantra. Dan bebas memprotes ya, protes terus ya jadinya. Ya, kayak Katolik sama Islam itu sama, terikat dengan ritual-ritual, mantra-mantra. Aduh. Pak Palopo mantra katanya. Enggak, memang enak diprotes. Jadi cuma jingkra masuk surga, enak memang diprotes. Enak dia. Nyanyi masuk surga. Enak memang diprotes itu. Lanjut. Silahkan Pak Yo. Beragama Pak Yo, kalau boleh tahu Pak Yo, kalau boleh tahu tadi kok noise sekali Pak Yo, nggak nyaman di bawah aja lah, gimana ini noise Pak Yo? Kalau mau diskusi cari tempat yang nyaman, yang tidak terlalu noise lah, biar enak diskusinya, jangan di tempat ramai kayak gitu, kagak enak. Gimana silakan, mau cari tempat nyaman atau tetap noise, saya turunkan, silahkan yuk. Tapi kalau boleh tanya nih Tuan Host, pengen nanya sama Pak Yo, boleh Tuan Host? Silahkan Bunda Fadol, sebelum nanti mungkin Bunda Juma masuk kalau udah nyantai, silahkan lanjut Bunda. Begini Pak Yo, apa Pak Yo sudah yakin memang benar-benar sebagai orang Protestan? Persoalannya, orang Protestan di tempat saya di Amerika ini, mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Katolik dari Jerman pada tahun 1705 masuk ke Amerika, terbirit-birit karena mereka tidak mau dihukum mati, tidak mau dikuliti kepalanya, tidak mau dibunuh anak-anaknya. Orang-orang ini juga datang dari Swiss,
masuk kemari dari negara-negara Balkan, Polandia, Belarusia, Lituania, bekas-bekas Uni Soviet, kemari menyelamatkan keimanan mereka. Menurut mereka, kelompok orang ini silakan cek di internet, namanya Amish, A-M-I-S-H. Orang ini satu, tidak pernah bersalaman kalau tidak dengan keluarganya, apalagi cium pipi. Dua, tidak pernah menampakkan betisnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tiga, orang ini tidak mau bernyanyi-nyanyi, tidak mau ada gambar apapun di rumah, apalagi di gerejanya. Mereka ini keenam, memakai baju yang seragam, tidak pernah memakai baju berbunga-bunga ramai-ramai. Pandangan mereka hidup sederhana. Ketujuh, mereka melaksanakan pendidikan cuma sampai 16 tahun. Dalam satu ruangan kelas berisikan berbagai usia. Sang guru harus menguasai semua ilmu pengetahuan. Begitu umur 16 tahun, semua anak-anak Amish people yang mereka mengatakan sebagai Protestan Ortodoks. Anak ini tidak lagi melanjutkan sekolah. Mereka tidak peduli dengan sistem pendidikan negara Amerika. Karena menurut mereka, sistem mereka adalah terbaik. Setelah itu, semua anak laki-laki harus menguasai ilmu pertukangan. Karena mengikuti junjungan mereka, baginda Yesus Nabi adalah carpenter. Maka semua mereka pandai membangun rumah. Kalau Anda Protestan, harusnya Anda seperti itu juga. Kedelapan, yang wanita langsung mempersiapkan diri untuk menjadi istri, belajar masak dan menjahit. Mereka tidak pernah membeli baju di luar rumahnya. Semua bajunya dijahit oleh istri dan anak mereka. Kesepuluh, satu keluarga bisa mempunyai anak 19 orang, 20 orang tanpa rumah sakit. Ke-11, mereka tidak membutuhkan listrik, tidak ada televisi, tidak ada film-film, tidak ada mobil, tidak ada handphone, bahkan telepon rumah yang dipuntir-puntir, diputar-putar nomornya juga tidak ada. Ke-12, mereka berpandangan bahwa profesi yang mulia itu cuma dua. Nomor satu penggembala, nomor satu petani, nomor dua penggembala. Karena pandangannya semua nabi melalui proses itu, profesi itu. Ke-13, mereka tidak menuhankan Yesus. Ke-14, mereka tidak memakan babi. Ke-16, Bible mereka langsung dari Martin Luther, sang pencetus Protestan. Lah kalau abang nih Protestannya mana nih? Pengen nanya ke Tuan host nih, ini Protestan jenis apa gitu loh. Silahkan Pak Yo dijawab. Izin guru-guru semuanya ya. Saya monitor tapi saya makan dulu Bunda ya, semuanya guru-guru. Bukannya kami beragama, harus ikut budaya Eropa, harus ikut budaya Arab. Itu beragama tolol itu macam. Kami beragama, ya adat budaya kami tetap kekal. Kami tetap menggunakan undang-undang negara. Itu aja, simple. Urusan agama antara kami dengan Tuhan. Itu aja. Yang bilang mantra-mantra. Yang bilang Amis itu melawan negara siapa? Aduh. Yang bilang Amis itu melawan undang-undang Amerika cara siapa? masing-masing, cara budaya Amis itu bukan masing-masing. negara. Amis itu Terserah bukan negara. mereka lah. Apa Amis kita mau bukan tiru negara. dia? Aduh. Aduh, ilmunya tipis. Mau
Kan Gus Dur udah cakap, kalau kamu beragama jangan, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Apa ini orang kagak jelas? Udah makan Aduh, obat belum ya? Makan obat dulu ya. Aduh, Kalau Saya tidak menerima orang sakit. Yuk, udah di bawah aja kau. Kalau- Orang kalau- sakit. kalau otaknya setengah sendok teh bisa Itu naik. pun ngawur, itu bukan pernyataan Gus Dur itu. Enak aja Pernyataan bilang Gus Presiden Soekarno. Gimana sih? Itu Pak Soekarno itu yang ngomong seperti itu. Bukan Gus Dur. Kalau jadi orang Hindu, janganlah kalian seperti orang India. Kalau jadi Kristen, jangan seperti orang Yahudi. Kalau jadi Islam, jangan seperti orang Arab. Itu Pak Soekarno, bukan Gus Dur itu. Ngerti juga kagak ngomong. Iya, aku bilang otaknya setengah sendok teh. Sampai itu naik. Kapan ada otak cerdasnya? Untuk yang di YouTube, karena sudah 3 jam lebih perjumpaan kita, saya izin pamit terdahulu. Nanti kalau ada diskusi yang menarik, kita bisa berjumpa kembali. Tetap setia di channel Sugi Kristologi TV. Terima kasih sudah mengikuti live di pagi ini. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Teman-teman. Amis people. Saya bukakan sedikit tentang orang Amis, teman-teman. Amis nih tulisannya. Amis. A-M-I-S-H. Amis. Amis itu kan sekte, denomisasi Kristen juga. Yang bilang dia negara siapa sih? Dong. Aduh. Nah, dong. Nah, ya teman-teman, orang Amis ini pakai kereta kuda. Pakai kereta kuda. Orang lain pakai mobil. Hari gini, mereka membuktikan bahwa keimanan mereka tidak terganggu oleh modern. Yang perempuannya tutup aurat. Siang dan malam di dalam rumah, di luar rumah. Walaupun berladang. Amis people. Nah coba, begini nih. Tutup aurat Pak, yo. Tutup aurat. Kecil-kecil, apa celana pendek, apa itu. Heaven is not a highway traveled by many. It more resembles a back road. Nah, A road traveled selalu pakai topi. Ini keretanya ini, hari gini. Kereta bugi-bugi. Coba, back road of Amish life meanders through the countryside, turning and twisting. Occasionally passing in the shadow of. dan teman-teman, mereka ini sukses apa? Semua produk Amis ini dicari orang Amerika. Kenapa? Kalau mereka bertani tidak pakai racun, tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk kimia. Jadi kualitas barang mereka, baik pertunggangan yang dan yang perempuan pakai songkok, baik dalam rumah, di luar rumah. Tidak peduli, sedang berladang pun tetap pakai songkok. Teman-teman, saya tutup aja. Lagi berladang pun, ini begini nih. Dulu saya mengira ini orang Yahudi karena saya tidak menggalinya. Tapi setelah proses berjalan, saya perhatikan, bukan Yahudi. Ini orang-orang Amish yang lari dari kejarannya orang-orang Katolik. Kalau ada rumah mereka yang terbakar, atau ada yang kecelakaan, atau membangun rumah, maka gerejanya akan menginstruksikan. Malam ini terbakar rumahnya. Esok pagi orang sudah datang ke rumah yang kebakaran itu.
sambil bawa kayu, bawa tonggak-tonggak, semua dikerjakan langsung. Cara orang Amerika membuat rumah, dibuat kerangkanya, sudah, kemudian dipindahkan ke tempat yang dituju. Ratusan orang Amis mengangkat kerangka rumah itu. Ratusan kaki tampak terlihat berjalan dalam satu komando. Menggigil saya melihatnya. Menggigil. Kenapa? Kok beda banget gitu loh Bang Glenn sama Protestan yang ada di Indonesia. Kok jauh gitu loh. Ini Bu, Saya nggak habis pikir. dia bilang itu mantra karena dia nggak ngerti artinya. Coba kalau emang dia ngerti artinya nih, saya bacain. Saya bacain ini. Paster Nostres Quies Icelis. Itu katanya mantra. Padahal itu artinya apa coba? Coba sih ini. Dia bilang itu mantra karena dia nggak ngerti artinya. Pater Nostres Quies Icelis. Itu bahasa doa Bapak kami, bahasa Latin. Bahasa Latin. Dia ngerti bahasa Latin, dia nggak ngerti. Makanya dia bilang mantra. Padahal itu doa dia juga gitu loh. Astagfirullah. Apa, perlu saya lengkapin bahasa Latinnya doa Bapak kami perlu. Dia bilang kena mantra sama dia. Mbak Titi Bunda izin sebentar, saya sapa dulu Pak Raja Wali. Selamat pagi Pak, silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dah Muslim, Bang dah? Iya Muslim Bang. Alhamdulillah, syukron. Aku dibawa aja ya Bang. Oh iya Siapa tahu siap, ada Abang dah Kristen yang sehat-sehat mau. ya. Terima kasih. Siap. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta Tuan host sugante oten tadi teh Bunda teh. Mohon puguh Bunda, aduh, teuing memang dah ayeuna oten testos rada sesah Bunda, kedah rada di emplek-emplek. Emplek. Bang Zuma jadi senyum-senyum tuh Bang Zuma. Apa ini orang ngomong? Gak ada di emplek-emplek. Paling taunya juga empek-empek cenah. Jadi Bang Glenn, orang-orang Amis itu luar biasa ketahanan mentalnya. Bayangkan mereka naik kereta bugi-bugi itu yang pakai kuda, sementara di sampingnya mobil berlaju kencang, nggak ngaruh sama mereka. Orang pakai handphone, mereka nggak pakai, nggak ngaruh sama mereka. Saya benar-benar kagum. Namun saya juga sedih. Sedihnya kenapa? Kekaguman saya itu terdampar pada konsep mereka yang masih beranggapan bahwa Bible adalah kitab suci dari Tuhan. Di situ aja saya kasihannya gitu, Tuan host, Abang Da Glenn Daniel. Iya. Betul. Saya salut, tentu sebagai manusia biasa harus jujur salut dengan capaian mereka. Tetap bertahan. Nah cuman saya sedih kok masih menganggap Bible itu adalah firman Tuhan. Kok bisa ketipu begitu? Padahal ini orang hebat-hebat begini. Ya, Daya coba tahan yang kita tanya Bunda barangkali ini yang baru naik oten ya, izin Bundaku. Pak John. Monitor Pak John. Satu kali lagi Pak John monitor, kalau tidak monitor saya turunkan. Pak John. Oke, terima kasih Pak John. Pak Kemas monitor, silahkan dibuka mute-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kemas, aku Muslim. Aku Muslim, aku naik cuma mau minta foto screenshot sama guru-guru besarku ini di sini. Terima kasih ya Kak. Masya Allah, sehat selalu. Masya Allah sehat. Amin, alhamdulillah. Iya Bang Dah. Aku turun ya Kak. Ya, assalamualaikum. Masih. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, Bunda ini teh gara-gara ada Bunda Sumangkut mau foto-foto ini gara-gara Bunda. nah gitu. Bunda teh dulu tuh di keluarga Manado akhirnya namanya Kemas. Eta tuan host. Matakna pas lihat namina ada Kemas. Ini orang Manado Kristen barangkali. Oten ini Rupina teh bisa ucapin salam fasih banget. Aduh, ternyata salah.
Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi berikan permintaan. Tapi kalau bisa yang bawa data dan bawa akal ya. Jadi nggak mau menghadapi penghujat, males ya. Tetapi yang tidak mau diskusi yang ada di bawah, terutama untuk para penghujat, dibantu tap-tap layarnya ya, biar hidup kalian ada gunanya ya, oten-oten ya. Tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Oke, lanjut. Tuan Bos, Kenapa? boleh dinaikkan nggak yang namanya titik G? Boleh dinaikkan nggak Tuan Host? Karena Titik katanya, G. nenek udah bau tanah katanya. Kayaknya dia pengen deket-deket bunda kayaknya tuh, pengen dapat tuh. Namanya titik G. Nah coba titik G. Daripada kamu menghujat-hujat di bawah, naik aja. Privat bun nggak bisa bun, pengecut dia bun. Oh gitu ya Kang ya? Nggak mau dia ya? Iya. Ya sejak kapan saya bilang saya ini anak gadis, emang saya nenek-nenek, oma-oma. Lucu ini orang ini. Naik aja Ahi Mbak Titi. Taufik, monitor Ahi Taufik. Assalamualaikum. Ahi Taufik noise. Aduh, tidak monitor ya. Dan begini, mungkin Akhi di bawah dulu ya. Akuan Akhi. Oh, ada. Aduh, kirain nggak monitor. Naik lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan. Memang moderator saya galak-galak ini, termasuk sayanya galak. Tuh, Mbak Melani itu di bawah. Ini gagal rewokan situ. Iya parah bu ya. Nyuruh open mic diturunin. Betul Bang Bad. Iya, memang begitu Ahi Madu. Kadang gini, Ahi, saya nggak nurunin, saya diam. Yang disalahin tetap host, padahal moderator saya yang nurunin. Host ini memang salah terus. Pak Udin, Muslim apa Kristen, Pak Udin? Muslim, Pak, Muslim. Waalaikum. Muslim. Assalamualaikum. Pak moderator, tolong jangan diturunin dulu bentar ya. Ini Bang Jumanya hadirin ya Pak. Hadir Bang. Halo. Sedang istirahat Bang. Iya, saya mau cuman ini aja menyampaikan salam aja. Saya ini penggemar Bang Juma banget dah. Penggemar Bang Juma banget. Keren. Iya, soalnya kalau dia berbicara itu buka data, ada dalilnya. Sering saya ikuti terus di TikTok dia ini. Ini Bang Juma mendengar nggak ini ya? Salah mendengar lah itu. Bisa mendengar ya, tapi nggak bisa open cam dia ya. Mungkin lagi ada kegiatan, ini kan pagi-pagi soalnya. Iya, hai. Pagi. Abang Udin sampai hai. Oh iya. Sampai hai. Kalau sudah Ya, gini itu cuman itu aja. Semoga Bang Juma sehat selalu. Amin. Doain dong, Bunda Sumangkut doain. Gimana? Ya, semoga Bang Juma sehat selalu, menyampaikan kebenaran. Dikasih panjang, dikasih umur yang berkah, rezeki yang berkah. Semoga sehat-sehat selalu Bang Juma. Cuman itu aja sih yang kusampaikan di room ini, Bunda. Kalau saya mah orang Batak Toba, semua kami Batak Toba. Tapi alhamdulillah Islam semua. Alhamdulillah Islam semua, keluarga besar Muslim semua, Batak Toba tapi Muslim. Alhamdulillah, asli dari Toba. Nama saya aja Udin Sehombing, asli dari Toba. Semua saudara, mulai dari nenek moyang sampai cucu-cucunya, semua Toba tapi Islam. Alhamdulillah Islam. Ya, Bang Daku di bawah dulu ya, Bang Daku ya. Oke, sehat selalu Bang Daku. Oke. Monggo. Ya, amin. Romo, silakan dibuka mute-nya. Muslim apa Muslim Romo?
Hei. Wah. Muslim ini. Kalau nggak bersuara saya kick. Kick aja kalau gak bersuara. Gimana? Kita hitung saja. Ya. 1. Beliau orang baik nih teman-teman, orang baik. Baik. Baik-baik saja. Hitung Buya, 5 detik Buya. 5 detik. 5 detik Bang Madu. Kalau Romo, Kang Madu mau dihitungnya sampai 100, baru diturunin katanya. Kelamaan. Bukan aku ya, bukan aku. Mohon maaf. Kelamaan. Saya yang kick kenapa emang? Nah, Parah Bang Glenn. Ikutan Bang Glenn. naik cuman diam. Mendingan diam depan rumah, jaga rumah. Itu penting. Lebih berguna daripada naik di sini nggak jelas. Masya Allah. Wah, Bunda Sumangkut belum pernah ketemu sama Bunda Mila, Bun? Oh, belum. Dia di Los Angeles, LA. Jauh dari sini. LA. Beliau di tempat para artis, para selebriti gitu loh, banyak selebriti. Saya minggu lalu ke sana, Bun. Loh, nggak belok ke sini, Bang Glenn. Belok ke sini atuh. Belok, belok. Bong. Ke Malang Bong maksudnya. Oh, malah. Masya Allah. Ini Otman Paris ini, Woi, Otman Paris. Woi. Halo, Bang Hotman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya terpental tap layar aduh bahaya ini kalau rungkat tap layar lanjut Pak Hotman. Saya mau sampaikan ini kepada apologet kita Islam tuh, kalau Saifuddin itu dia menghujat terlalu kuat dia itu Bang, coba ada yang masuk kalungnya biar Nggak, susah bang. Dia berani karena dia di luar bang. Dia udah DPO itu, biarkan saja. Kalau kita masuk, kita live bersama DPO, dianggap kita membantu dia, jangan bang. Malah kalau bisa kita jauhi room dia, kita jauhi komal dia. Jangan ada muslim yang lain ke komal dia, apalagi ada dia. saya bukan sengaja masuk Bang, tapi saya lihat buka beranda terus dia menghujat-hujat Rasulullah Nabi Muhammad kita itu. Dahsyat dia itu bang. Intinya gini bang, kita di Indonesia sudah tahu dia penghujat, sudah kita lakukan bagian kita. Sisanya silakan biarkan Allah yang bekerja bang. Kita sudah lakukan apa yang kita bisa. Ya karena ya kebetulan sebelum dia kabur ke Amerika itu saya laporkan ke Barreskrim bang. Jadi saya tahu pergerakan dia seperti apa. Jadi begitu saya laporkan, nggak nyampe seminggu dia kabur ke US. Nah, jadi biarin. Tadi malam sempat juga saya kelahi dengan dia bang, kelahi mulut lewat TikTok. Woi, kalau di Indonesia itu habis. Ya sudah, biarin. Kalau emang orang yang berani hanya di belakang layar ya begitu, biarkan saja lah. Yang penting jangan kita support roomnya. Ada dia buka komal, sepikan, sudah. Bukan komal dia bang, tadi malam itu komal itu si pendeta siapa itu orang. Iya benar itu kata Bang Glenn ya. Saudara-saudaraku muslim yang terkasih, kalian jangan ngeyel ketika dibilang jangan masuk komal-komal coten-coten. Malah makin banyak muslim. Kalau muslim ini dilarang jangan masuk, malah makin banyak. Komal edis itu mungkin 70%. Waduh, muslim semua itu. Astagfirullah. Lihat oten-oten. Ketika mereka dilarang, room muslim agak-agak sepi gitu. Masa kalah sama oten? Terus piti-piti muslim sepi. Saya lihat pitinya Dinda Alpia.
yang itu sebuah keilmuan. Gak ada muslim yang komen-komen gimana gitu. Tapi ketika piti-piti oten, ini yang komen muslim semua ini. Gimana sih? Waduh. Ramaikanlah rum-rum muslim, ramaikanlah piti-piti muslim. Begitu ya, dukung saudara-saudara muslim ya, Ikhwan Fillah. Ya gak ada manfaatnya lah masuk komal-komal catan ini. Tidak mengedukasi ya, Ikhwan Fillah. Lanjut. Daripada kalian sibuk komen-komen menghujat komal-komal mereka, bagus kalau ada scroll lewat komal mereka, report langsung scroll lagi, sudah, ngapain naik ya. Iya bang, tapi sakit hati juga lah dengar dia kan. Kita mau juga melarang dia biar dia tak berbahasa yang Mudah jelek-jelek. bang caranya bang. Di TikTok itu ada yang namanya teknologi report. Report aja bang. Itu sama kayak nampar muka dia. Gitu bang. Cara report room TikTok gitu caranya bang ya. Oke siap bang, siap bang. Setidaknya Pak kalau Hotman, ditagih ya Pak Hotman, terima kasih, sehat selalu akhi ya, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, jangan memperbanyak harapan ya Pak Hotman ya. Ya bang, siap. Oke, terima kasih akhi. Barakallah. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Romo ini naik lagi nih Romo. Ini apa Romo? Silakan Romo. Islam apa Islam Romo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru-guru saya, saudara-saudara saya, muslimin muslimat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Al-Baqarah. Jangan Al-Fatihah kalau Romo, Al-Baqarah. Begini Bu ya, untuk urusan saudara-saudari kita yang muslim dan muslimah nonton komal-komal Kristen, saya rasa itu memang tidak bisa dihindarkan Bu ya. Kenapa? Karena Muslim Islam di Indonesia ini kan 87% dan terus meningkat, terus naik. Ya jadi mau nggak mau ya yang nonton ya Muslim Bu ya, gitu. Kan terus naik Muslim toh sekarang toh. Sepakat. Sekarang paling terbanyak di dunia kan, Romo kan? Untuk sementara terbesar di dunia, untuk sementara. Muslim terbesar di dunia. Kedua Katolik ya. Kedua Kristen kayaknya. Kristen apa Katolik ya? Wah jauh itu Romo, Protestan sama Katolik masih banyak Katolik Romo. Ini Romo ini kurang update ini. Intinya sih begini. Intinya sih begini Bu ya. Intinya sih begini. Apa namanya? Pada saat oknum Kristen melaporkan Bang Zuma, Uni Rifa, Kak Nora Aritonang, yang jelas Bang Zuma, Kak Nora, dan Uni Rifa tidak ada yang kabur-kaburan, tidak ada yang gonta-ganti HP, tidak ada yang mengatakan saya di Maldives, tidak ada yang mengatakan saya di Rusia, saya di ini, saya di itu, nggak ada. Tapi si Agatha yang diduga sudah ODGJ, dugaan sementara sudah ODGJ karena kemarin ngaku di Maldives. Tadi malam ngaku sudah di Rusia katanya. Udah kena mental. Merasa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran berdasarkan data, dalil, dan fakta. Ternyata setelah dilaporkan termencret. Udah ngaku sana ngaku sini ya kan. Saya di Maldives, saya di Rusia. Wah, mengaku. Aduh, apalah mereka ini. Lanjut. Inilah Bang Glenn, kalau ada kompor meletup kayak gini, kalau ada kompor meletup
Itu dia tadi makanya saya turunkan supaya nggak ngompor di atas. Kalau udah kompor gini kan saya panas ya. Ya, Pak Romo, saya klarifikasi di awal, kalau ada yang menurunkan Anda bukan saya ya, moderator saya ya. Kalau Romo ini orangnya paling santai Bu ya. Mana ada Romo marah? Nggak pernah. Kalau Romo dibikin pecandain ya, bahkan ada oknum-oknum sebelah yang mengatakan Romo ini keturunan inilah, keturunan itu, Romo monyet. Nggak ada urusan pribadi Romo dihina-hina. Karena gini Bu ya, disanjung apa? Dipuja-puja tak akan terbang, dicaci maki tak akan tumbang. Nah, itu prinsip Romo itu Bu ya. Iya, memang Romo ini keren. Tapi sayang. Iya Bu ya, kalau pribadi saya mau dikatakan monyet kayak mau dikatakan anak haram, nggak ada urusan. Allah yang tahu pribadi saya, gitu kan. Tapi giliran Nabi Muhammad dibilang memiliki usaha jual beli orang, jual beli manusia. Nah, saya wajib marah sebejat apapun. Saya wajib marah. Iya, tapi marahnya karena Allah ya, itu keren. Karena gini ya Ikhwan Fillah, kadang orang punya statement itu bahwa marah itu semuanya negatif. Tidak, saudara. Ada yang marah itu nilainya positif. Marah ketika kita memang marahnya itu karena Allah, dalam artian ya kita tidak menerima ketika Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, dan mereka merendahkannya. Kami harus membentengi itu supaya fitnahan-fitnahan itu terhindar. Nah, tidak sesuai dengan data ataupun fakta. Nah, seperti yang di bawah tuh, orang-orang munafikun namanya Bang Zuma 01. Kau tidak pede memasang foto kau sendiri, tidak laku, harus pasang foto orang lain, nama orang lain. Kasihan kali hidup kau ya. Ada lagi yang mengatakan Bu ya, semua Islam itu diajarin berdusta katanya. Weh, kau nggak mikir ya, kau nggak punya otak ya. Presiden terpilih yang saat ini Pak Prabowo, beliau adalah Muslim, agamanya Islam. Jangan ke politik. Bukan politik, itu bukan politik, itu bukan politik, Ada betina. Bukan politik. Ada seorang betina ya kan yang mengatakan semua Islam itu diajarin berdusta katanya. Loh, dia nggak mikir loh, pejabat-pejabat itu banyak yang Muslim, agamanya Islam, bahkan Presiden RI agamanya Islam. Jadi secara tidak langsung si betina wanita ini, betina wanita lagi, si betina ini nggak sadar bahwa yang dia hujat juga presiden kita secara tidak langsung gitu loh. Semua Islam diajarin berdusta katanya. Hei, jangan mewek lo ya. Jangan pura-pura ada di Maladewa. Jangan pura-pura ada di Rusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Gimana Ahi, ada yang mau disampaikan? Ahi Dog Muslim ya, Ahi ya. Alhamdulillah, murid Silahkan Fadol Akhi, mungkin untuk Oten ya, satu slot. Silakan Akhi, ada yang mau disampaikan, silakan. Salam untuk Ustadz Zuma. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bang Zumanya sedang tidak monitor, sedang jauh dari perangkat beliau. Ustadz Al-Alayubi. Mana siap. Di mana ini nggak ada Al-Ayyubi di sini? Mana Al-Ayyubi? Beliau guru saya itu. Paman. Beliau guru saya. Ini dari Lombok, masa lupa sama saya. Enggak lah, abangku sehat selalu ya, sama keluarga, murah rezekinya. Amin. Beliau nih Bu ya, beliau nih Cindo Bu ya. Beliau adalah seorang mu'allaf ya.
Beliau dulu ini pernah mau murtad Buya. Karena mimpi, selalu bermimpi anaknya dibawa oleh sosok putih terbang Buya. Ceritanya begitu Buya. 4 tahun. Tapi begini, izin Romo, sebelum Romo meneruskan, ini Ahidog silakan disampaikan dulu karena harus dikosongkan untuk Oten, barangkali ada yang mau naik. Silakan Ahidog, maaf ya. Siap. Siap. Semoga semua guru-guru saya di sini tetap menyampaikan kebenaran Islam. Amin. Soalnya kemarin ada yang kepanasan dengan nama saya, ini ada kepanasan katanya mau lapor katanya. Ketawa. Kenapa nama saya Dokman kok dilaporkan? Ada yang kemarin mau lapor saya katanya. Silakan, saya bilang gitu. Yang mau ngelapor itu nggak ngerti hukum sudah. Ya itulah Bang. Kan lucu. Sekedar nama mau dilaporkan. Ya, akhi, ya begitu ya, akhi. Sehat-sehat, luar biasa. Antum orang hebat ya, tapi sayang antum naiknya telat. Jadi slotnya cuma satu lagi. Siap. Saya Ustaz. Nanti kalau saya WA, kalau nomor WA-nya tetap saya WA nanti. Siap. Takut Romo takut WA-nya sama laki. Nggak keren. Iya, beliau ini mu'allaf Buya. Mu'allaf Buya. Kalau itu saya izin turun. Sehat-sehat selalu Ustaz. Semua Ustaz Alayubi semua. Tanpa saya sebut satu-satu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Romo instruksi, Romo kurangi WA, banyak WA-an sama sesama laki-laki ya, Romo instruksi. Bahaya. Izin. Kamera Alfi kebuka nggak? Enggak ada gambarnya, apa kosong gini? Hitam ya? Loh, Bang Zuma kemana? Mental kah? Tuh. Hitam ya? Enggak, ini dikit lagi Buya. Sebelum ini, aku abis ini turun Buya. Beliau tuh adalah seorang mu'allaf Buya. Dulu pernah telepon saya. Katanya mau murtad masuk Kristen karena sering bermimpi anaknya dibawa oleh sosok putih gitu, yang dia menduga itu Yesus gitu. Setelah berdiskusi ya kan dengan saya, alhamdulillah beliau mantap dengan iman Islamnya Buya. Dan setelah itu, wah, saya dikirimi banyak hadiah sama beliau, orang Lombok Buya. Beliau tahu alamat saya Buya. Lanjut ya. Giliran ada yang ngasih hadiah nggak WA saya. Wah, jauh Buya. Saya kan jauh itu udah bisa Buya. Aku yang deket ndak dikirim. Bukan. Sama. Pada. Sama aja berdua. Saya kan di Somalia Buya. Somalia. Lanjut ya, saya izin turun. Biar ada 2 slot buat teman-teman yang lain. Tapi Romo nggak ini kan, nggak merajuk kan? Waalaikumsalam, nggak merajuk kan? Mana ada Romo meraju? Kalau Romo meraju, yang ngekick tadi Bang Glenn, yang ngekick Bang Glenn tadi. Ya. Mana ada? Jangankan dibanting pun tak akan merajuk kalau Romo. Kalau Romo merajuk, konten Romo nggak laku Buya. Harus banyak ketawa-ketawa. Enggak merajuk memang, tapi nanti saya di-kick dari WA grup, lihat aja. Aduh ya Allah, ya kari Romo. Siap Bang Glenn. Saya izin turun dulu ya. Terima Pak Desuki, semuanya Bang Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan, Oten kan, bener kan? Udah, ini Oten udah makhluk langka. Patterson naik sini, gak sama Romo. Gak sama Romo, sama saya aja sini. Ayo, gak sama Romo, sama saya aja dulu. Patterson, naik kau. Ayo. Sok keras di bawah, di atas, di bawah serigala, di atas jadi kucing. Ayo, mau bahas apa?
Halo, halo. Iya, halo Pak Father, halo, Iya. halo. Iya, Halo. Kristen Assalamualaikum. Kristen apa Kristen? Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Bunda? Silakan. Todol. Ya hati-hati aja. Kan oten-oten ini suka nipu. Apalagi si Agatha itu ya, aku pernah debat dengan dia. Aku kata-katain dia. Agatha binti penipu, aku bilang. Wih, debater kakak ini teman-teman. Enggak debater, cuman nonton-nonton naik. Oh. Itu YouTube-nya sampai viral itu. Aku malu sendiri karena saat itu aku emosi banget. Nah, izin Suara aku kan saya lagi- kasih tepuk tangan dulu untuk Bunda Father. Tepuk tangan. Aku bukan Udah, debater, Father. cuman penonton. Tapi usul dikit boleh ya, Mbak ya? Entah, untuk kedepannya jangan gitu lagi ya. Dalam arti kata jangan kita bantu mereka rame lah gitu. Lagi ya. Faham- Tapi aku faham sedih maksud- banget. Saat itu Iya, kan dia kita ngatain Nabi semua sebel Muhammad. kok. Nabi Muhammad katanya anak haram. 4 tahun setelah ayahnya meninggal baru lahir. Aku marah banget. Iya, jadi begitu, biarkan mereka menolak, biar deliknya itu masuk gitu. Kalau kita berikan mereka dialog berupa dua arah, ada dari pihak muslim yang berkewajiban membela imannya, itu nggak kena deliknya gitu. Maka biarkan mereka menolak, ntar deliknya masuk tuh. Paham ya? Aku juga pengacara kok. Ya, Mbak kan paham pasti ya, Kak, karena pengacara Aku juga. lawyer aku Masya Lawyer Allah. di mana Mbak? Lawyer di mana Mbak? di Palembang. Jadi, Masya Allah. Jadi gitu ya. Dan juga di dalam Al-Quran sendiri kan Allah udah kasih informasi di An-Nisa 140 kalau nggak salah. Kita nggak boleh satu majelis sama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah tuh, karena kita akan dicap sebagai munafikun. Oh Nggak mau gitu kan? ya. Tapi gini Pak, aku kan giroh aku sebagai orang Islam, sebagai muslimah itu terpancing. Ya aku Pasti. marah. Kami Bukan juga aku semua sama. duduk aja dengan mereka. Aku membela agamaku. Iya, Alfi paham. Kami semua di sini juga punya giro, Mbak. Tapi setelah kami semua juga sering kok dulunya bahkan masuk ke komal mereka untuk apa? Meluruskan fitnah-fitnah yang mereka lontarkan. Tapi kami udah menganalisa juga, Kak, bahwa gak ada faidahnya, kebanyakan mudorotnya kalau kita masuk ke sarang mereka gitu. Paham ya? Bener. Ya, Tapi Bang alhamdulillah aku dengan murkaku aku masih bisa bernarasi dengan baik, menasihati dia, membuka nalar dia, walaupun dia pura-pura tidak terima, pura-pura menolak. Dan saat aku ngomong tentang dia mengatakan anak haram untuk Nabi Muhammad, dia bilang dia tidak pernah. Artinya saat itu baru kali itu Agatha mengaku tidak pernah. Biasanya kan berani-berani aja dong ngomong apa aja. Nanti aku cari instruksi rekamannya. dari saya, Bunda, kalau instruksi dari saya, Bunda itu follow Bang Glenn, nanti ikuti kemana saja Bang Glenn biar lebih aman. Dan Bang Glenn juga ini seorang pengacara ya, sesama pengacara jangan saling mendahului. Enggak saling mendahului. Tanggung jawab. Ini ada klien mau apa enggak? Gini aja Mbak Fatir, kalau memang punya giro, ya punya giro, daripada Mbak marah-marah di Komal, lebih baik Mbak laporkan Agatha di Palembang sana. Iya, nanti kalau ada yang rekaman dia mengatakan Nabi Muhammad itu anak haram itu, insya Allah dia menyesal saya ya, kasih karena buktinya. dia sendiri tidak berani mengaku. Kalau siapa saja yang merekam, tolong kirim ke aku. Baru kali ini Agatha tidak mengaku. Mbak, ada videonya, bukti-buktinya ada di Bang Glenn. Nanti tinggal DM saja Bang Glenn. Tapi Ya kirim aja ke aku. Kirim ya di DM nanti. Tapi kalau minta nomor WA Mbak jangan dikasih Mbak. Kalau minta WA jangan dikasih. Ayo. Bener apa pengacara? Halo, bener apa pengacara? Iya, saya pengacara betul. Saya udah melaporkan sana sini sih.
Iya, aku juga pengacara tapi di Palembang, bukan di ibu kota. Iya, saya di Jakarta. Kemarin saya udah melaporkan di Sumut, saya bantu saya ke Sumut, saya bantu di Jabar Kalau- dan Solo hari Jumat ini saya bantu. Saya Kalau ini Alfi ya bukan pengacara tapi lagi sibuk untuk saat ini. Biasanya kan nggak sibuk ya. Seperti itu kan pola kerja pengacara, kadang nggak sibuk, kadang sibuk Tapi banget. Bang Ren, saya juga setelah dipikir-pikir saya seorang pengacara yo. Pengangguran banyak acara, pengangguran banyak acara. Sesibuk-sibuknya kita sebagai pengacara, Mbak, tetap saja waktu itu akan diluangkan kalau berjalan-jalan Allah, Mbak. Iya benar. Saya Makanya sendiri, aku masih iya. sempet ya nonton kayak gini ya. Sibuk tuh enggak, cuman 2 klien aja sudah buat kepala mumet. Kalau kasusnya berat. Mbak, Secara Mbak, fisik dua, nggak saya sibuk, pegang- Hah? Saya pegang 16, Mbak. Saya pegang 16, Mbak. Aman. Karena pasti ada jalan. Kalau kita bergerak jalan Allah, kita meluangkan waktu buat Allah, pasti ada jalan. Iya, makanya Ya, aku masih nggak usah pusing, sempet kayak bocil nonton nih kayak TikTok ini kan. Untuk buka LP kan kita sama pengacara atau buka LP paling lama 2 jam, Mbak. Enggak, kalau aku enggak kayak gitu. Aku di rumah juga aku belajar. Jadi sibuk aku. Iya, saya Dan juga lagi kebetulan aku ngurusin saya ibu lagi aku, tesis, kan? Mbak. Saya juga lagi tesis, Mbak. Saya juga lagi tesis. Nah, sama aja. Kalau lagi soal sibuk. Betul, Iya. tapi bukan sebagai ini loh. Kesibukan dunia kita itu bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan jalan Allah. Benar. Gitu loh. Makanya aku masih Iya. nonton ya siang malam aku nonton. Aduh pusing pala aku dengar Agatha itu. Presiden Prabowo Subianto saudara sudah menerima Dia ngata-ngatain suara aku lah. Saat itu suara aku lagi serak, lagi rusak parah ya. Wah, Ini- pokoknya YouTube-nya viral. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Mbak ngerti. Gini Mbak, di dalam TikTok itu ada yang namanya traffic. Kakak tahu traffic ayah. Ketika kakak itu naik di sana, banyak orang yang nonton di sana. Room penghujatan itu akan dibumingkan sama TikTok. Bener. Nah, apakah kakak mau dicap sebagai orang yang mensiarkan penghujatan? Nah, aku kan ribut. Iya. Aku kan ribut di komal itu. Iya kak, Iya, iya, susah, paham. Bang Wado. Paham. Kakak ribut oke, tapi apakah kakak gara-gara kakak ketika sudah turun orang-orang itu turun? terus Enggak toh? masih di ASEAN saudara. Bisa-bisa Kedengeran. dia. Apakah itu dengan kakak turun setelah ribut-ribut, penontonnya akan turun juga? Enggak, semakin banyak. Seru. Nah, sebab siapa itu penonton Seru jadi sekali. Iya, Sebab siapa itu ramenya? sebab siapa rame itu? Aku tuh seru sekali orangnya. Oh, abang berarti kakaknya bantu siar keributan dong, penghujatan namanya. Diundang-undang terus oleh rombongan itu, katanya naik lagi liburan katanya. Iya itu ini kakak namanya dimanfaatkan untuk meramaikan room dia kakak. Kakak nggak sadar itu ya? Hah? Kakak buat keributan. Sadar sih, tapi ya sadar sih, tapi kan gini. aku tuh Dengarkan giroh baik-baik. aku Dengarkan ya. baik-baik. Ini ya gini Mbak, saya tahu kita semua punya giro juga. Kakak membantu membuat keramaian di sana, Kak. Ya, penghujatan akan semakin melebar kepada orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak ada sebenarnya Benar. untuk ikut campur tuh. Nah, kakak membantu siar penghujatan namanya, Kak. Enggak, tapi isinya aku tegas Oh, banget kok. enggak. Tegas Kok banget enggak? Iya, tahu. membuka nalar Agatha, mengatai Agatha penipu. Susah nih, susah. Udah, kalau Susah. ini saya kalau sama ibu-ibu angkat tangan saya angkat tangan. Terakhir dia. Kayaknya aku sendiri yang bisa nasihati Agatha Sampai. gitu. Allah. Dengan cara Oh, nggak ibu-ibu. bisa. Oh, nggak bisa. Itu nggak bisa, Kak. Itu terlalu star syndrome rasanya. Gini, kakak kakak kan diundang ke sana. Diundang kan ke sana kan? Kakak diundang ke sana, kakak dialog di sana, kakak buat keributan di sana seperti yang kakak sampaikan tadi. Lalu ramailah roomnya. Roomnya ramai, isi perdialogan roomnya itu berisi fitnah, hujatan, syubhat, caci maki terhadap Al-Quran itu sendiri itu. Nah, penonton makin rame nih. Algoritma Berdebat TikTok juga dengan berjalan. mereka.
Iya tahu berdebat nih. Itu room siapa? Room mereka. Yang mendominasi siapa? Mereka. Kakak bantu mereka untuk mensiarkan hujatan mereka, Kak. Oke, begini saja Bunda ya. Nanti kalau ada apa-apa jangan DM saya tapi DM Bang Glenn. Saya yakin sama Bang Glenn akan luluh. Dan intinya apa? Intinya kami sudah mengingatkan sesama umat muslim, watawasau bil haq watawasau bisob. Ya, kita harus pandai-pandai menilai mana, apakah banyak sisi manfaatnya atau justru banyak sisi mudaratnya. Apakah banyak efek positifnya atau banyak efek negatifnya, itu harus dipertimbangkan. Mungkin memang ada sisi positifnya ketika Mbak naik di sana, tetapi demi Allah Mbak, demi Allah, sangat banyak itu sisi mudaratnya, yang negatifnya. Naudzubillah. Begitu ya bundaku ya. Oke, sehat selalu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Oh, kawan nama orang mah angkat tangan guys, apa nama ngalanjut Liar mah. Liar lah. Astagfirullahaladzim. Oh, Bang Madu, orang-orang kayak gitu mau dilembutin. Assalamualaikum. Bukan begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Sair dari Buddha ini. Pak Sair ini kangen sama saya. Jangan Pak Sair, saya masih normal. Babanu. Sama ini aja tuh sama Bang Glenn tuh kangennya tuh. Ini untuk di bawah trail, dia bilang tadi begini, dia seorang pengacara, apa salah dia tegas untuk membelah, kata dia, bahaya. Membela. Gini loh, kita boleh punya giro untuk membela. Siapa juga Islam pasti akan tersakiti kalau nabinya dihina, nabinya direndahkan pasti tersakiti. Tetapi kita kan diajarkan juga untuk bersiasat, Betul, tadi kata Abu ya, kita harus memilih jalan mana yang lebih baik, mana jalan yang tidak ada mudaratnya itu kita pilih. Kalau yang kita pilih menyebabkan lebih banyak mudaratnya, buat apa kita lakukan? Itu. Sekarang bukannya saya nggak mau masuk ke room sana, bukannya nggak mau, bukannya saya nggak punya ilmu, bukan. Tapi nggak ada gunanya. Ya. Dan tipe saya kalau ada orang yang udah mulai komal menghina, saya akan ngajak saya debat, langsung saya maki-maki orangnya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kita juga dilarang berhujah dengan orang bodoh. Ya, kita dilarang loh untuk berhujah dengan orang bodoh, dilarang. Jadi buat apa kita berhujah dengan orang bodoh? Itu. Kalau memang saling berdiskusi ya silakan. Tapi kalau udah kelihatan nggak ada kapasitasnya, ya pergi. Kalau bisa di-kick, udah. Nggak perlu teruskan. Ya kalau mau bergiroh ikutin jalan lah. Pengacara punya profesi ya. Ada yang kita duga melanggar hukum, laporkan. Yang kita duga menista agama, laporkan. Nggak usah diajak debat buat apa? Karena debat kita tuh nggak penting, nggak akan didengar juga kok. Karena ya kita lihatlah gini. Yang boleh Mbak harus tahu. Mereka ini yang banyak beredar di Komal, ya, yang beredar di Komal, yang selalu, yang sering, yang gemar, yang rajin menista, yang rajin menghina Rasulullah. Motifnya apa? Motifnya bukan syiar agama. Motif mereka itu cuan, ya, duit, hepeng, acis, non berita bahasa kata, ya. Pundi-pundi duniawi semua. Jadi sampai mulut kita berbusarinso juga, tetap aja nggak didengar. Kenapa? Karena nggak misalkan duit. Sepakat Abang Da, lebih baik diam. Orang-orang mereka itu kan mencari duit tuh. Jadi mereka lebih taat kepada orang yang diam. Jadi yang berbicara itu duit, kita kasih duitnya. Ya. Karena tadi Mbak bilang, Mbak adalah pengacara. Ini saya sebutkan satu adagium hukum Indonesia ya. Cum ad sunt testimonia perum quid luvis et verbis. Itu ya bahasa hukumnya. Artinya saat ada bukti dari fakta
Apa gunanya kata-kata? Itu dia. Ada bukti, ada fakta, laporkan. Gak usah kita berkata-kata, laporkan, selesai. Ngapain kita debat di situ? Buktinya jelas, faktanya ada, laporkan. Gak usah kita debat dengan kata-kata, buat apa? Iya. Buat apa? Kak? Dia tuh mudaratnya banyak. Kalau memang orang mau belajar, ya kita ajari. Kalau dia nggak mau belajar, dia cuma mau naik menghujat, naik langsung tantrum, naik kejang-kejang kayak ayam tetelo, turunkan. Maka hartieun ayam tetelo naon? Ayam tetelo naon ya? Sebentar. Oh siap Bang Bali siap. Silakan Pak Sair. Salam untuk semuanya, khususnya Bang Zuma ya. Bang Zuma ada di sini ya? Ada. Ya. Saya mau menyampaikan analisa saya selama 1 bulan ini saya masuk ke Komal saudaraku umat Islam dan begitu juga umat Kristen. Ada beberapa analisa saya yang penting saya sampaikan. Yang pertama, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Glenn baru, itu benar karena selama saudaraku umat Muslim mempercayai Nabi Isa, selama itu murid-murid beliau yang tersesat, wajib hukumnya saudaraku menyadarkan dengan cara santun. Itu benar sekali, itu saya setuju sekali. Yang kedua, dampak dari adanya Bang Zuma dan plus apologitnya, mereka sudah mulai berkurang masuk ke komal-komal umat Muslim karena mereka sudah mulai sadar dengan adanya beberapa orang-orang hebat di dalamnya, seperti misalnya satu Romo Aldo, kedua Yonatan Purnama, Doktor Yonatan Purnama yang mengatakan ada 6.000 ayat yang mesti harus diperbaharui, diperbaiki, dan ada lagi satu saya lupa namanya. Itu menandakan bahwa dampak dari adanya apologit Muslim Islam itu sudah berdampak luas terhadap mereka. Ya, dampak negatifnya itu sangat besar buat mereka. Yang ketiga, memang benar seperti yang Bang Glenn katakan tadi, itu sangat benar sekali kalau menurut saya. Apa sebab? Selama di Komal mereka itu sales agama atau misioner di sini itu selalu ngotot dalam berargumen, itu menandakan kebodohan. Kalau sudah ngotot itu menandakan kebodohan. Dan mereka tidak pernah menyadari bahwa nomor-nomor atau ayat-ayat di mereka itu mereka tidak tahu sejarah munculnya ayat itu. Ya, bagai burung kepatahan sayap. Jadi ayat dan sejarah itu tidak bisa dipisah dalam Bible. Nah, kalau sejarahnya mereka tidak tahu dengan baik, maka patahlah sayapnya, satu tidak bisa terbang. Bagaimana bisa melawan apologit Muslim yang mana benar-benar pinter belajar tentang Bible? Justru saudaraku yang pintar belajar Bible, ya lebih menguasai itu. Ya, karena itu dampak dari mereka mengambil-ngambil, menyontek-nyontek, ya menciplak dan lain sebagainya. Sehingga muncul inisiatif untuk mempelajari lebih dalam isi Bible itu yang mestinya saudaraku tidak perlu pelajari. Demikian hasil analisa saya, saudaraku. Terima kasih. Ya, ini salah satu contoh orang yang mau mendengar. Nah, beliau ini Bu ya, Pak Sair Bali ini temu saya di roomnya Ustadz Arif. Awalnya beliau itu marah-marah ke saya. Kenapa kalian ini membahas agama orang? Kenapa kalian ini membuat kekacauan bla 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 bla. Setelah dijelaskan pelan-pelan dan ternyata Pak Sair Bali ini kena senggol juga. Nah, ternyata beliau marah juga dan malah membela kita gitu Bu ya ceritanya. Iya, Pak Sair memang harus kritis kita sebagai manusia, diberikan akal itu harus difungsikan. Ten di bawah, akal pakai ten.
Ya, hormat, salam untuk Pamanda Syair Bali, Pamanda Bali. Matur seksema nggih atas penuturannya, Masya Allah. Aduh, Bunda cantik, apa kabar Bunda cantik? Semoga sehat selalu. Aduh, lupa sampaikan salam. Aduh, lupa. Maaf, Bunda, maaf. Hormat selalu untuk Pamanda, Masya Allah. Bundaku izin sebentar, saya sapa dulu bundaku ya. Barangkali ini Oten bundaku. Al-Masih. Assalamualaikum semuanya. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum muslim? Harusnya bangga. Oh iya. Iya bangga doa alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oh muslim. Gimana sih ini nih? Ini tanda bagus loh. Silakan Ahi, silakan ada yang mau disampaikan silakan. Saya boleh bertanya kepada Bang Syair Bali ya? Ya. Saya ingin tahu pendapat Bang Syair Bali ya. Ya. Jika ada umat Islam ini mengatakan bahwa Tuhan umat Kristen ini mati, terus kemudian digantung di pohon, itu sebuah penistaan atau enggak ya menurut Bang Syair Bali? Oke. Karena setiap pertanyaan harus diberikan jawaban. Ya. Bukan bertanya lagi. Oke, saya setuju. Saya akan jawab dulu sebelum saya memberikan. Oke, Pak Syair sebelum dijawab, mohon maaf ya Pak Al-Masih karena memang harus dikosongkan ini satu slot Anda karena telat naiknya. Karena buat Oten biar ada Otennya nanti mungkin bisa menyimak di bawah ya jawabannya ya. Ya, Pak Al-Masih ya izin ya. Jadi satu slot buat Oten dulu ya. Terima kasih, Akhi. Assalamualaikum, sehat selalu, Akhi. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Syair kalau mau dijawab, silakan. Oke, nah di sini ada kata-kata yang baik, yaitu setiap ada orang bertanya harus diberikan jawaban. Tidak boleh balik bertanya, karena kalau balik bertanya adalah hanya mengungkapkan kebodohan kita. Oke, saya jawab dulu. Tergantung daripada pikiran kita saat itu. Kalau pikiran kita melihat yang bertanya adalah musuh kita, maka itu akan menjadi buruk. Itu menjadi penistaan. Tapi kalau kita mendengar itu sebagai sebuah pemahaman untuk bisa introspeksi diri, akan menjadi benar. Demikian saudaraku. Ya, tergantung daripada. Mantap, simple, jelas, mantap, tidak bertele-tele, mantap. Nah, ini dia ini ada pasien saya yang tersantun, yang terkasih. Aduh, Pak Ipo, selamat pagi Pak Ipo. Ya, selamat pagi semua yang belum kenal. Iya, sehat-sehat Pak Ipo. Sehat, puji Tuhan. Semoga Sehat. Tuhannya Yesus memberkati. Ya, Bapak Yesus baik, terima kasih. Iya, Pak Ipo. Saya monitor dulu ya, barangkali Gurunda sudah monitor. Gurunda Zuma monitor. Oke, masih jauh ya dari perangkat. Pak Ahimadu bentar ya, ada istri dulu bentar, lanjut aja Ahimadu lanjut. Siap. Memang kalau ibu negara manggil lah tidak boleh ditolak itu ya. Bang, saudaraku, Pak Ilo ini enak diajak komunikasi, enak banget. Beliau kalau tidak salah umat Kristen ya, tapi enak diajak komunikasi. Silakan. Bi, sarapan Bi.
Ya, kita bicara dalam kasih Tuhan ya. Silakan. Apa topiknya? Kristen, ajaran kasih atau pagan? Nah, dua-duanya bisa benar. Selesai Pak. Kalau gitu selesai, nggak ada yang didiskusin Pak Ipo. Aduh, ngeyel dikit kek. Saya bilang dua-duanya bisa benar karena kalau bilang Kristen itu sangat luas kalau sekarang ya. Semua bilang Kristen tapi ada pagan-pagannya juga ya sudah. Bunda Semangkut, gimana kalau kayak gini Bunda? Selesai Bunda. Selesai sudah. Aduh. Ya, terima kasih atas kejujurannya. Gini, bentar Ahli Glenn, kita suruh jelaskan dulu Pak Ipo. Ini memang Kristen yang tersantun. Beliau adalah batu karang yang sudah lumutan, ya Pak Ipo ya. Iya. Betul, Pak Bang Abuya, betul. Iya, mantap. Nah, sekarang coba dipaparkan ajaran kasihnya di mana, ajaran pagannya di mana. Kalau sepakat dua-duanya, silakan. Kalau kita merujuk kepada perkataan Yesus kan ada di Markus berapa itu dia diajarkan kan, kamu sudah dengar bahwa kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu, begitu kan ajarannya. Terus Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu, gitu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, gitu. Itu ajaran yang dibawa oleh Yesus. Jadi Yesus mengajarkan suatu ajaran kasih yang berbeda dengan apa yang di perjanjian lama. Berbeda. Sempurna Yesus kasihnya. Tapi banyak yang nyelewengin. Jadi adanya misalnya berlogo Kristen, tindakannya kayak seekor naga mulutnya. Gitu. Bahkan tanduknya dua, nyeruduk bunuhin orang. Nah, itu makanya saya bilang, jadi dua-duanya ada benarnya ini. Apakah Kristen ajaran kasih atau pagan? Ya dua-duanya ada. Kamu harus hati-hati, kita semua harus hati-hati. Jangan sampai masuk salah. Kalau ajaran Yesusnya baik, bagus, sempurna. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membenci kamu, kasihilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah mereka, berdoa untuk mereka. Gitu. Jadi itu ajarannya baik. Tapi kan banyak orang Kristen yang bukan hanya Kristen, maksudnya gereja-gereja dulu juga kan pada bunuh-bunuhin orang Kristen juga. Begitu. Jadi dua-dua ada. Disuruh tidak boleh nyembah patung, dia nyembah patung. Kan kacau. Begitu. Jadi jadi begitu. Jadi saya kalau di sini nggak usah dipertanyakan apakah Kristen ajaran kasih atau pagan, kita yang harus bisa membedakan. Ada Kristen yang benar, ada Kristen yang salah, jadinya gitu. Karena Kristen kan ada yang kepagan-paganan ya, Pak ya. Oh iya banyak, bukan agak banyak. Yang kayak saya sedikit. Tapi di Biblos sendiri yang menjadi rujukan yang Pak Ipo yakini itu kitab suci, ada gak yang menyatakan ajaran-ajaran pagan itu di Biblos, data-datanya ada nggak? Nemuin sih ya kalau ajaran Yesusnya ya, saya nggak pernah ketemu ajaran Yesus buatlah patungku, sembahlah patungku, atau buatlah patung ibuku, sembahlah patung ibuku, atau menghormati patung ibuku atau patungku, nggak ada begitu. Atau gambarku, kemudian kamu berdoalah menghormati gambar itu, nggak ada. Oke, saya konfirmasi lagi Pak Ipo, saya konfirmasi lagi tentang masalah Yesus ya. Jadi memang banyak teman-teman Kristen di bawah yang belum paham. Nah ini Pak Ipo, Bapak Yesus yang ada di surga itu punya nama nggak Pak Ipo? Punya, namanya Yesus. Bapak Yesus itu namanya Yesus. Bapak Yesus namanya Yesus, berarti bapaknya namanya Yesus, anaknya pun Yesus namanya. Sebenarnya anaknya tuh belum punya nama, cuma diberikan kepada bapak. Jadi kan waktu dia lahir kan nggak punya nama nih. Diberikanlah dari surga, inilah namaku, diberikan kepada anak itu. Jadi anak manusia yang dilahirkan Maria itu namanya Yesus. Itulah nama bapaknya, gitu loh. Oh, Nanti waktu Yesus sudah selesai ya, dia terus naik ke surga menjadi Tuhan. Itu dia mengutus Roh Kudus dari surga kepada kita. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus juga. Jadi nama Yesus itu nama yang paling mulia, paling tinggi. Makanya nggak boleh ada nama lain. Harus nama Yesus, begitu. Tapi nggak semua orang Kristen kayak saya ya. Makanya saya bilang ada Kristen yang kasih, ada yang paga. Ya udahlah, itu emang begitu, satu nama tapi ada dua macam golongan lah gitu ya.
Siap, Gitu. Saya nggak Pak Ipo. bisa Dan Pak mewakili yang Ipo mereka. meyakini bahwa Yesus dan Bapak itu menyatu ya, Pak Ipo ya. Iya, ehad, satu kesatuan, ehad. Oke, satu kesatuan. Bukan Oke. hanya Bapa dan Yesus, Bapa, Yesus dan saya. Satu kesatuan. Iya, iya, Gitu. iya, oke, oke. Nah, ketika Bapa dan Yesus itu menyatu, nah ketika disalibkan, Pak Ipo meyakini Bapa tidak ada tuh ya, Bapa Iya, tidak ada betul. ya. Betul. Dan di Betul, sana betul. Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, benar Pak? Betul. Nah, di sana itu posisinya Yesus itu patah hati atau gimana itu? Mungkin bisa Patah hati. dijelaskan sedikit. Itu patah hati karena dia meninggalnya tuh orang-orang bilang disalib begitu. Enggak, dia matinya karena patah hati. Berarti Karena Tuhan Bapa patah hati. Iya, dia anak manusia, dia seperti luar biasa. Akhirnya dia menyerahkan nyawanya udah. Tapi memang dia udah tahu gitu ya. Bukan berarti dia nggak tahu, karena sebelumnya dia udah ngomong bahwa aku akan disalibkan gitu ya oleh imam-imam dan diserahkan ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu maksudnya bangsa Romawi. Dia udah tahu. Tapi pada saat dia meninggal itu, di atas itu dia menyerahkan nyawanya sukarela karena Bapak sudah meninggalkan dia, ya sudah, berarti tugas saya memang untuk mati. Dia nggak mau mati, tapi diserahkan nyawanya karena Bapak memang tugas dia memberi tugas, kamu harus mati. Jadi dia mati. Pak Ipo. Nah, sekarang Pak Ipo kan meyakini bahwa Bapak itu adalah roh, benar gak Pak Ipo? Betul. Oke, roh. Nah, Roh yang namanya Yesus. Roh yang namanya Yesus. Jadi roh yang Yesus. namanya Yesus. Nah, ketika sekarang roh itu ada dalam diri Yesus, yang Bapak tuhankan kemanusiaan Yesusnya atau roh yang ada dalam diri Yesus? Kesatuannya. Jadi kesatuan. Kemanusiaannya pun tetap dituhankan oleh Pak Ipo. Kayak gini, saya jelaskan kemarin seperti bait suci. Bait suci itu menjadi suci dan menjadi orang menyembah ke arah bait suci itu karena ada Allah di dalamnya. Misalnya bait suci di Yerusalem tuh, orang-orang Yahudi, orang-orang semua menyembah ke arah sana karena ada Allah di situ menurut pemahaman mereka. Nah, saya tuh juga begitu. Jadi saya menyembah Yesus Kristus yang anak manusia itu karena Bapa ada di situ, ada di dalam dia. Kemanapun dia pergi, kemanapun itu, bahkan namanya menjadi patokan, begitu. Oke, Sama berarti seperti itu. intinya Pak Ipo ini menuhankan roh yang ada dalam diri Yesus, yaitu roh Bapa, dan menuhankan kemanusiaannya Yesus ya, Betul. Ya. kedagingannya. Jadi kemanusiaan tuh kalau di Islam tuh kan ada istilah kiblat ya. Kalau saya salah jangan ini ya. Cuma istilah kiblat. Kalau di saya tuh arahnya jadinya gitu loh. Arah saya kepada siapa? Anak manusia itu. Gitu. Kalau saya menyembah, saya mengarahkannya ke anak manusia itu karena di situ ada Bapa. Segala kepenuhan Bapa ada di dia gitu. Nah, ketika Pak Ipo menganggap bahwa kemanusiaan atau kedagingan Yesus ini adalah Tuhan, maka segala sesuatu yang keluar dari Tuhan ini suci ya Pak Ipo ya? Suci, betul. 1 Titus 1 ayat 5. Jadi segala sesuatu yang di dalam dia, misalnya bait suci ya. Bait suci itu kalau kita lihat bait suci gitu, semua yang ada di bait suci itu suci. Gitu loh. Nggak bisa. Iya. Yang terakhir dari saya sebelum ke guru-guru yang lain. Berarti kalau gitu, mohon maaf, pupnya Yesus suci juga Pak Ipo? Ya, cuma nggak apa. Pokoknya semua yang dari dia suci. Cuma nggak diajarin bahwa harus, Yesus nggak pernah ngajarin itu peliharalah kotoran saya gitu, nggak. Ini saya nggak nyuruh memelihara Pak Ipo, cuman bertanya suci nggak itu? Iya, suci semua suci. Mantap. Karena kan itu berasal dari dirinya dia, dari dalam. Coba kita kalau buang kotoran itu berasalnya dari mana? Kan dari dalam tubuh kita. Gitu kan, dibuang. Jadi sebelum ada di luar, ada di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita semua suci, ya di dalam semua itu suci. Begitu dikeluarkan ya tentu suci, tapi tidak diajarkan kotoran itu untuk dilakukan yang aneh-aneh lah misalnya ya. Berarti termasuk air kencingnya semuanya suci Iya, lah. ada yang kan begitu. Jadi air kencingnya lah diiniin, atau kotorannya lah diiniin. Nah, itu enggak diajarin begitu. Enggak, saya boleh. nggak seperti itu Kotoran Pak Ipo. Cuma ingin tahu saja pemahaman Pak Ipo. Ya, Berarti segala sesuatu kita kan sudah paham ya. Intinya Sudah saling segala ngobrol. sesuatu itu suci lah, yang ada dalam Yesus, yang Iya. keluar dari Yesus suci lah ya. Itu ada betul. nggak datanya di Biblos Pak Ipo? Itu tadi Titus 1 ayat 5. Silakan dibacakan mungkin biar mengedukasi, silakan. Oke, bentar ya. Memang Pak Ipo keren, Tuhannya patah hati, saudara. Tepuk tangan untuk Pak Ipo. Mantap. Bukan Titus, salah baca saya.
Kok Salah bukan itu titus? Pak, itu ngomong kereta Pak, ngomongin meninggalkan di kereta itu. Iya, kereta bukan. Nanti dulu apa tak kemarin ya? Iya. 15 kalau nggak salah. Ayat 15, Titus 1 ayat 15. Barang bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi bagi orang suci semuanya suci. Gitu. Berarti yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan ikut suci nggak Pak? Iya, karena Yesus kan suci. Kita juga Berarti masuk Pak bagian Ipo dia. juga apapun yang keluar dari Pak Ipo suci juga? Iya, Ngeri sih, baju ngeri. saya disucikan, kacamata saya disucikan, semuanya disucikan gitu. Karena iman gitu pada dia. Oke, tapi Itu, bentar makanya ya Pak nanti- Ipo. Bentar Pak Ipo, saya monitor dulu. Gurunda Zuma sudah monitor? Oh, belum. Pertama, belum Silakan, belum Bang saya Glenn. ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan Pak Ivo ya. Tolong jelaskan sama saya Pak, yang ehad itu jadi artinya ehad jadi unity itu dari mana literasinya Pak? Itu pertama. Kedua, ya, di Titus 1 ayat 15 itu artinya itu bukan suci bahasa Yunaninya Pak, tapi kartaros, artinya bersih atau pure, murni, bukan suci Pak. Nah, jadi itu bisa jadi suci dari mana Pak? Artinya yang tadinya pure atau clean, yang artinya bersih, kenapa jadi suci? Itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi pertanyaan saya, ehad itu menjadi unity itu dari mana literasinya Pak? Kata Yunaninya oke lah, itu urusan terjemahan ini ya, lembaga Alkitab Indonesia ya. Saya pakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Bersih sama suci ya sama lah. Jadi orang kalau bersih ya Beda, bersih Pak. semuanya gitu loh. Bersihnya itu kan maksudnya gini, tidak ada yang najis gitu loh. Di dalam diri kita gitu loh. Dalam diri orang yang suci itu ada orang yang bersih. Bersih itu artinya rohnya, tubuhnya semuanya bersih gitu loh. Nggak ada kenajisan di dalam dia gitu. Dan nggak perlu dinyatakan sebagai kenajisan gitu, karena dia udah suci gitu, atau bersih, bolehlah pakai kata bersih, terserah aja memahaminya, mau bersih kayak mau suci sama aja. Yang penting itu dia sebagai satu keadaan di mana dia berbeda dengan yang najis, berlawanan gitu loh, dengan najis atau dengan yang haram. Kalau orang tidak beriman, apapun dia berdoa, dia mandi setiap hari 3 kali 4 kali, tetap aja dia najis. Begitu, bukan karena dia tapi keadaan dia yang membuat dia jadi haram atau najis gitu. Keadaan dia karena apa? Karena tidak beriman. Iman itu yang membuat dia harus dipunyai. Iman itu datang dari mana? Iman itu datang dari pendengaran firman Tuhan. Artinya iman itu roh yang dikatakan oleh Allah. Perkataan Allah itulah iman. Yang diam di dalam kita itu iman gitu. Itu iman itu yang menyucikan kita gitu. Atau membersihkan kita. Abang Daglen, Pak Ipo izin sebentar ya, sebentar. Sebuah kehormatan bagi saya sebagai host, saya kedatangan tamu yang suci seperti Pak Ipo ya, luar biasa ini ya. Dan Ikhwan Pila biar tidak rungkat dia di tap layarnya ya Ikhwan Pila ya, biar kuat komalnya. Lanjut Abang Daglen, lanjut. Ya, jangan ada yang lapor-lapor lah. Kemarin saya lagi ngobrol begini dirungkat gitu, gimana sih itu siapa? Jangan lapor-lapor kalau nggak suka, jangan ngomong di apa. Jadi gini, iya benar-benar sepakat. Akun saya Pak Ipo, akun besar saya Iya, kena ban. lah. Masa gini aja diri. Oh, kita ngomong sopan-sopan kok, baik-baik. Yang laporin yang dibilang pagan dan tidak terima gitu Pak Ipo. Ya, tapi itu fakta bagaimana? Kan itu ada tanda tanya. Bagaimana? Nah, kita jujur aja gitu loh. Jujur, benar. Nih saya kasih tahu ya, kan mereka semua bilang Kristen. Saya juga nggak bisa ngelarang mereka bilang mereka bukan Kristen gitu kan, nggak bisa. Di KTP juga Kristen, pemerintah ngakuin Kristen, ya udah Kristen, ada yang kasih, ada yang pagan. Ya benar memang, karena yang pagan itu kan kalau apa? Kalau kamu membuat patung-patung, membuat ikon-ikon, kemudian kamu menghormati patung itu dan ikon-ikon, taruhlah kamu nggak menyembah, kamu arahnya ke Yesus gitu ya. Tapi kamu membuat patung dan ikon-ikon itu, saya sih nggak punya saya. Karena diri saya suci, kalau saya menyembah diri saya aja daripada yang di luar. Karena Kristus Yesus itu ada di dalam diri saya, bukan di luar. Begitu. Izin Pak Ipo, izin saudaraku mau bertanya sama Pak Ipo. Iya, silakan. Oh, tadi ehad saya belum jawab ya, sorry ya. Bentar ya, saya jawab yang ehad dulu. Jadi yang ehad itu, jadi Bapa itu memang satu sumber ya, sumber. Nah, waktu dia mau menjadikan segala sesuatu, dia tuh keluar dari dirinya.
Nah, itu yang disebut firman. Firman itu keluar dari dalam dirinya, dan firman inilah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh siapa? Oleh firman yang ada tadinya di dalam Bapa. Bapa itu keluar menjadi firman, firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Biasa juga disebut sebagai anak tunggal yang di pangkuan Bapa. Katanya ada yang terjemahan salah, katanya mestinya anak yang unik gitu ya. Tapi pemahamannya itu begini, bahwa Bapa itu keluar dari dirinya, keberadaannya, kemudian dia tuh nampak kepada malaikat-malaikat di atas sebelum manusia ya. Karena yang diciptakan duluan kan surga, tahta-tahta, dan malaikat. Dia sudah keluar. Dia inilah yang menciptakan segala satu. Namanya apa? Tuhan semesta alam, atau ketujuh roh Bapa. Dialah yang menciptakan segala sesuatu nih. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh dia. Inilah firman. Nah, 2000 tahun yang lalu, 7 roh ini ya datang turun ke bumi, namanya Roh Kudus. Itulah yang datang menaungi Maria. Dia memiliki tubuh, dia membuat bait suci. Bait sucinya itu siapa? Itu bayi Yesus dari kecil sampai besar. Itulah tubuh daripada ketujuh roh ini, gitu. Tubuh ini kemudian lahir dari Maria, disunat sesuai dengan hukum Taurat. Dia 100% manusia biasa kayak Yahudi. Dagingnya dari mana? Dagingnya dari Maria, 23 kromosom. Nah, 1 dari Bapa. Itu mujizat ya, dari Roh Kudus. Jadi 1 kromosom itu Y, menentukan dia laki-laki. Kemudian 23 kromosomnya dari ibu Maria. Jadi dagingnya full Yahudi, begitu. Jadilah dia manusia dewasa, itu dia sebagai manusia biasa. Orang bilang dia Tuhan, bukan. Pada saat itu belum Tuhan, Tuhannya masih Bapa. Bapa Tuhan yang langit itu benar, dia masih Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, ya, setelah dia mati, dibangkitkan, dan pada hari ke-40 naik ke surga, barulah di situ dia menyatu dengan Bapa. Dia Tuhan itu. Dia nggak bisa dipisahkan karena bait sucinya itu. Bapa tinggal di dalam dia, gitu, dan dia tinggal di dalam Bapa. Jadi satu. Makanya saya orang Kristen mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu. Jadi efeknya di situ ya. Oke, Pak Ipo, luar biasa. Sebelum ke Pak Sair, izin sebentar. Ya, jadi memang ini yang saya dengarkan penjelasan dari Pak Ipo ini, doktrinnya sangat melekat, sehingga ada peribahasa ya Pak Ipo ya, ketika doktrin sudah melekat, tai kotok pun rasa coklat. Ya, mantap. Istilahnya Pak Sair yang belum mau ditabrak apa aja, yang nabrak yang hancur. Sebelum ke Pak Sair, boleh nggak Alfi lanjutin dulu soal pertanyaan Bang Glenn tadi? Iya, Pak Sair izin sebentar ya, dikelarin dulu ya Pak Sair ya. Biar nggak terlalu membosankan ya. Izin ya. Mengenai Ehad. Oke, kita kerja. Boleh besarkan layar Alfi. Alfi nggak bisa kalau ngomong kaki data. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan. Oke. Mengenai Ehad. Kosong. Punya wallnya aja kosong. Nggak kelihatan. Iya, ini Alfi ada apa dengan kenapa ya? Kosong, nggak ada, itu cuma wall baru. Teman-teman di bawah kelihatan nggak kamera gue? Wah, nggak sekali nih kalau Nggak kelihatan. kalau nggak ada. Laptop barunya nggak kelihatan. Nggak, ini hitam ya, seriusan lah. Hitam ya. Tapi di bawah ada. Kelihatan. Di bawah kelihatan. Kok di atas enggak ya? Alfi, cuman nampak backgroundnya Komal. Woi, TikTok nih cari masalah ini ya. Kalau Alfi pasang green screen gimana? Coba Alfi buat hijau gini gimana? Enggak juga. Gini. Yang nampak cuma kursi Ada muncul tahta. Itu kursi tahta Bapak yang nampak, kursi tahta Bapak. Di sini ada. Bang Glenn ada tuh. Abu ya, ini bagus nih pilihnya nih. Ini kursi tahta Bapak itu. Kenapa ya? Enggak asik nih Tito nih ya. Iya. Tadi keluar kok gambarnya gambar laptop keluar kok di saya. Itu tadi Bang Glenn lagi di bawah. Sekarang coba lagi di orang atas. bawah bisa lihat, di atas nggak bisa lihat ya. Kenapa ya bata batinnya belum kebuka nih orang-orang di atas ini ya? Kalau saya kelihatan nggak? Ya kalau melawan Kristen. Bang Juma coba Bang Juma naik, kelihatan Bang Juma.
Kursinya apa jangan dilawan, kursinya aja jangan dilawan. Gitu. Gurunda udah Apalagi monitor saudara. Nah ini Pak Ipo Gurunda, masya Allah. Silakan open kamera Pak Ipo biar enak ini. Mumpung ada Gurunda biar tercerahkan. Silakan Pak Ipo, lanjut. Tapi sebelum ke Gurunda mungkin tadi De Alfi dulu ya. Iya, silakan. Tentang Saya masalah. monitor aja dulu, monitor. Silakan. Ya Gurundaku, silakan Dek. Ini Oke. dulu Dek. Alfi narasikan aja ya bahwa di dalam gramarnya ehad itu artinya satu, dia itu spesial numerik, sementara yang disebut sebagai unity itu dalam bentuk non dia adalah akhdud, sementara dalam bentuk numerik dia adalah ehadim. Tuh penambahan yod dan mem final di belakangnya itu, jadi ehadim dia sama seperti Elohim, bentuk plural jadinya. Lalu apa sih bukti bahwasannya ehad itu satu-satunya? Kita bisa melihat di dalam, catat ya dalilnya ya, Zakaria 14:9. Di sana kan di terjemahan LAI berbunyi maka Tuhan adalah satu-satunya dan namanya pula satu-satunya. Nah itu kalau kita lihat di Hebrunya kan berbunyi Yehyeh Adonai Ehad Yusemo Ehad tuh. Ini Alfi percuma juga. Kelihatan nggak layar Alfi? Enggak kelihatan. Gelap ya. Alfi sebenarnya data Alfi di depan Alfi nih. Cuman teman-teman di bawah kelihatan dia layarnya. Akunnya takut sama saya kali itu. Orang sukses sih, orang sukses. Nah, ini untuk teman-teman di bawah aja. Kalau kita lihat di dalam Zakaria 14:9, nih teman-teman di bawah kelihatan berarti ya. Di Zakaria 14:9, di sini kan berbunyi, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya pula satu-satunya gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat di Safiria misalnya dalam Hebrew Zakaria 14 ya, kawan-kawan ya. Ke Zakaria 14 butiran ke-9 di sini kan ada tertulis nih Yehyeh Adonai Ehad. Ini Ehad nih teman-teman. Yusimo Ehad. Nah, Ehad ini itulah yang dipadankan dengan kata satu-satunya, bukan satu kesatuan. Nah, ini mohon maaf ya kalau misalnya data Alfi nggak kelihatan di atas, tapi di bawah insya Allah teman-teman jadi saksi lah bahwa Alfi itu menampilkan data. Lalu di depan Alfi memperlihatkan TB2, benar ya teman-teman di bawah ya. Alfi memperlihatkan TB2. Kita buka di Zakaria 14:9 tadi. Apa yang tertulis di dalam TB2 Zakaria 14:9 itu? Ini LAI juga yang punya ya. TB2 di dalam Zakaria pasal ke-14. Zakaria pasal ke-14. Saya bacain ya. Ada TB2 di sana, Pak? Ada nih, saya bacain ya. Silakan. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan itu Esa dan Esa pula namanya. Nah, Esa di sana sepadan dengan apa yang terjadi di TB1, kata satu-satunya. Kalau Bapak cek di dalam terjemahan baru edisi pertama 1974 yang dikeluarkan oleh LAI di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Apal kali Alfi itu. Satu-satunya itu sepadan dengan Esa di dalam TB2 yang dimana di dalam Hebrunya itu tertulis kata Ehad kan. Nah, jadi akan sangat falasi rasanya. Hebrunya saya nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Hebru soal Ibrani. Nanti di interlinear Bible Hub bisa dicek juga tuh Pak Ivo. Maka dari itu Alfi mengatakan begini, akan sangat falasi rasanya apabila ehad itu dikatakan sebagai unity atau satu kesatuan. Sementara apa yang tertulis di dalam tekstualnya itu sendiri, ehad itu adalah satu-satunya tuh. Satu-satunya itu tunggal yang tidak berjamak ya. Dari sana kita udah sepakat lah sampai sana tuh. Sementara apa yang Alfi pelajari dalam Hebrew sendiri yang disebut sebagai unity atau satu kesatuan itu dalam bentuk kata benda atau non itu akhdud. Sementara dalam numerik ya, dalam keangkaan itu adalah ehadim, ehad, namun ditambahkan sufiks plural di belakangnya itu, huruf yod dan mem final di belakang, maka jadi plural dia, satu kesatuan artinya begitu. Dah itu aja dari Alfi. Kamu mestinya bantuin LAI itu nerjemahin tuh. Kalau saya lebih paham, saya malah nggak paham. Iya gitu. Jadi LAI, tolong ya LAI ya.
mengimaminya pakai pemahaman. Jadi pemahaman saya satunya tuh satu dari banyak gitu. Banyaknya maksudnya apa? Ada baitnya, ada isinya. Isinya tuh juga banyak gitu loh, nggak satu. Karena roh itu kan bukan hanya satu roh begitu, nggak ada banyak. Kita tahu ada 7 roh lah paling nggak di situ. 7 macam ya, 7 macam roh. Tapi dia kuantitasnya itu unlimited. Nggak bisa dibatasi. Oke, izin Pak Ipo. Sebenarnya gini ya, Gurunda. Tadi Pak Ipo saya tanya dan kami tanya, Kristen ajaran kasih atau pagan? Nah, kata Pak Ipo gimana tadi jawabannya? Biar Gurunda kan tadi tidak monitor Bang Zuma. Silakan Pak Ipo dijawab dulu. Jadi ini pertanyaannya Kristen ajaran kasih atau pagan? Ya dua-duanya itu, karena ada yang pagannya, ada Kristennya, ada kasihnya. Kasihnya itu yang utama. Cuma pagannya juga dilaksanakan gitu loh. Ada beberapa ini ya, orang yang menganggap dirinya Kristen melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Yesus begitu. Oke, siap Pak Ipo. Mungkin Gurunda mau menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ipo. Fadol Gurunda, silakan. Agak bingung sih Gurunda ini, dua-duanya jadi pagan ya kasih. Iya, Masya Allah. Ya, salam kenal Bang Ipo. Ya, Iya, kalau dikatakan Kristen ajaran kasih, pada prinsipnya semua agama mengajarkan itu. Islam juga, Hindu, Buddha. Kasih itu kan menciptakan hubungan harmonis terhadap siapapun, terhadap manusia, terhadap hewan, alam semesta, dan seterusnya. Semua agama mengajarkan itu. Tapi ketika berbicara mengenai pagan, inazan, itu artinya ada keadaan di mana sebuah kepercayaan mempertuhankan selain daripada pencipta alam semesta. Nah, terkait dengan adanya tema ini, Kristen, agama pagan, ya kita lihat aja yang menjadi sembahan saudara Kristen itu kan makhluk yang juga punya Tuhan, bertuhan juga. Sedangkan Tuhan ini tidak bisa terbagi. Tuhan tidak bisa berbilang, Tuhan itu tunggal. Sedangkan dalam konsep agama Kristen yang kita pelajari di Bible, pencipta alam semesta itu mengambil rupa makhluk bernama Yesus. Itu terekam di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Artinya Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi itu sangat bertentangan dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus. Demikian juga Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu bertentangan dengan Tuhan yang diimani oleh saudara Kristen. Bahkan apa yang diajarkan oleh Yesus tentang dirinya pun itu juga bertentangan dengan kepercayaan saudara Kristen hari ini. Makanya kalau kita berbicara nih terkait dengan kebenaran akan konsep bertuhan, maka musuh pertama yang harus dilewati oleh saudara-saudara Kristen itu Yesus. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan itu seperti apa, Bapa yang mengutusnya itu kayak mana. Itu diterangkan di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18. Tak ada yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, menterjemahkan. Ya, Yesus yang kemudian memperjelas Tuhan itu seperti apa. Yesus yang menafsirkan kemudian Tuhan itu seperti apa. Maka poin demi poin Yesus jelaskan tentang Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu kemudian tidak sama seperti manusia. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 18 sampai nomor 17, 18, 19. Di situ Yesusnya mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi muridnya mengenal dia, mengenal Yesusnya. Tetapi mereka tidak mengenal Bapa itu seperti apa. Artinya Yesus mendudukkan kalau dirinya itu bukan Bapa dan Bapa itu bukan Yesus. Saya kira begitu dari saya, Bang. Maaf kalau keluar dari konteks diskusi. Silakan.
Masya Allah Gurunda. Silakan Pak Ipo ditanggapi Pak Ipo. Terima kasih. Silakan. Pandangan dari siapa tadi Bang Zuma ya? Siapa Bang Zuma ya? Iya, saya, Bang. Pandangannya ya nggak apa-apa. Memang kalau belum mengenal kan begitu, nggak apa-apa. Jadi, Yohanes kalau 7 28 29 maksud saya tadi. Silakan. apa Silakan, Yohanes ya. Yohanes 7 Jadi nomor 28 29. 28 29 ya. Oke. Jadi gini, memang Yesus itu datang memperkenalkan tentang Bapa yang di surga ya, dan dia juga turun dari sana, dari surga sana gitu. Kenapa dia turun dari surga? Dia itu roh yang dari roh gitu. Makanya dia bilang dia turun dari surga. Yesus itu adalah nama dari Bapa itu yang diperkenalkan oleh anak manusia. Jadi anak manusia itu mengajarkan nama siapa? Nggak ada nama lain. Dia sebenarnya nggak punya nama. Dia mengajarkan tentang nama Bapanya. Dia datang tuh sebagai utusan untuk menyatakan tentang apa ini Bapa. Ditanya, Bapa itu siapa namanya? Ya Yesus namanya Bapanya itu. Karena dia melaksanakan pekerjaan dalam nama Bapanya. Bapanya itu namanya Yesus. Dan dia mempekerjakan itu semua. Makanya waktu dia mengajar kepada murid-muridnya juga dia bilang bahwa nanti kamu akan menerima roh kebenaran atau roh penghibur. Itu diutus dalam nama siapa? Dalam namaku. Maksudnya namaku itu nama Bapa yang diberikan kepada anak. Jadi Roh Kudus juga nanti waktu diutus diterima oleh orang Kristen yang benar-benar menerima baptisan Roh Kudus itu dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu mempersatukan kita sesuai dengan perkataan Yesus bahwa kita menjadi satu di Yohanes 17 ayat berapa ya? Ayat 11 apa ayat berapa itu ada di situ. Jadi kita menjadi satu dengan Bapa karena nama itu menjadi satu. Kalau misalnya Bapa itu namanya lain, ada Kristen yang mempercayai namanya lain. Jadi misalnya orang Kristen yang orang Kristen kebanyakan tuh bilang nama Bapa tuh Yehova atau YHWH gitu. Lah sedangkan Yesus tidak pernah membicarakan nama itu dalam mengajari kepada murid-muridnya, nggak pernah. Yesus selalu anak manusia itu mengajarkan kepada murid-muridnya nama Yesus. Dia melakukan pekerjaan semuanya dalam nama Yesus. Nah, ada lagi yang memplesetkan misalnya bilang Yesus itu katanya dari Yehosua. Jadi katanya dia Yahweh yang menyelamatkan. Ini kan nggak masuk akal begitu loh. Kok namanya dibuat-buat jadi diplesetin jadi nama lain gitu. Kalau misalnya ada nama Yakub ya, misalnya Yakub sama-sama pakai atau Yakub lah gitu. Sama Yesus. Lah dua-duanya ini kan beda-beda namanya. Yesus sama Yakub misalnya atau Yehonan kan beda. Nggak sama. Masa disama-samain semua kan enggak. Makanya saya bilang Yesus itu identifikasi spesifik unik nama dari Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Nggak ada nama lain gitu. Tapi kalau dia bilang misalnya yang Tuhan kan Bapa, ya memang yang Tuhan Bapa. Bagaimana yang Tuhan bukan Bapa? Orang Bapa itu Tuhan, orang dia yang roh, dari dia segala sesuatunya berada. Nah, tapi dia punya bait suci. Namanya tuh anak manusia. Anak manusia ini bait suci buatan tangannya. Gitu loh. Bapa tinggalnya berkenannya hanya kepada dia. Itu buktinya di mana? Di waktu baptisan. Inilah anakku yang kukasihi, yang aku berkenan kepadanya. Terus satu lagi ada di Matius berapa ya? Matius 17 apa ayat 5 itu bahwa Bapa menyatakan dengarkanlah dia. Itu bicara ada Musa, ada Nabi Musa, ada Elia, kemudian ada orang Kristen yaitu Yakobus, Yohanes sama Petrus. Jadi dengarkanlah dia. Dia itu yang di tengah. Siapa? Anak manusia itu Yesus Kristus itu. Itulah dia Tuhan semesta alam gitu loh. Bapa mengatakan kepada seluruh umat nih yang pilihan dia, Musa, Elia sama orang Kristen ini, dengarkanlah dia yang di tengah itu. Ada di Matius 17 ayat 5, coba nanti lihat. Oke, Pak Ipo biar enak menanggapinya. Jadi langsung ke gini ya, kesimpulan, ke itu poinnya, bukan berarti silakan. Ya, kalau yang poinnya. Tritunggal kan ehadnya 3 ya. Tapi kalau ehad di dalam kekristenan yang diajarkan Yesus, itu kita semua, saya termasuk di situ. Jadi kita nih ehad jadi satu. Jadi nggak bisa dibilang 3, kita banyak gitu. Kalau nggak percaya nanti saya bukain ini Matius 5 ya, Matius 17. Matius 17 bentar, saya buka datanya ya. 17 ayat ini ayat 1 sampai kalau baca bisa ayat 1 sampai 5 tuh.
gitu. Sampai 5 itu menjelaskan peristiwa itu. Yang di ayat 5 khususnya bagaimana Bapa itu menerangkan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi anak yang di tengah itu, Yesus itu bait sucinya, yang Allah berkenan diam di dalam dia. Inilah bait suci yang aku berkenan. Nggak boleh lagi bait suci yang di Yerusalem atau yang di Gunung Gerizim, nggak boleh. Itu buatan tangan manusia. Kalau yang bait suci inilah dia yang buatan tangan Bapa sendiri. Makanya dia disebut Tuhan karena Bapa tinggal di dalam dia. Gitu. Oke, Pak Ipo, terima kasih. Ya, ditanggapi dulu sama Guruda. Tapi kalau bisa Pak Ipo mungkin agak dipersingkat ya ke poin-poinnya. Tapi nggak apa-apa ya, luar biasa. Pak Ipo ini Kristen yang santun. Fadol Gurunda, silakan Fadol. Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai dogma, doktrin, ya itu memang nggak bisa diganggu gugat. Karena itu kaitannya adalah kepercayaan orang per orang. Kita nggak bisa mengganggu gugat itu. Tapi karena ini dialog lintas agama, yang mana kemudian salah satu rujukan kita kemudian membahas tentang kasih dan juga pagan. Nah, kalau saudara kita tadi, Bang Ipo, Pak Ipo, mengemukakan kemudian Matius 17, data di nomor 5-nya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada dua hal. Yang pertama, semua ucapan Yesus kalau dikumpulkan seluruhnya, itu sama sekali tidak akan mengantarkan kita kepada penyembahan terhadap Yesus. Karena perintahnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti yang harus didengarkan Yesus, bukan Paulus, bukan Markus, bukan Lukas, tapi Yesusnya. Sayangnya, pembatalan daripada ajaran Yesus itu bukan karena mendengarkan Yesus, tapi karena mendengarkan Paulus in the gang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dikasihi katanya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Mazmur. Di Mazmur dikatakan, Mazmur 37, di situ jelas Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan. Nah, Tuhan kemudian menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya. Bahkan dikatakan di data sebelumnya, selanjutnya dikatakan begini, di data nomor 30-nya, bahwa mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyang. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar berniat untuk membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, dan Tuhan tidak membiarkan dia dikatakan terkutuk pada saat dia diadili. Bahkan dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka, orang benar dan orang yang dikasihi, dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik, dan menyelamatkan kemudian orang dikasihi. Sebab orang yang dikasihi berlindung padanya. Jadi akan semakin melebar nantinya, sehingga konsep kekristenan, dogma dan doktrin ini akan hanyut tertinggal oleh data. Karena kalau Yesus dikasihi, berdasarkan pengakuan Yesus harus tergenapi apa yang kemudian tertulis tentang dirinya di Mazmur. Ini kata Yesus. Kata Mazmur, Tuhan mencintai hukum dan dia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Sehingga ya mustahil Yesus itu yang dibunuh di atas tiang salib. Apalagi sampai teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan sendiri mengatakan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Saya kira gitu, silakan. Masya Allah. Silakan Pak Ipo. Kalau
misalnya meninggalkan, ya dia meninggalkan usaha. Tapi kalau membiarkan orang-orang benar itu binasa, enggak. Justru karena hari ketiga itu kan dia bangkit. Kecuali kalau Yesusnya nggak bangkit, kemudian hari ke-40 nggak naik ke surga, itu problem saya. Nggak mungkin saya ngikutin gitu. Tapi karena dia bangkit, ya kan, dia bangkit hari ketiga, kemudian dia naik ke surga, artinya perkataan dia tuh benar bahwa dia memang juru selamat gitu, dan dia orang benar gitu. Kalau nggak mungkin bisa begitu. Nggak ada orang yang seperti itu, soalnya bangkit dari kematian, kemudian naik ke surga, begitu. Jadi, dan dia berkata bahwa dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, gitu kan. Jadi dia akan datang untuk menuai umatnya atau pelayan-pelayannya itu, atau anak-anaknya atau umatnya lah gitu. Jadi pemahamannya tuh nggak kontekstual. Kalau yang di Mazmur itu memang benar. Kalau itu orang-orang fasik binasa, memang benar, nggak masalah, itu emang benar. Tapi Yesus tuh nggak binasa karena dia bukan orang fasik, tapi dia diberlakukan oleh orang-orang fasik yang mengatakan bahwa mereka tuh percaya kepada Tuhan. Jadi imam-imam Yahudi dan segala macam itu kan percaya kepada Tuhan, tapi mereka justru membunuh orang yang tidak bersalah. Dia nggak melakukan apa-apa, cuma mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia adalah anak Allah. Itu yang dibenci sama orang-orang Yahudi, imam-imam ini, orang-orang beragama ini ya. Padahal tujuan dia datang kan untuk mengajarkan, memperkenalkan tentang Bapa yang benar. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau disalib, itu fakta sejarah ya, nggak bisa dipungkiri. Kemudian kalau kebangkitan dan kematiannya juga tercatat gitu. Kalau itu saya nggak inilah, itu pendapat masing-masing ya. Kalau saya mempercayainya bahwa dia mati, kemudian pada hari ketiga bangkit, dan hari ke-40 naik ke surga. Hari ke-50 dia mencurahkan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong, Roh kebenaran kepada murid-muridnya, yaitu 120 orang yang di Yerusalem. Dan dari situlah berkembang kekristenan begitu. Terima kasih. Ya, Pak Ipong, silakan Gurundaku, fadhil. Bang, kita mau izin bicara tadi, Bang Sair. Bang Sair mau bicara, silakan Bang Sair, silakan. Terima kasih Adinda Zuma, yang baik, yang pintar, yang jenius. Saya senang mendengarnya. Ya. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa narasi dan pertanyaan, perlu saya dasari bahwa saya bangga punya anak nomor 3 masuk Muslim. Alhamdulillah. Ya, tamat SMA, dia memilih pilihan untuk masuk Islam. Hanya satu kalimat dari saya, yaitu belajar dengan baik di sana. Saya senang, jujur saya senang bahwa anak saya sudah bisa menentukan pilihan. Bunda mohon juga dicek apakah kata-kata saya nanti ada salahnya. Terima kasih. Kemarin Pak Ivo dengan saya itu di Komal umat Kristen. Kenapa rungkat? Karena kita membedah Trinitas. Apakah ada persamaannya dengan Trimurti, itu yang menyebabkan Pak mereka Sair, saling di Komal cekcok. saya itu Pak Sair, izin di Komal saya, bukan di Komal. Cuman akun saya yang gede kena report seminggu itu. Ini akun baru. Lanjut Pak Sair. Iya, terima kasih. Oke. Nah, disinilah pentingnya kalau umat Kristen Di itu rungkat sini saya ingat, benar Pak Sair sama saya diskusi itu terus rungkat tiba-tiba itu. Iya, benar. Disinilah pentingnya sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, apologet Muslim atau Islam itu sudah berbaik hati, Pak. Sungguh berbaik hati. Ya, artinya apa? Dengan adanya apologet Muslim itu, umat Kristen itu kalah telak. Saya bilang dari 100% itu 80% itu kalah telak. Karena apa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa umat Kristen sekarang ini itu bagaikan burung kepatahan sayap, Pak. Mengapa? Karena dua sayap ini ibaratkan ayat atau ajaran kitab sucinya atau Bible, yang satu lagi adalah sejarah. Jadi mereka itu diajarkan hanyalah isi kitab saja, tapi tidak mengajarkan pondasinya terlebih dahulu adalah sejarah, sehingga tidak bisa terbang, Pak.
selalu saja akan terdoktrin oleh para pendetanya. Nah, kalau seperti ini kan enak jadinya nyambung. Ada pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari saudara kita umat muslim. Saudara kita umat muslim pun juga capek mempelajari ini. Karena apa? Karena mereka diserempet sehingga membedah isi Bible itu yang mestinya mereka tidak perlu mempelajari isi Bible. Ya, mungkin ini adalah suatu anugerah di mana termelekkan ya umat Kristen ini bahwa banyak sekali ayat-ayatnya yang tidak masuk akal dalam penerjemahannya. Terbukti beberapa pendeta besar mengatakan ada 6.000 Yonatan Purnama namanya ya, doktornya mengatakan 6.000 ayat yang harus direvisi. Romo Abdul juga mengatakan begitu, mengeluarkan juga revisi. Itu tanda bahwa tidak ada keakuratan. Mengapa? Karena yang menerjemahkan dari LAI ini bukan berdasarkan ilmu filsafat. Kalau kitab suci itu harus orang yang mumpuni dalam ilmu filsafat. Jangan sampai domba dipersamakan dengan manusia. Itu loh, cara cari contoh itu ya. Misalnya lagi ada yang kedua yang saya dengar adalah Paulus sakit bagaikan bersalin. Itu kan tidak masuk akal. Misalnya Paulus sakit seperti ditusuk apa gitulah. Nah itu masuk akal. Nah seperti itulah. Terus yang kedua, andaikan saja umat Kristen itu kembali ke ajaran Yesus, itu sangat benar. Tapi sekarang ini kan yang saya dengar adalah ajarannya Paulus yang dijalankan. Ya, penting diketahui bahwa umat muslim itu mengagungkan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Yesus. Nah, di sini sebenarnya ada satu sisi umat muslim tidak berani terlalu semena-mena mencaci maki Yesus karena ada garis hierarkinya. Ya, di sisi lain umat Kristen bandelnya luar biasa. Belum cukup ilmu sudah berani naik. Ya dilibas. Terjadilah pro kontra di sana ya. Kita maklumilah itu untuk pendewasaan ya. Yesus bukan Tuhan. Sudah jelas-jelas seringkali beliau mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Ya. Kalau saya pikir-pikir, kalau saya memperbandingkan, maaf, saya orang luar, bolehlah saya memperbandingkan umat Yesus, Nabi Yesus dengan Nabi Muhammad. Bagi saya, jujur saya mengatakan, Nabi Muhammad tetap punya pendirian dan umatnya tetap mau manut dengan ajarannya beliau, tidak mentuhankan. Kalau masalah kinerja sebagai Nabi, Nabi Muhammad masih lebih bagus kinerjanya daripada Yesus. Terbukti beliau sampai disalib. Itu menandakan beliau tidak mempunyai keilahian. Mengapa? Kalau di bidang patah hati, ya patah hati memang. Karena mengapa? Kalau di ajaran agama, di Awatara Wisnu, saya perbandingkan sedikit, tatkala Kresna itu mati juga dengan buruk kematiannya karena dia sudah berani mengatakan dirinya adalah Awatara. Tatkala orang itu menyadari dengan dirinya dan mengakui dirinya adalah Awatara, maka sinar kecil Tuhan itu melecat dari raganya, maka dia akan menjadi manusia biasa sehingga bisa dia terbunuh dengan buruk ya. Terus kalau dikatakan Yesus itu menciptakan alam semesta, itu bertentangan dengan ajaran kami, yaitu catur yuga, di mana Yesus itu terlahir di saat zaman antara dua para yuga dan kali yuga. Itu umur bumi setelah diciptakan Adam dan Hawa itu 9.600 tahun, Pak. Jadi di sana keilahian Tuhan itu sangat diragukan sampai misalnya bisa membelah laut dan lain sebagainya pada saat itu. Itu penting dipelajari lagi. Jadi terkait dengan itu, ya. Pengertian Yesus adalah Tuhan itu
ada benarnya, ada salahnya. Tapi tidak boleh mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu adalah manusia. Intinya Yesus itu adalah manusia. Memiliki roh yang sama dengan rohnya saya, rohnya Pak Ipo, rohnya binatang, rohnya juga tumbuh-tumbuhan. Sama rohnya. Jadi kalau yang terlahir menjadi manusia, maka dia akan terkontaminasi dengan kemanusiaan itu sendiri. Contoh Nabi Muhammad. Ya, mungkin ada orang memandang beliau itu ada perjalanannya mungkin buruk. Ya, karena beliau memang manusia dan beliau memang tidak dituhankan dan tidak merasa menjadi Tuhan. Terima kasih saudaraku, maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Ya, Allah izin sebelum ke Gurunda ada Alpi monitor, Dinda. Hadir. Oke, ini di sini agak noise, saya nggak enak kalau terlalu sering buka mute, kasihan yang denger karena mendekati adzan duhur ya. Mungkin dimonitor dulu bentar ya, Dinda ya. Ambil alih Buya. Ya. Kameraku udah muncul nggak Buya? Belum ya? Belum. Wah parah, ya udahlah Alfi moderatorin aja. Silakan. Ya mungkin ada tanggapan dari Bang Ivo, dipersilakan aja dulu. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapatnya Bang Syair ya, Pak Syair. Kita kan menghargai inilah toleransi ya terhadap pendapat-pendapat berbeda, nggak apa-apa. Cuman saya punya landasan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya punya landasan kuat karena dia mengatakan hal-hal yang memang tidak bisa dikatakan oleh sembarang orang, Pak. Bisa memberikan hidup yang kekal, bisa memberikan keselamatan gitu. Akulah kebangkitan dan sebagainya. Itu nggak mungkin bisa dikatakan oleh orang lain, nggak bisa. Tapi pemahaman Tuhan yang dimaksud di situ adalah yang tadi seperti saya bilang, dia itu bait sucinya Tuhan. Jadi dia menyatu sama Tuhan, terikat. Kemana dia pergi, Tuhan ada di situ. Gitu. Makanya dia disebut Tuhan juga. Gitu, anak manusia itu Tuhan. Bahkan penghakiman itu bukan siapa gitu orang lain. Enggak, penghakiman itu Yesus Kristus itu yang menghakimi seluruh dunia. Mau agamanya Bapak apa, dia yang menghakimi, Pak. Dialah Tuhan yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi walaupun misalnya saya tidak bilang dia Tuhan gitu ya, saya bilang anak manusia yang menghakimi orang yang hidup yang mati, kita sudah dapat kesimpulan dia pasti Tuhan. Nggak mungkin orang mengadili seluruh umat manusia bahkan malaikat semuanya, tapi dia bukan Tuhan, kan nggak mungkin. Karena apa? Karena dia itu bait sucinya Bapa. Bapa ada di dalam dia. Waktu dia menghakimi dengan adil. Makanya dia nggak pernah sendiri. Dia menghakimi dengan adil karena ada dua saksi, dirinya dia sendiri dan diri Bapa di dalam dia waktu dia turun bersama orang-orang kudusnya gitu. Itu pendapat saya. Nah, bagaimana cara menghakiminya dari dalam Yesus? Kenapa saya tahu dia Tuhan? Dia mencatat semua orang yang menerima dia, yang tidak menolak dia, dicatat di dalam suatu kitab kehidupan. Nah, catatan itu ada di surga. Jadi nanti pada saat akhir zaman, pada saat penciptaan baru, penciptaan ulang, orang-orang yang tercatat dalam kitab hidup itulah yang diselamatkan. Dibolehkan untuk tinggal di ciptaan yang baru. Jadi ini ciptaan pertama, Pak, ciptaan lama. Nanti ada ciptaan baru. Di ciptaan baru itulah hanya orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu yang diselamatkan. Gitu. Nanti saya kasih ayatnya ya, Wahyu 20. Bentar. Wahyu berapa ya? 21 apa? Nah ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan orang dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi penciptaan pertama ini
Ini penciptaan oleh yang namanya oleh Jehovah atau YHWH di perjanjian lama. Kalau penciptaan yang baru nanti, penciptaan ulang nanti, itu dalam nama Yesus. Jadi semuanya yang tidak di dalam nama Yesus tidak dapat bagian di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya saya mempercayainya itu dia Tuhan gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Bang Zuma ditanggapi itu. Ya, sedikit ya. Jadi gini, kalau kita melihat nih Bible, ada yang ditulis berdasarkan penyelidikan, ada yang ditulis berdasarkan kesaksian sendiri, seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis kemudian di tahun 100-an ya, 60 tahun kurang lebih, 67 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan Yesus naik ke langit itu tidak turun-turun, nggak pernah datang dia, kecuali nanti yang kedua kalinya di akhir zaman, dan belum terjadi. Jadi yang datang kemudian melakukan pernyataan-pernyataan isi wahyu yang ditulis penulisnya itu bukan Yesus, itu dulu. Kemudian yang kedua, kenapa saya mengatakan itu bukan Yesus? Karena berdasarkan penyelidikan dari Yohanes 12 nomor 48, di situ konon Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan barang siapa tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Telah kukatakan. Artinya sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus itu pernah melakukan satu tindakan laleo dalam bahasa Yunani. Menyatakan, memperkatakan, mengajarkan, menginstruksikan, memberikan sebuah pengajaran kurikulum kepada muridnya. Telah aku katakan, barang siapa yang menolak aku dan barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Jadi jangan cari hakim lain, yaitu firman yang telah kukatakan. Artinya tolak ukur penghakiman Yesus kelak itu bukan kitab Wahyu, tapi tolak ukur penghakiman Yesus adalah penginjilan beliau selama 3 tahun itu. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ucapan Yesus ketika dia datang penginjilan selama 3 tahun, apapun ucapan-ucapannya pada saat 3 tahun itu, itulah yang menjadi tolak ukurnya. Tak ada lagi penambahan, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Raja, segala Raja. Itu penambahan-penambahan yang Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penghakiman menurut Yesus adalah apa yang menjadi porsi pengajaran beliau ketika dia penginjilan. Bukan penambahan-penambahan data, penambahan-penambahan berita dan dogma doktrin setelah dia terangkat ke langit, bukan. Makanya kalau kita melihat dari perspektif pemahaman Yesusnya sendiri, Yesus 2 kali bersaksi. Dan kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ini, jangan karena kita Islam, jangan karena kita Kristen, tetapi kita melihat dari kacamata Bible itu sendiri. Yesus bersaksi 2 hal. Yang pertama, Yesus bersaksi tentang muridnya. Yesus bersaksi tentang pengikutnya, supaya kita ini bisa tahu karakteristik daripada pengikut itu seperti apa terhadap Yesus. Di dalam pengakuannya, Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Berarti di situ tidak ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini belakangan muncul. Segala firman yang engkau Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku semuanya percaya, dan mereka tahu dengan benar-benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Itu terkait kesaksian Yesus tentang muridnya. Berbeda dong dengan Kristen hari ini, karena kesaksian Kristen hari ini Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan kesaksian Yesus. Itu terkait dengan murid, pengikut. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat,
semua pekerjaan itu telah aku lakukan dan pekerjaan itu yang telah bersaksi tentang aku. Apa kesaksian mujizat-mujizat ini terkait dengan Yesus? Rupa-rupanya pekerjaan itu pun hanya bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus final. Final kesaksian Yesus itu. Dia bersaksi muridnya mengakui dirinya Rasulullah. Dia bersaksi tentang dirinya adalah Rasulullah. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Di luar itu, mereka mengenal aku yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, makanya saya katakan sedikit, ya, 30 detik. Yohanes 12:48, kami umat Islam tidak pernah khawatir tentang itu. Pertama, Al-Quran menyatakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dihakimi oleh Tuhan kami. Apakah engkau yang mengajarkan mereka mempertuhankan engkau? Kata beliau, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka mempertuhankan aku. Aku hanya mengajarkan sembahlah dirimu dan ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan ternyata di dalam Bible juga Matius 7:22 nomor 23, Yesus pun mengusir orang yang mempertuhankan dirinya. Bahkan dengan sadisnya dikatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku mengenal Yesus sampai pada level mempertuhankan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi sayangnya Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena muridku, aku telah mempersaksikan, mereka percaya aku adalah Rasulullah. Itu muridku. Ya, di luar muridku ada yang mempertuhankan aku, ya aku tidak tanggung jawab. Aku tidak mengenal mereka. Saya kira begitu, itu kesimpulan saya. Silakan. Izin saya nambahkan sedikit. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Zuma. Mohon maaf, beribu maaf Pak Ipo. Salam hormat saya selalu menjaga kata-kata saya seperti Bang Zuma tadi juga sangat baik sekali selalu menjaga kata-kata. Jadi begini loh Pak Ipo, kan saya sudah tadi mengatakan bahwa kalau sekarang Pak Ipo selalu menjelaskan semua itu berdasarkan Bible, penting diketahui bahwa semua sudah tahu bahwa di penerjemahan Bible itu banyak yang menyaksikan, termasuk saudara-saudara Bapak yang levelnya lebih tinggi keilmuannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat di Bible itu hanya 20% Pak, mengandung ayat-ayat atau ajaran Yesus, ya. 60% Paulus, 20% adalah baru. Nah, inilah yang menjadi pro kontra Pak di ajaran Bapak. Nah, sehingga kalau misalnya Bapak mengatakan ayat saya berbunyi begini, itu bagi kami, bagi saya pribadi, tolong dikoreksi dulu, diperbaharui dulu oleh orang ilmuwan filsuf. Setelah itu sudah bagus, baru Pak di itu. Kalau sekarang Bapak mengatakan bunyi ayat-ayat mental Pak, bener loh, dihabisin Pak, dihabisin. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, jadi kalau itu kan memang pilihan masing-masing orang, ya. Saya nggak bisa memaksakan, atau itu kan masing-masing gitu, ya. Memang benar yang dikatakan Bang Zuma itu, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Misalnya Yesus bilang kalau menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, harus diikutin. Berarti jangan kita menyembahnya dalam hal-hal yang tidak dalam roh dan tidak dalam kebenaran, begitu. Dalam roh itu bagaimana? Dalam roh itu, kalau dalam pemahaman orang Kristen seperti saya ini, berarti saya mempercayai bahwa saya menerima apa yang dikaruniakan oleh Yesus. Aku mengutus roh kebenaran, roh penghibur itu tinggal di dalam saya. Oleh roh itulah saya menyembah Dia di atas. Oleh sebab itu saya menyebut Dia Bapa, Aba dan Bapa. Gitu. Roh kebenaran itu artinya tidak ada yang salah di dalam itu. Kalau ada yang salah berarti bukan datang dari roh kebenaran, tetapi dari dunia ini. Gitu aja gampangnya. Makanya saya bilang, kalau orang nggak bisa menerima, memang
karena mereka belum menerima roh kebenaran. Kalau dia sudah bisa menerima roh kebenaran, akan memahami begitu bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang ditentukan oleh Allah bagi semua ciptaannya. Tapi kan orang nggak mau, enggak, saya maunya bikin bait suci saya sendiri. Ya kamu bikinlah di bumi ini bait suci, kemudian kalian menghadap ke sana, ke bait suci itu. Karena Allah yang kamu mau itu tinggal di bait suci itu. Nah kalau saya tidak begitu, jadi saya menuruti apa yang dikatakan Allah Bapa, yaitu bahwa inilah anakku yang kukasihi. Artinya dia berkenan hidup di dalam anak itu. Gitu. Dan makanya anak itu menjadi bait suci, artinya menjadi Tuhan. Karena dia bisa hidup kemana-mana, tidak berpaku di satu tempat, dia ada di surga. Itulah makanya dia juga bisa menyediakan tempat bagi saya di surga. Saya ke surga bukan disediakan tempat oleh Allah, bukan. Walaupun Allah yang punya tempat, tapi Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi saya. Karena dia bait sucinya itu. Dia membagi dirinya, karunia-Nya, kasih karunia-Nya itu kepada saya sebagai umatnya untuk menjadi bagian daripada bait suci itu gitu. Jadi Tuhan itu kan roh, kita tahu. Kalau manusia ini kan daging. Tapi kita diciptakan baru. Karena tadi saya bilang ada penciptaan ulang. Kalau nggak percaya penciptaan ulang ya selesai. Nah saya ingin masuk ke dalam penciptaan ulang itu. Yang pertama ini saya sudah merasakan penderitaannya sama seperti semua agama, sama semua iman. Tapi di penciptaan baru berbeda. Hanya orang kayak saya saja yang bisa masuk di dalam penciptaan baru itu. Gitu. Itu siapa? Karena yang menciptakan Yesus itu. Dan saya mempercayainya, dia yang akan menjadikan segala sesuatunya baru. Begitu. Makanya saya bilang Yesus Kristus Tuhan tuh dibuktikan gitu. Dengan dia punya karya. Gitu. Terima kasih. Iya, baik. Sesi ini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani lauzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ketika kemudian Tuhan memberikan ruang kepada iblis, lalu iblis minta negosiasi kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengizinkan apa yang iblis inginkan. Iblis kemudian berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di dunia, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Apa kaitannya dengan data ini? Saya ingin mengutip di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya ketika berbicara roh kebenaran, itu berbicara mengenai nabi. Ketika berbicara mengenai roh jahat, itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Jadi ada dua, roh jahat dan roh kebenaran. Al-Quran mengatakan roh jahat itu pasti setan. Setan bekerja nggak langsung kemudian wujud, tetapi melalui manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya di dalam Bible pun ada perintah itu. Ujilah setiap roh. Jangan kau asal percaya. Sebab nabi palsu pun muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya patokan kita ketika berbicara mengenai roh jahat dan roh kebenaran itu adalah nabi. Bukan makhluk yang datang kepada kita orang per orang berupa roh masuk ke dalam tubuh kita, enggak. Tetapi yang dimaksud di sini, roh kebenaran setelah Yesus terangkat itu adalah sosok pengajar, nabi, penolong lain. Bukan makhluk. Setiap orang didatangin makhluk-makhluk berupa roh di dalam diri, enggak. Tetapi roh kejahatan, roh jahat itu adalah nabi, roh kebenaran juga nabi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga diterangkan sebagai nabi. Orang-orang yang diambil kemudian oleh Tuhan setelah dihinggapi rohnya Musa, mereka juga jadi nabi. Jadi roh kebenaran itu nabi, dan roh jahat itu nabi juga.
setan bekerja pada nabi jahat tersebut, nabi yang palsu tersebut. Ya, makanya ketika saudara berbicara mengenai roh kebenaran, saya kembali kepada Yohanes 12:48. Roh kebenaran sudah pasti mengarahkan manusia itu merujuk kepada ajaran para nabi, bukan ajaran oknum di luar nabi-nabi tersebut. Nah, itu roh kebenaran. Saya kasih bukti akurat berdasarkan data. Jadi kita bukan hanya muluk-muluk aja berbicara mengenai roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada di dalam kitabnya saudara Kristen yang diambil dari terjemahan Tanak di Ulangan, ya, di Ulangan. Di situ dikatakan di Bilangan 11 nomor 25, saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Dan Tuhan menaruh roh tersebut di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada ke-70 tua-tua itu, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti nabi. Kemudian kita lihat di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Jadi ketika Tuhan berbicara mengenai rohnya, itu identik dengan nabinya. Sehingga roh kebenaran yang diminta kemudian oleh Yesus yang datang setelah beliau, itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan sosok makhluk berupa roh yang datang ke orang-orang kayak gentayangan gitu, enggak. Nah, mari kita lihat implementasi akhirnya. Di umat Islam ada Roh Kudus. Di Kristen ngakunya juga ada Roh Kudus. Islam, Roh Kudusnya bekerja kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Cakupan pengajaran Roh Kudusnya termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kalau ditanya umat Islam, mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Nah, ketika umat Islam itu kemudian tidak melaksanakan Al-Quran, berarti padanya tidak ada Roh Kudus. Mereka kemudian mencuri, mereka berzina, berarti mereka tidak menjalankan amanat Al-Quran. Tidak ada Roh Kudus memang di dalam dirinya. Yang ada Roh Kudus itu di Al-Quran. Siapa yang menjalankan Al-Quran berarti menjalankan ajaran Roh Kudus. Itu di Al-Quran, itu di Islam. Kalau di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Pendeta, pastor bermaksiat ada di antara mereka. Mana Roh Kudusnya? Karena Roh Kudus pada Kristen itu tidak ada di dalam kitab. Roh Kudus pada Kristen ada pada oknum-oknum Kristen. Sehingga ketika orang Kristen melakukan kesalahan, berarti yang melakukan kesalahan di situ adalah orang Kristen bersama dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus pun melakukan kesalahan. Roh Kudus melakukan kesalahan. Seorang pendeta misalnya, mohon maaf, melakukan persinahan. Mana Roh Kudusnya? Seorang pendeta kemudian melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Mana Roh Kudusnya? Oh, ada di mana? Di mana? Kan Roh Kudusnya ada pada kalian. Berarti dengan kata lain, Roh Kudus pun ikut ambil andil di dalam kalian melaksanakan kemaksiatan. Makanya Roh Kudus yang dimaksud kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dosa akan dunia. Dan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, selain apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang dikatakan. Nah, itulah Roh Kudus datang kepada Nabi. Nabi kemudian menyampaikan apa yang apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran melalui kitab suci, bukan melalui orang per orang. Demikian. Izin sedikit lagi, ini yang terakhir boleh ya? Silakan Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Ada persamaan ajaran mentuhankan orang
Yang pertama, Paulus kepada Yesus mentuhankan. Krishna juga dituhankan. Ya, Sai Baba juga dituhankan. Ayo kita mendoktrin diri kita bahwa pelangi itu indah. Kembali maksud saya ke jati diri. Penting diketahui bahwa di umat Kristen sekarang kembali ke sejarah kelam yang lama, yaitu banyak sekte. Sepengetahuan saya di Indonesia ada 500 sekte di dalam tubuh Kristen. Ini bagaikan api dalam sekam. Sekte-sekte ini suatu saat akan memproklamirkan dirinya yang paling terbaik, ajarannya yang paling terbaik, dan bla 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 semuanya. Ini akan menjadi perseteruan hebat suatu saat. Artinya Kristen di dalamnya sudah kropos di dalamnya, ya, sudah kropos. Maka ada baiknya saudaraku umat Kristen dukung yang menyempurnakan Bible tersebut, lalu disempurnakan dengan baik, pakai itu acuan, selesaikan sekte-sekte itu, jadilah satu kesatuan. Jadi begitu Pak Ibu, kalau dari saya sih begitu, agar pelangi itu tetap indah dan tidak hilang satu warnanya. Terima kasih. Jadi kalau roh kebenaran itu tidak ada kesalahan ya Pak. Kalau kebenaran itu artinya sempurna. Tidak ada kebenaran karena kebenaran itu datangnya dari Allah, gitu ya, dari Bapa, dari surga di sana. Bahkan pekerjaan demikian tidak dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak mempekerjakan kebenaran, enggak. Nabi-nabi tidak mempekerjakan kebenaran, tapi dia menunjuk kepada jalan kebenaran itu. Nabi-nabi itu. Kebenarannya itu siapa? Itu Yesus Kristus. Karena kepada dia sajalah Allah berkenan, diam secara kepenuhan. Segala kepenuhan adalah di dalam dia. Makanya dia bisa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 itu. Jalan artinya tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena dia terkonek dengan Bapa. Karena dia Bapa sendiri yang keluar menjadi jalan itu. Kemudian yang kedua, kebenaran. Kebenaran itu nggak ada salah. Artinya nggak bisa ditemukan dia bisa dipersalahkan, nggak bisa gitu. Semuanya benar begitu. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Makanya Yesus bilang, perkataanku itu lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu perkataanku tidak terjadi. Nggak bisa. Perkataan Yesus itu pasti terjadi karena dia kebenaran. Itu apa? Tolok ukur kebenaran. Yang kedua, hidup. Kebenaran itu ada hidup. Karena hidup itulah yang membuat kita bisa kekal ya. Kalau nggak ada hidup mati, begitu loh. Nah, hidup yang ditawarkan oleh Yesus itu hidup yang kekal selama-lamanya gitu. Makanya dia mengkaitkan 3 ini, jalan, kebenaran. Nah, kalau roh kebenaran, roh itu kan artinya bagian dari kebenaran itu. Kalau kebenarannya Yesus, berarti rohnya itu roh Yesus maksudnya. Ya, nggak bisa yang lain. Karena yang bilang akulah kebenaran, itu Yesus bilang akulah kebenaran. Kenapa dia bisa bilang kebenaran? Karena dia adalah Bapa yang berdiam di dalam kemanusiaan gitu. Makanya dia bilang akulah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi-nabi nggak bisa bilang gitu. Kalau nabi-nabi bisa menunjukkan dia itu jalan gitu loh, jalan kebenaran itu dia. Nabi-nabi bisa menunjukkan jalannya, itu dia jalan kebenaran. Begitu, kayak misalnya Yohanes Pembaptis itu. Terus misalnya murid-murid bilang, iya dia nunjuk nih Yesus ini jalan kebenaran nih, satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Nah, kalau roh kebenaran itu berarti roh yang datang dari Yesus, artinya roh Yesus. Kalaupun dia mengutus nabi, Yesus itu mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus ahli-ahli Taurat, mengutus banyak orang yang diusul, itu harus atas otoritas Yesus, karena Yesus naik ke surga. Atas otoritas dia, siapa yang boleh jadi nabi? Dia yang ngutus, begitu. Dan diberikanlah kuasa, yaitu apa? Firman Allah dan roh Allah di dalam orang yang diutusnya, begitu. Jadi nggak bisa roh kebenaran terlepas dari Yesus, nggak bisa. Karena dialah kebenaran itu. Kalau dari saya begitu ya. Kalau ayat-ayatnya ada banyak ini. Nah, tadi mengenai penyesatan ya. Penyesatan,
Yesus sendiri mengatakan, celakalah dunia ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi memang sudah dikatakan oleh Yesus bahwa harus ada penyesatan, bahkan di antara orang Kristen. Jadi kalau dibilang Alkitabnya ini ada salah tulis sesuai doktrin lah segala macam, itu memang bagian dari itu. Akan ada usaha-usaha untuk menyesatkan gitu. Makanya kita harus hidup di dalam kasih karunia gitu loh. Kita merendahkan diri kita dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Itu ininya. Yesus juga berkata nih kepada muridnya, Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, dia ngajar nih ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi cirinya tuh begini, kalau cirinya tuh ada di 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau kita memiliki kasih itu tuh apa sih? Kasih itu sabar, murah hati, rendah hati, percaya segala sesuatu gitu, tabah, menderita, segala macam. Walaupun kita terkucilkan apa segala macam, tapi kita memiliki iman yang menguatkan sehingga kita tetap tinggal di dalam kasih. Kasih itu nggak boleh hilang. Kalau orang sudah nggak punya kasih, berarti dia nggak ada kebenaran. Ya, nggak punya kasih itu misalnya apa? Cepat marah misalnya, terus memaki-maki orang itu segala macam. Nah, itu nggak punya kasih kan? Marahnya juga bukan marah biasa, marah yang jatuh dalam dosa. Artinya dia melakukan kemarahan dengan bertindak melakukan dosa gitu. Itu tandanya gitu. Tadi seperti yang dibilang ada pendeta yang begini, pendeta yang begitu, ada yang nipu misalnya. Ya itu karena tandanya bahwa mereka ada dalam kesesatan gitu. Dari buahnya kita tahu orang itu sesat apa enggak tuh dari buahnya, perbuatannya. Karena orang benar itu tidak melakukan yang salah. Karena orang itu dipimpin oleh roh kebenaran. Kalaupun dia berbuat salah, dia bertobat langsung. Saya salah kemarin, gini dia bertobat gitu. Itu namanya orang yang dipimpin oleh roh kebenaran. Tapi kebenarannya itu bukan dia, tapi roh kebenaran. Artinya roh yang dari surga itu, yaitu Yesus. Karena cuma Yesus yang bilang, akulah kebenaran. Gitu. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, sedikit. Bang Glenn mau bicara? Sebentar. Iya, silakan Bang, silakan. Sebentar, izin Gurunda ya, sebentar. Silakan Bang. Ya, dari tadi saya dengar Pak Ivo ini membawa ayat Matius 17 ayat 5. Ya, coba kalau kita bacakan Matius 17 ayat 5 itu, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, itu satu entitas ya, berkata kepada Yesus, dua entitas, berarti ada dua di situ. Oke, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba Bang Ivo, dalam KBBI arti berkenan itu apa sih Bang? Arti berkenan. Noise. Iya, nggak ada suaranya ya. Sorry. Itu dari kata kenan. Berkenan itu ada merasa senang, suka, sudi, setuju. Dua, dengan segala senang hati. Itu dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang besar. Tiga, cocok, sesuai, dapat diterima di hati. Gitu. Ya. Itu di KBBI ya. Tuh, jadi apakah arti berkenan itu bisa diserahkan kepada diri sendiri atau ke orang lain? Berkenan tuh kan kalau saya berkenan kepada seseorang berarti kan ada dua pihak ya. Atau saya berkenan kepada suatu peristiwa atau sesuatu yang berbeda dari eksistensi dirinya gitu ya. Jadi bisa dibilang ada entitas lain lah gitu atau hipotesis lain gitu.
Ya, berarti kan di situ jelas ayat itu menerangkan ada dua entitas di situ. Belum saya tambahkan lagi dengan Roh Kudus yang menyerupai merpati. Nah, berarti ada 3 entitas di situ, Pak. Nah, kalau ada kata berkenan di situ, apakah mungkin entitas itu berkata berkenan kepada dirinya sendiri? Itu satu pertanyaan saya. Nah, kedua, apakah arti berkenan itu bisa kita artikan sebagai menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain atau kepada entitas lain, Bang? Kalau berkenannya kan cuma rasa persetujuan ya. Kalau di sini merasa senang atau merasa persetujuan atau cocok atau sesuai dapat diterima gitu loh. Jadi dia satu-satunya yang dapat diterima sebagai apa ya di hatinya gitu loh. Kalau berdasarkan ini ya KBBI, berarti anak manusia itu memperoleh spesial lah di hati Allah gitu loh. Anak manusia itu mempunyai suatu relasi yang spesial atau yang sesuai dapat diterima di hatinya gitu. Dibanding Musa, dibanding Elia, dibanding 3 muridnya gitu. Makanya dia bilang inilah aku berkenan gitu kan. Kalau itu. Sorry 15 Matius 17 bukan itu ya? Sorry salah kayaknya. 17 ayat 5 itu kan kayaknya bukan itu deh. Matius 17 didengar. Ntar dulu saya baca dulu ya, saya salah. 3:17, Matius 3:17 juga bisa. 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ntar dulu. Ya ini lebih cocok ini Matius 3:17. Kalau yang 17 nggak cocok kayaknya. Jadi kalau yang ini benar nih. Jadi dia membandingkan dengan misalnya siapa sih sekutu-sekutunya Yesus kalau dalam hal ini? Kira-kira ini bukan nabi-nabi nih. Ini udah karena sekutunya tuh karena yang dilihat Bapa kan yang di atas ya. Kita kan surga segala macam. Kalau manusia semua nggak bukan sekutu lah, manusia itu mati semua udah dalam dosa. Jadi bukan sekutunya, tapi kalau sekutunya tuh biasanya makhluk-makhluk surgawi gitu. Jadi jelas di kalimat tersebut mengandung arti ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, Bang ya. Berarti betul ada 2 entitas di situ. Betul. Oke. Iya. Berarti yang kedua, tadi saya dengar Abang mengatakan bahwa dari mana Yesus itu disamakan dengan Yesuah, itu Bang ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus di bahasa Indonesia itu kan diambil dari bahasa Belanda, Jezus, pakai Z ya. Nah, Jezus itu baru ditafsirkan ke bahasa Inggris jadi Jesus. Nah, pertanyaan saya, huruf J itu ditemukan tahun berapa, Bang? Gak tahu saya. Jadi huruf J itu ditemukan tahun 1572 dan dikukuhkan oleh seorang yang bernama Petrus Remus. Kedudukan huruf J itu menggantikan fungsi huruf I. Jadi nama aslinya Yesus itu ada Iso. Iso di dalam bahasa Hebrew. Ya Iso. Nah, tapi dalam bahasa Hebrew dipanggil Yesuah. Dalam bahasa Yunaninya Isous. Jadi kalau Abang bilang Yesus dan Yesuah tidak sama, itu keliru, Bang. Kalau kita ngomong literasi bahasa, Bang ya, karena begini, untuk menerjemahkan, untuk mentransliterasikan bahasa itu kan dibutuhkan ilmu, Bang. Betul. Tidak bisa kita menerjemahkan itu dengan asumsi. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana kita mempercayai sesuatu yang banyak kesalahan terjemahan, Bang? Itu yang mau saya tanyakan. Jadi kalau kita bicara soal iman itu, itulah iman, Pak. Ya, itulah iman kalau menurut saya. Gini, walaupun Alkitabnya salah, ya, walaupun Alkitabnya salah, tapi imannya benar, itu nggak akan terpengaruh sama kitab suci, Pak. Makanya saya tanya sama Pak Yonatan, saya tanya aspek-aspek penting apa yang berbeda dari yang dia bilang 6.000 itu. Nanti kalau seminarnya ada, mudah-mudahan saya juga bisa ikut. Itu dia bilang kan ada 6.000 sekian perbedaan. Saya tanya langsung sama Pak Yonatan, Pak, kira-kira ada apa yang doktrin yang kira-kira sangat berbeda jauh sama yang penerjemahan lain? Dia bilang cuma yang satu itu bahwa Bapa lebih besar dari anak. Terus dia bilang itu nggak tepat. Yang benar adalah Bapa adalah kepala gitu. Jadi Bapa itu kepala anak. Oke, kalau itu nggak pengaruh, saya bilang. Kalau itu nggak pengaruh. Apalagi saya bilang
Enggak. Terus yang prinsip-prinsip misalnya perumpamaan kalau yang gitu-gitu mah nggak ada pengaruh Pak. Saya bilang nggak ada sama sekali mempengaruhi doktrin ininya gitu loh. Doktrin utamanya kayak saya ini doktrin utamanya ada. Misalnya kalau tidak diakui bahwa Yesus Kristus tidak datang menjadi manusia itu pengaruh Pak. Itu pengaruh besar itu. Misalnya kalau ada gereja misalnya atau terjemahannya bilang enggak Yesus nggak jadi manusia. Oh loh itu bubar iman saya bubar itu. Begitu karena saya mempercayainya itu doktrin awalnya tuh mesti dia jadi manusia. Dia mesti jadi manusia karena saya manusia. Gitu loh. Dia mesti jadi manusia. Tuhan ini mesti jadi manusia. Berbeda sama yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ada misalnya yang nggak mempercayai, enggak lah Tuhan nggak akan jadi manusia. Ya itu urusan kamu. Cuman kalau saya mempercayainya Tuhan itu harus jadi manusia untuk sama dengan saya karena saya ini masuk surga untuk serupa dengan Dia. Ngapain saya berbeda sama Dia masuk surga? Beda lah kalau gitu masuk di langit yang bumi yang baru aja. Tapi kalau saya mesti di surga, saya harus sama dengan Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Ya, oke. Pertanyaan saya sekarang gini. Doktrinnya gini Bang. Apa yang menjadi acuan? Apa yang menjadi tolak ukur sebuah doktrin itu benar atau salah? Suatu doktrin itu benar atau salah? Acuannya ya. apa? Acuannya, Ya. acuannya imannya dia orang itu ya. Iman orang itu benar atau salah? Kalau imannya salah ya doktrinnya salah. Gini Bang, iman itu kan ditimbulkan dari doktrin. Jadi kita jangan membalik-balikan Bang. Kenapa saya bilang iman? Gini, iman itu timbul dari enggak Pak. Iman itu timbul dari pengajaran yang diterima dari Roh Kudus itu. Nah, gitu. Firman yang diberitakan yang mengajarkan kebenaran itu kepada Bapa itu Roh Kudus langsung atau melalui perantara orang? Roh Kudus. Nggak boleh perantaran orang boleh, ya boleh. Tapi kita harus mengujinya satu persatu. Ini maksudnya gimana gitu loh. Makanya ada kitab suci itu makanya ditulis karena kan ada banyak doktrin waktu dulu. Makanya kitab itu dikanon sama yang orang-orang dulu lah. Tapi kalaupun kanonnya salah, imannya harus benar. Karena iman yang benar itu datang dari roh kebenaran. Gitu loh. Jadi yang membenturkan doktrin itu benar atau tidak dari roh kebenarannya itu, Pak, gitu. Nah, bagaimana kita menentukan iman itu benar kalau doktrinnya berasal dari sesuatu yang salah? Ya salah semuanya. Ya udah, berarti kan kembali lagi ke awal bahwa tradisinya salah, berarti salah dari awal semua kan? Makanya itu saya ini termasuk orang pilihan, Pak. Jadi saya tuh walaupun Alkitabnya mau salah, mau gerejanya salah, mau gereja bubar pun saya nggak akan goyah. Karena itu iman saya menerima pengajaran dari dia langsung. Dari dia langsung. Jadi abang dapat wahyu gitu ya? Langsung dapat wahyu ya? Diterima, iya pengurapan yang saya terima itu. Dapat wahyu ya, langsung dapat bisikan gitu. Pengurapan Pak, pengurapan gitu ya. Pengurapan yang saya terima itu yang ajarannya abang tahu dari mana kalau tidak baca kitab suci, Bang? Itu ditambahkan, Pak. Ditambahkan kitab suci itu ditambahkan. Jadi gini, Pak, saya baca koran ya. Baca koran, nanti roh itu yang akan berbicara ngajarin ini begini. Saya baca ini, itu nanti ngajarin rohnya ini begini-begini. Karena di dalam iman itu terima dari pemberitaan firman, Pak. Gitu. Firman yang oleh roh kebenaran tadi, gitu loh. Bukan satu buku, bukan teks tertulis, bukan. Lo waktu rasul-rasul itu waktu memberitakan Injil nggak ada bukunya cuma perjanjian lama. Dari perjanjian lama itu dia kembangkan. Jadilah perjanjian baru nih tulisan-tulisan ini. Itulah karena roh yang ada di dalam dia itu yang ngajar. Itu sama seperti saya gitu loh. Dari roh itulah saya mengajarkan yang mungkin orang Kristen nggak ngajarin gitu loh. Karena roh itu yang berbicara kepada saya untuk mengajarkan, memberikan arahan, mengilhami gitu loh. Oke, coba sebutkan satu contoh yang nggak Kristen ajarkan yang Bapak tahu. Yang Kristen nggak tahu ya. Kan Bapak bilang, ya yang Kristen awam tidak tahu, tapi diajarkan langsung ke Bapak itu apa? Contohnya? Contohnya, yang menciptakan manusia itu malaikat. Yang menciptakan manusia itu malaikat. Iya. Tanya orang Kristen mana ada yang bisa berani ngomong gitu, nggak bisa. Berarti ini bertentangan dengan kitab suci, Bang ya?
Tidak bertentangan. Cuman kamu nggak paham, saya paham gitu. Makanya saya bilang yang tertulis itu tidak menerangkan saya yang menerangkan apa yang tertulis. Gitu loh. Coba saya dasarnya berarti kalau Bapak bilang saya tidak paham, coba dasar ayatnya mana, Bang? Dasar ayatnya di mana? Yang saya tidak paham di mana? Coba, aku baca dasarnya dong. Ya dasarnya kitab Taurat itulah, Pak. Ya, coba ayat berapa, Pak? Saya bisa mengatakan nih, Pak, iman saya mengatakan bahwa itu begitu. Misalnya kejadian 2 ayat berapa tuh waktu Adam diciptakan itu. Coba simpulkan bagaimana itu. Itu bagaimana menjelaskannya? Coba. Itu kesimpulan atau wahyu, Bang? Enggak, yang dipahami oleh siapa? Oleh orang yang membaca, yang membaca. Di situ kan ditulisnya kalau TB Lai ya, terbitan Lai, itu dibilangnya Tuhan Allah, ya. Ya kalau orang ngertinya cuma Tuhan Allah aja, dia mana tahu itu malaikat. Oke. Kalau kesimpulan saya, Bang, kejadian 1 dan kejadian 2 itu kontradiktif, Bang. Berlawanan satu dengan lainnya. Saya bilang bukan kontradiktif. Saya bukan bilang kontradiktif. Memang bisa dibilang kontradiktif, tapi itu dua penciptaan yang berbeda. Berarti yang diciptakan bukan Adam, berarti Adamnya ada banyak. Dua penciptaan yang berbeda, Pak, dengan maksud yang berbeda. Jadi Adamnya banyak. Maksudnya Adam satu, cuma dua penciptaan yang berbeda. Maksudnya berbeda itu apanya berbeda? Berbeda, yang satu nubuatan, yang satu tuh penciptaan dari material ke materi kepada yang ilahi. Jadi gini, penciptaan satu itu penciptaan tentang tata-tata di surga dan semua yang mengenai rohani. Tapi penciptaan yang kedua itu dari yang karnal lah, yang kedagingan ini, yang diciptakan oleh Jehovah gitu. Oke, tadi Abang bilang gini, saya tadi bilang kejadian 1 dan kejadian 2 kontradiktif. Saya udah lewat nih, udah mau makan siang ya, saya turun dulu nih ya. Cuma makan siang. Terakhir ya, sampai jam 10. Yang kontradiksi itu apa? Yang kontradisinya di mana, Pak? Saya bilang kan kontradiksi, Bapak setuju. Yang kontradisinya di mana, Pak? Yang kontradiktif antara kejadian 1 dan kejadian 2 apa? Ya, kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Itu kan Adam diciptakan di situ. Tapi di kejadian 2 baru diciptakan setelah turun hujan, turun embun air gitu di dalam tanah. Karena memang waktu penciptaan Adam itu mesti ada air dan tanah, unsur air dan tanah untuk membentuk membentuk patung. Itu kan membentuk patung sebenarnya yang dibuat. Ya, maaf kalau itu saya bisa bilang itu Abang salah. Ya. Nggak apa-apa, itu salah. Karena bukan itu kontradiksi. Ya, bukan itu kontradiksi, Bang. Nggak apa-apa. Ya, mungkin coba dibaca lagi, Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah makan siang saya balik lagi, silakan dijelaskan, Mbak ya. Ya, terima kasih. Siap. Pamanda Ifu, sebentar Pamanda nggih. Izin sebentar Pamanda Ifu. Ya, hormat Pamanda Ifu. Salam selamat tengah malam dari Amerika untuk Pamanda Ifu. Oh iya. Oh dari Amerika ya jauh ya. Nggih, betul sekali. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi dengan sepenuh hormat, apakah Pamanda berkenan untuk memberikan saya sedikit waktu? Kebetulan ada yang sangat mengusik pemikiran dan hati saya. Saya catat pada pukul 23:57, kemudian pada pukul 24:12 atau pukul 12:12 tengah malam, Pamanda mengeluarkan pernyataan yang menurut saya sangat maaf sekali menggelikan. Setelah sedemikian banyaknya perbincangan Pamanda dengan Abang Zuma, saya mencoba untuk menyimak saja, tidak ingin ikut menginterupsi meskipun saya mempunyai banyak catatan dari yang Pamanda sampaikan, tapi itu merupakan sesi yang privilege antara Pamanda dengan Abang Zuma. Namun tatkala sesi privilege itu sudah selesai, saya ingin mengambil sedikit platform. Pertama, Pamanda mengatakan hidup itulah yang membuat kekal. Ini pada pukul 23:57 waktu Amerika. Ya. Karena tanpa hidup orang akan mati.
maksud saya ini masuk ke dalam pembelajaran ilmu filsafat. Dalam kaidah ilmu filsafat ada yang disebut dengan statement, ada yang disebut dengan confronting the statement, ada yang disebut dengan confirming the statement. Saya ulang, ini nanti masuk kepada yang disebut dengan major premise, minor premise. Namun secara lebih gamblang, statement, kemudian confirming statement. Confirming adalah suatu pernyataan yang akan mendukung statement tadi. Yang ketiga, confronting statement. Sementara yang Pak Manda sampaikan dari tadi, itu justru every single thing you say, setiap hal yang Pak Manda katakan, itu confronting statement. Mencincang-cincang statement yang Pak Manda telah katakan. Sehingga tepatlah yang disampaikan oleh Pak Manda Bali, bahwa mau kemanapun teman-teman Kristiani akan pergi, akan ancur-ancuran. Kalau yang dipegang adalah ini. Ini Bible pada tahun 1901. Saya mempunyai Bible karena saya peneliti Al-Quran dan Bible. Jadi Bible saya sekitar 50-an. Mau tahun berapa ratus tahun sebelumnya. Tentu tidak mungkin saya keluarkan ketika forumnya tidak sepadan. Belinya mahal-mahal, saya harus mengeluarkannya, mengangkatnya berat-berat, dan beberapa bagian sudah rusak. Tentu sayang sekali. Saya sering memakai yang 100 tahun, dari 50 tahun, 75 tahun sampai yang 130-an tahun. Itu pun cukuplah rasanya. Sehingga saya mengatakan, bersyukurlah orang-orang yang dapat berdiskusi dengan saya. Karena walaupun saya memberikan persyaratan, minimal mereka mempunyai sepertiga dari Bible yang saya punya. Sayang sekali, seluruh sinode gereja-gereja di Indonesia tidak memiliki sepertiga dari Bible yang saya punya. Maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdebat dengan saya. Malam ini saya berikan kesempatan kepada Pak Manda untuk berdiskusi, tidak berdebat. Itu satu. Ini pernyataan yang benar-benar mencincang statement sendiri. Hidup, saya catat ini, hidup yang membuat kekal. Karena tanpa hidup akan mati. Ini jelas pernyataan yang kedua, mencincang habis-habisan, destroying statement pertama. Hidup yang membuat kekal. Sejak kapan hidup Anda membuat Anda kekal? Sejak kapan hidup kita membuat kita kekal? Sementara hidup itu tidak pernah menempel kepada kita selamanya. Never. Life is never forever. Kehidupan tidak pernah selamanya. Yang kedua, Pak Manda pada pukul 4:12 mengatakan, dari perjanjian lama dikembangkan. Berarti Pak Manda beranggapan dan bertindak bahwa boleh membuat buku suci itu berkembang biak. Saya tentu ketawa. Jadi berarti wahyu suci Bible adalah suatu buku suci yang berkembang biak. Nah kemudian kalau kita ingat pada pasal 3 dari Yohanes, saya tidak pernah mau mengambil mendasari kalau dalam perdebatan, tapi karena tadi Pak Manda selalu mengambil Yohanes, saya tidak pernah mau memakai Yohanes untuk dalil saya kalau berdebat. Kenapa? Karena Yohanes itu sebuah reportase dari pihak ketiga pada tahun 90 Masehi. Menurut Profesor Bar Ehrman, tahun 98 Masehi. Bagaimana mungkin ada suatu pegangan yang datangnya belakangan pada tahun 90, sudah abad ke-1. Hampir selesai masuk abad kedua.
dijadikan pegangan yang semuanya berisikan synoptic Bible, bukan Bible yang sinoptik. Yang sinoptik 3 itu pun saya tidak mau mengambil dari Lukas. Saya hanya mau berdebat dengan orang yang kita pakai 2M saja, Matius dan Markus. Kenapa alasan saya? Lukas bukan murid. Itu juga reportase. Reportasenya dilakukan pada kawasan yang bernama Antioch dan dikhususkan untuk suatu reportage to the Theophilus. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditujukan kepada Theophilus lalu didasarkan untuk menjelaskan yang mulia, kanjeng yang mulia, kanjeng yang mulia, baginda Yesus Nabi? Not make sense at all. Kalau dalam pasal 3 nomor 35 dinyatakan bahwa Tuhan itu mencintai sang putra, sang anak. Dan ia memberikan segala hal kepadanya. Ini tidak bisa membuat teman-teman kekristenan mendapatkan serangan hipertensi, melambung, bahwa Yesus mendapatkan semua hal. No. Jadi dua yang Ibu agak keberatan tentang hidup adalah kekekalan. Yang kedua, kitab itu bisa berkembang gitu ya. Berkembang dia. Beranak pinak, berkembang dia. Berkembang ya, itu. Dua itu aja dulu ya, Bu, yang saya tanggapin ya. Yohanes 3:35. Tapi baik, tidak apa-apa Pak Manda, silakan. Silakan. Jadi dua itu aja dulu. Enjoy-nya Pak Manda saja. Monggo. Jadi kalau hidup itu kekekalan, memang itulah hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus, Bu. Jadi hidup yang saya berikan, yang saya maksud di sini, bukan hidup yang diberikan oleh Jehovah, bukan, beda, YHWH. Tapi hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akulah hidup tuh, hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus tuh kekekalan, gitu. Hidup yang diberikan itu. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, gitu ya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi itulah hidup yang kekal, itu hidup itu, Bu, yang dari Yesus. Yang kedua, kitab itu berkembang. Memang begitu, Bu. Jadi waktu di perjanjian lama itu pewahyuannya mereka samar-samar, ya. Pewahyuannya samar-samar, penggenapannya itu di perjanjian baru. Walaupun yang di perjanjian baru ini kita juga masih samar-samar, belum. Nanti waktu di penciptaan ulang itu baru sempurna. Kita mengenal Allah dengan muka ketemu muka, Bu. Begitu. Itu pemahaman saya. Apakah menurut Pak Manda, sepenuh hormat saya, penggenapan itu terjadi dengan menunggu dan menunggu dan menunggu. Artinya ketika ada konteks Markus, waktu. Ketika catatan yang tidak dikenal catatan 1, catatan 2 tidak dikenal, ini M1, M2, masih menunggu lagi. Lalu menunggu lagi catatan pada tahun. Kalau maksudnya penulisan kitabnya ya, Bu. Kalau penulisan kitabnya itu, kalau yang kita punya ini empat Injil ini, sinoptis ini ya, kalau setahu saya itu memang yang sudah ada berada di gereja Barat gitu loh. Jadi orang-orang Kristen yang di bagian Barat sudah ada itu, bahkan sampai kitab Wahyu. Begitu, itu dipercayai sebagai pedoman ajaran daripada Kristus. Tujuan membuat kitab ini apa sih? Tujuan Alkitab sebenarnya cuma tujuannya untuk mengajar, Bu, supaya doktrin yang sudah ada nih, yang sudah dimiliki, jangan menyimpang ke kiri ke kanan gitu loh. Makanya disusun. Oh demikian. Karena waktu itu berarti menurut Pak Manda itu doktrinnya banyak, makanya mereka beranggapan perlu dikanon begitu, perlu dibuat suatu kitab. Jadi kalau Ibu tanya ada berapa kitab, banyak, Bu, ada banyak kitab, tapi yang tidak dimasukkan ke dalam kitab yang ini, Alkitab. Nah, kayak saya misalnya, kitabnya sudah berkembang biak ya Pak Manda ya. Jadi tulisan-tulisannya itu ada banyak, ada kitab Gaser, ada kitab ini, kitab itu. Nah, itu kitab orang-orang Kristen juga, cuman tidak diakui oleh gereja nih. Gereja kan dibentuk, ada konsili di tahun 393 tuh di Kartago. Itu menyusun, waktu itu Roma belum masuk. Nah, waktu tahun 405 baru Roma masuk, gereja Roma. Nah, itu baru disusun. Kita geser sedikit lagi Pak Manda. Oke, kalau Pak Manda akan ke konsili, saya ikutkan. Kalau begitu kita geser sedikit lagi. Bukan yang di Carthage, geser sedikit ke Chalcedon. Pada konsili di Chalcedon pada tahun 451, pada saat itu orang berperang antara Yesus adalah satu natur, sementara satu lagi Yesus dua natur. Akademia dan gereja-gereja yang ada di Alexandria, berpegang bahwa Yesus satu natur. Adapun akademia dan gereja-gereja di Antioquia itu menyatakan Yesus dua natur.
Bagaimana Iya, iya. mungkin suatu susunan Itu makanya keimanan perang hari dia. ini itu dibuat Berpisah. berdasarkan doktrin di Chalcedon pada tahun 451? Iya, betul. Itu terjadi seperti itu, Bu. Jadi ada kelompok, saya sendiri sekarang ini juga ada kelompok yang menentang ajaran yang seperti saya ajarkan, ada yang juga enggak gitu. Jadi memang selalu begitu, Bu. Selalu berbeda. Jadi makanya saya bilang kalau itu tergantung iman masing-masing orang. Karena yang nentuin itu iman. Kalau Katolik nggak mau. Katolik misalnya harus otoritas gereja. Saya tidak Jadi singgung otoritas soal gereja iman, itu yang Pamanda, harus karena tadi soal mengajarkan. iman sudah dengan Abang Da Gelendania. Saya tidak singgung mana yang sedia menjadi bagian dari teman-teman. Ya, kami tidak Terima ingin kasih, Bu. dianggap Nanti saya bapak-bapak. lanjutin lagi deh, Bu ya. Saya turun silakan, dulu ya. Silakan Pamanda, silakan. Terima kasih ya. Izin, Bunda. Izin Bunda. Siap, Izin, Pamanda Bunda. Bali. Semakin cantik saja. Ingin memberikan tanda hormat dengan mencium tangan Bunda. Masya Ya. Allah. Nenek-nenek ini gimana tuh nenek-nenek ini kudiat Paman Bali Matur. Auranya, auralah yang menyebabkan cantik Bunda, bukan Alhamdulillah. jasmaninya. Mungkin dikarenakan Oh ya Bunda. mata teman-teman itu pada lagi sakit mata itu sebetulnya salah lihat. Enggak, saya setiap hari minum jus tomat kok. Oh ya Bunda. Iya, saya ngapunten ya. saya Dari tadi tuh nggak kuat menahan ketawa. Tiap sebentar saya Iya, begini. iya, benar, saya lari tahu. kembali. Saya tahu. Iya. Iya, saya. Begini Bunda, sebenarnya dalam pengejawantahan kata kekal di Bible itu yang sulit dipahami Bunda. Tapi kita memang harus menyadari seperti yang saya katakan tadi bahwa penerjemahnya ini bukan ahli filsafat. Ya, makanya dari tadi narasi saya tak satu pun bisa dibantah oleh Pak Ivo. Maksud saya begini, ini menyerempet ke proses reinkarnasi sebenarnya, cuma mereka tidak bisa menggambarkan ke arah itu. Yang disebut dengan kekal sebenarnya roh atau atman, rohaninya yang kekal, karena dia adalah siklus kehidupan dan selalu harus ada. Dia memang bersifat kekal, tapi bukanlah Tuhan. Ya, sekali lagi, roh itu kekal, tapi bukanlah Tuhan. Nah, namun dalam mengartikannya, saudara kita itu yang kekal itu jasmani. Disinilah terjadi pertentangan akhirnya. Demikian. Jadi umat Kristiani itu salah satunya Pak Ipo itu sudah salah mengartikan dan memprediksikan bunyi ayat itu, sehingga terjadi pro kontra jadinya Bunda. Terima kasih. Matur nuwun ini Pamanda Bali. Tadi saya melihat betapa arus bolak-balik antara Pak Ivo dengan Abang Dazuma itu banyak sekali hal yang maaf lahir batin punten pisan ya, yang Mbak kata Pamanda Bali itu telah menumbangkan apa yang sebenarnya mereka yakini. Kan kita lihat tadi perbincangan yang sangat intens antara dan begitu api dan rancak antara Pak Ivo dan Abang Zuma. Itu seyogianya teman-teman kekristenan dapat belajar yang banyak sekali. Namun entahlah, saya tidak paham juga. Memang petunjuk datangnya hanya dari yang telah menciptakan kita. Kami dan kita semua hanya berusaha untuk menyampaikan, memaparkan fakta demi fakta dan dalil demi dalil. Kalau saya pribadi, kalau ada yang mau berdebat dengan saya, dengan catatan minimal punya 1/3 Bible. Saya punya 50, ya minimal dia punya ya katakan 18 Bible. Dengan tahun yang berbeda. Kalau memang begitu, ayo kita bisa berdebat. Kalau tidak, saya yang secara volunteer akan mendatangi teman-teman untuk memberikan dukungan dan memberikan sedikit catatan-catatan. Contoh, beliau tidak mau mengutip dari Yohanes. Kenapa? Ini secara sejarah teman-teman. Kita secara historical. Secara historical, maka dapat saya katakan sedemikian.
Ini kalau teman-teman sudah tahu kalau benda semakut ini sejarah ini. Nggih. Jadi ketika setelah baginda Yesus Nabi Yesus, ini 0. Tahun 33 anggap di sini. Kemudian pada tahun 70 di sini ditemukan bukan penulisan. Jadi Bapak Ivo tadi sangat keliru, bukan penulisan. Tidak ada yang tahu kapan ini ditulis. Ditemukan. Artinya ini adalah buku nemu. Disebut Biblia. Karena lebih dari 1 lembar. Dalam bentuknya yang berkelompok atau jamak. Biblia. Bahasa Latinnya. Biblia. Kemudian ini M1, anggaplah catatan nemu satu. Kemudian ditemukan lagi. Ini pada tahun 70. Ini pada tahun antara 75 dan 80. 75 dan 80. Ditemukan lagi nemu 2. Tanpa identitas. Saya ulangi. No ID. Tidak ada identitasnya. N2. Kemudian pada tahun 80 sampai 90. Diperkirakan 80 sampai 85. Di sini. Temukan N3. Kemudian di sini ditemukan lagi nemu 4, N4. Mari kita bicara secara statistik dan filsafat. Apakah dapat disebutkan sebuah kitab suci ketika ada orang yang tidak dikenal, yang di sini nunggu lagi tahun berikutnya? Sudah di sini tahun 75, nunggu tahun 80. Tahun 80 masih nunggu tahun 90. Dan yang kedua ini, mari kita lihat secara akal sehat. Kalau yang keempat dikatakan adalah dari Yohanes Sang Pembaptis, katanya, oke, kalau ini dari Yohan Sang Pembaptis, yakni Nabi Yahya alaihissalam, bagaimana mungkin Nabi Yahya yang membaptis Sang Yesus, kenapa baru bukunya belakangan? Tidak masuk akal. Teman-teman bilang, Bunda cukup, nanti berantakan. Sekarang kita lihat, kalau ini dikatakan Yohanes Pulau Patmos, lebih berantakan lagi. Kenapa? Kalau Yohanes Pulau Patmos, itu pada saat murid-murid yang lain masih berkumpul, dia masih kecil. Dia yang paling kecil. Murid paling imut, paling muda. Dan dia berumur panjang, menurut Profesor Bar-Eman. Ditemukannya tahun 98 Masehi. What? 98 Masehi? What? Apakah itu yang namanya kitab suci? Nah sekarang, yang ditemukan belakangan dan telat, terlambat, telat, super telat ini, itu bukan yang termasuk sinopsis. Dia tidak berisikan hal yang sama dengan ketiganya. Tidak pernah di dalam hadis, konsep hadis, suatu narasi yang tidak sama, sendirian aja, lalu dijadikan dalil. Dia harus mutawatir. Artinya, ramai orang menyampaikan hal yang sama. Mutawatir. Sama. Nah ini kan aneh bin menggelikan. Ada satu buku catatan sendirian yang beda bin beda dan bertentangan, tiba-tiba menjadi bagian di dalam Bible yang dikanonkan dan menjadi dasar bahwa Yesus adalah Tuhan. What? Perhatikan, Yohanes 1:1 berasal dari buku ini. Door. Ini tahun 1700. Door. Homer. Dari Homer. Dulunya itu ada catatan himne. Suatu catatan puji-pujian. Pada mulanya adalah kata.
dan kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Padahal bunyinya begini, pada mulanya kala itu adalah kata, dan kata kala itu bersama-sama dengan Tuhan, dan kata kala itu adalah Tuhan. Sekarang bukan kala kemarin, sekarang saat sekarang, berarti sudah bukan apa-apa lagi. Ketika sesuatu sangat tergantung dengan waktu dan diikat oleh dimensi waktu, maka ia tidak dapat digunakan untuk dimensi waktu berikutnya. Itulah dia Yohanes 1:1. You got tied up by the time tunnel. Sekarang kita sudah berada di lorong waktu yang berbeda. Maka Yohanes 1:1 adalah kegagalan. Ternyata dari sini Homer, kalau teman-teman melihat seperti ini, maka ini menandakan bahwa seperti ini tidak keluar pada tahun sekarang. Dalam uji karbon, ini hanya keluar pada sekian abad tertentu. Beruntung saya masih memilikinya. Kalau yang ini langsung dari Plato. Bukunya sudah bulukan. Udah kayak begini bukunya. Bulukan. Teman-teman. Udah hampir punah ini. Bulukan. Ini teman-teman. Kayak begini. Untungnya tulisannya itu agak jauh ke dalam. Jadi masih bisa lah dinikmati. Apa ini? Plato. Jadi kalau memang mau belajar Bible, memang harus menguasai filsafat. Anda nol mempelajari Bible, Anda tidak menguasai filsafat, Anda akan balik kepada titik minus, bukan cuma nol, minus. Teman-teman. Bunda. Setiap Amanda. Makanya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa penerjemah, pentranslate Bible itu bukan ahli filsafat. Makanya dia tidak bisa jawab tadi, Bunda. Makanya rancu seperti sekarang. Makanya dari tadi saya begini langsung bunyi karena udah ketawa. Dan saya memberikan applause yang luar biasa tatkala Abang Dazuma memberikan kuncian. Ya kalau orang main gulat itu kan dikunci jurusnya, kuncian beberapa kali itu terkunci. Tapi ya itu, bagaimana mungkin ada orang Kristiani mengatakan bahwa malaikat yang menciptakan manusia? Oh my God. Wow. Saya yakin Bang Zuma pun kalau tadi itu terloncat oleh Mak Ifo pada saat berdiskusi dengan Bang Zuma pun akan menahan tertawa yang betul-betul menggelikan. Tapi apa hendak dikata, jatuhnya pas ketiba menit saya. Astagfirullahaladzim. Jadi nampaknya menit saya pas berkaitan dengan filsafat. Pamanda, saya tidak ingin mempengaruhi Pamanda Bali, tapi saya ingin memberikan informasi tambahan untuk netizen. Izin ya Pamanda Bali, semoga Pamanda Bali tidak tersinggung ya. Sama sekali tidak, Bunda. Sampaikan saja, sama sekali tidak. Alhamdulillah. Teman-teman, ini informasi terakhir yang ingin yang Putri sampaikan. Pertama Matius ini yang edisi baru. Kalau sudah pakai jahit begini berarti edisi baru. Tahun 2019. Tapi karena terus dibawa kemana-mana akhirnya tergores-gores teman-teman. Ya. Kemana pergi, saya selalu membawa Bible-nya 2, Quran-nya 1. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang-orang teman-temannya Romo Pierre. Matius, teman-teman, mari dilihat lihat helayannya teman-teman. Monggo ya. Bismillah. Matius, dan jari tangan saya tetap di sini. Monggo teman-teman. 1 helai. Monggo teman-teman, 2 helai. 3 helai. 4 helai. 5 helai. 6 helai.
7 helai, 8 helai, 9 lembar, 10 lembar, satu lagi, 11 lembar. Go, masuk kepada Markus. Kalau teman-teman kekristenan mau memakai istilah Alkitab, maka sesuai dengan makna Alkitab dalam bahasa Arab adalah artinya satu atau sebiji buku. Silakan, ambil Markus aja, 11 helai. Kalau Markus 8 helai. Kalau Lukas 11 8, oke. Sudah 19. Untuk Lukas 12 helai. 19 dengan 12. Sudah berapa teman-teman? 19 dengan 12. 31 helai. Dan untuk Yohanes itu lebih banyak. 21 helai. Jadi 31 dengan 21. 52 helai. Terjawablah mengapa orang-orang Yahudi tidak rela buku Perjanjian Lama mereka masuk ke sini. Kenapa? Mereka dijadikan tumbal untuk menutup rasa malu kekristenan bahwa buku mereka yang 4 kanon cuma 50 halaman. 50 lembar, betul. Helai sama. Kenapa saya bilang helai? Nah kan melayang-layang nih teman-teman, di atas permukaan air melayang-layang. Kalau orang kita Minangkabau salai, 2 alai, 3 alai, sampai alai, 5 alai, 6 alai, 7 alai, 1 alai, 2 alai, 3 alai. Nah, kalau memang teman-teman tetap juga pakai Alkitab, pilih dong. Mau yang 11 helai, Matius, atau mau yang 8 helai, Markus, atau mau yang 21 helai, Yohanes, atau yang sedang-sedang saja kayak 1 tahun, sebagaimana Barnabas dan Paulus berada di Antioquia selama 12 bulan. Edisi belakangan diganti menjadi 1 tahun. Tidak apa-apa kalau itu, toh masih maksudnya sama. Tapi tidak dalam Al-Quran. Apa yang tertulis bagaimanapun akan tetap sama. Mau sampai pada kurun waktu kapanpun. Pilih salah satu. Jika tidak mau Anda mengorek, menyobek 3 buku, ya Anda ganti. Jangan pakai Alkitab. Karena ini nggak pakai Alkitab. Holy Book. Yang ini, Holy Book. Tidak ada. Nggak ada yang bilang berani-berani bilang Alkitab. Kenapa? Bukan mereka tidak berani. Mereka independen. Mereka punya harga diri. Mereka punya yang namanya dignity. Harga diri. Dignity. Harga diri. Mohon dicatat teman-teman Oten yang selalu mengatakan ada Bible di dalam bahasa Arab. Di dalam negeri barat yang mayoritas Kristiani tidak pernah menggunakan kata-kata lain selain apa yang ada di dalam bahasa. Satu bahasa saja. Ketika Bible-nya dalam bahasa Inggris, tak pernah mengambil yang bukan dari bahasa Inggris. Ketika Bible-nya dalam bahasa Jerman, tidak pernah mengambil yang di luar bahasa Jerman. Dan ketika orang-orang di Arab, dia minoritas, Bible-nya semua bahasa Arab, isinya semua Arab. Gak ada yang campur-campur pakai Jerman. Lain kalau Indonesia. Bible-nya dalam bahasa Indonesia. Keluar pagar. Ngambil. Nama Tuhan. Keimanan lain. Oh my God. Bukan hanya keimanan Muslim. Keimanan di dalam Islam. Tapi juga keimanan dan kepercayaan teman-teman sedulur kita dari Hindu Bali. Saya pikir ini tidak. Maaf. Bukan perilaku yang terpuji. Ketika kitab sucinya, kitab salah, buku sucinya, karena kitab bahasa Arab, ketika buku sucinya berasal dari campur aduk keimanan lain, masihkah bisa kita katakan bahwa ajaran itu ajaran yang murni? No. Mohon maaf Bu, ini khotbah tausiah tuh gimana Bu? Diskusi, mohon maaf, izin Bu. Terima kasih Abang Kepas. Oh, namanya Kepas. Abang Batu, terima kasih Abang Batu. Ya, Abang Batu yang kami hormati, ini menjadi jawaban terhadap apa yang tadi sedang dibicarakan. Namun, dikarenakan ketiadaan waktu yang cukup dari teman kami yang non-Muslim, saya memberikan
paparannya sebagai pembanding apa yang telah beliau sampaikan. Demikian Abangda Batu. Bu, nama saya Kepas, Bu. Mohon maaf. Kepas artinya batu. Iya, benar, Bu. Tapi mohon maaf untuk membuat nama saya ini dipotong 100 ekor babi, Bu. Mohon maaf. Jangan Justru diganti. itu, pemotongan babi itu salah total karena kepas dalam bahasa aslinya adalah buatu. Anda sekarang berada di Indonesia. Anda bilang mengapa Bible Anda harus pakai bahasa Indonesia? Anda bilang semua Allah, malaikat, nabi, rasul ada dalam kamus bahasa Indonesia. Dan Anda yang namanya kepas artinya batu dalam bahasa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena lo. Gimana? Anda praktek dulu ke diri Anda. Kami bukan buta, saya orang sangat linguistik. Saya lihat nama Anda, saya tahu itu artinya apa. Dalam bahasa asli, bahasa tua, kitab Anda sendiri, kitab lupa. Buku suci Anda sendiri. Loh, kok Anda menolak? Kok marah nih Bang Zuma? Gimana tuh Bang? Gimana nih Bang Zuma? Aduh, saya kan meluruskan, namanya memang batu. Gimana sih? Izin Batu. Bunda, Gak usah didengar. izin Bunda standby dulu Bunda. Biar Bang Zuma aja yang Siap Memanda Bali. Siap Memanda Bali. agak selalu saya lihat cantik Bunda. Bang Zuma mohon di handle dulu. Iya, jadi Bunda nggak usah dilayan. Kalau saudara Kepas ini anggap saja gantungan kunci motor Yamaha tahun 70-an. Iya. Iya, tapi Bang Zuma dia merasa sempoyongan karena ada orang yang mengetahui nama dia dengan panggilan yang sangat akurat gitu loh Abangda. Kan Iya, Bang. masa saya yang mencoba untuk membuat akurasi saya disalahkan. Gimana toh? Sembunyi ya selama ini Abang Batu. Saya Bunda mulai kecil sudah tahu nama saya Batu karena itu tertulis di Udah tahu, udah tahu. Silakan Abangda. Abang Batu, izin ya Abang Batu, saya saya mau istirahat dulu di sini sudah pukul Ya istirahat dulu Bunda, istirahat dulu Bunda. 01. Ya sudah pukul mau dekat 02 dan belum tidur-tidur dari Istirahat sudah dulu, masuk Bun. 2 hari ini. 2 hari belum tidur-tidur nih Istirahat Abangda dulu, Zuma. Bunda. Istirahat dulu Bunda. Istirahat Iya. Bunda. Silahkan. Jadi jangan lupa memanggilnya dengan akurat teman-teman, hormat ya. Abang Batu, terima kasih Bang Batu, abang-abang semuanya. Pamanda Bali, matur nuwun nggih. Saya titip sahabat Abang Batu ini ya kepada Abang Zuma. Permisi. Iya Bun, ya Bun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih Abang Kepas, hormat untuk Anda, Abangku Batu. Ya. Harusnya kau dipanggil Petrus atau panggil Kepas. Alamak. Nanti enggak, Bunda itu memahami Alkitab. Jadi enggak asal-asal Bunda itu membaca Alkitab. Kalau saya bilang, karena mulai kecil saya udah tahu nama saya Batu. Petrus. Memang Kepas itu kan Petrus. Batu karang. Gimana? Saudara Kepas masih sehat? Alhamdulillah saya sehat Bang Juma. Jadi Bang Juma di sini masih agak sedikit tidak terima kenapa yang dinyatakan bahwa kami mencomot-comot nama-nama sebutan-sebutan Tuhan agama lain gitu. Sementara LAI belum merubah gitu. Jadi kalau sudah dirubah pun kan kita juga terima. Ini kan masalahnya belum dirubah. Misalnya nih saya berdoa Allah Bapa gitu. Kan saya kan kalau berdoa kan Allah Bapa gitu. Nah, terus kalau saya bilang Theos Bapa kan enggak jadi beda lagi jadinya saya berdoa. Jadi bingung Indonesia saya kan. Indonesia kan Theosnya. Jadi dewa atau Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Supaya nampak di sana ada kesenioran dan junior. Kan gitu. Jadi Tuhan Anak ketemu Tuhan Bapak kan manggilnya senior, selamat siang. Yang senior bilang, ya siang. Kan gitu. Nah, karena gini Kepas. Kalau manusia salah nama,
itu juga nggak bagus kan. Kayak misalnya Kepas dipanggil batu, Kepas merasa tersinggung, merasa nggak enak hati. Ini manusia biasa, apalagi pencipta langit dan bumi. Namanya tidak disesuaikan dengan apa yang seharusnya, atau namanya dipakai pada tempat yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang terjadi, saudara Kepas. Misalnya Kepas nih, Kepas punya nama, terus orang-orang di sekeliling menggunakan kata Kepas ini dengan sebutan kepada ayam. Ayam misalnya. Nah, anak-anak saudara Kepas itu pasti tersinggung ketika orang-orang di sekelilingnya memanggil ayam itu dengan panggilan nama bapaknya. Ini baru saudara, baru manusia. Bagaimana pencipta yang kami sembah namanya dipakai, digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Padahal kami tahu bahwa asli daripada panggilan Tuhannya orang Kristen itu kan Theos. Oke. Selamat siang Bang Zuma. Siang. Oke, Bang Zuma udah sholat hari ini? Alhamdulillah, halas. Sudah. Oke. Di sini Bang, Abang kan orang Islam ya kan? Ya. Gue masak datang lagi, gue masak. Jadi gini Bang, kan komalnya kalian, seharusnya kalian itu mempertanggungjawabkan iman kalian. Jadi bolehkah saya bertanya tentang iman kalian? Iya boleh, karena ketika kami membahas Bible, membahas Yesus itu sedang membahas iman kami. Karena iman kami itu mencakup semua agama ajaran yang datang terlebih dahulu sebelum agama kami. Al-Quran itu mencakup itu semua. Jadi ketika kita membahas tentang agama Kristen, kitabnya Kristen, membahas Tuhannya Kristen, itu sedang membahas cakupan-cakupan Al-Quran. Di sini Bang Zuma, saya mau bertanya, kira-kira penciptaan Adam itu Allah menciptakan Adam itu untuk hidup di surga apa hidup di bumi? Hidup di bumi. Oke, di sini coba abang buka Al-Quran ya. Ya. Di Al-Quran abang buka di surat Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah. Nah, di ayat yang ke-35. Di sini translate-nya atau terjemahannya atau tafsirannya bahwa dan kami berfirman. Yang saya pertanyakan yang pertama kami ini bukan siapa yang berfirman? Kami ini siapa? Allah. Allah itu. Saya tanya kamu dulu. Kami itu manusia, jamak atau gimana? Kami. Nah, sekarang saya tanya balik dulu. Al-Quran. Enggak, sabar. Tidak, abang jawab dulu. Kami dengan saya itu jamak atau gimana? Kami itu jamak apa hanya satu? Oke, baik. Kalau dalam pengertian rasa bahasa Indonesia, kami itu jamak, bisa juga tunggal. Bagaimana kami itu tunggal? Contoh misalnya, saya berpidato di depan teman-teman saya. Kami memutuskan untuk menutup perusahaan kita, cabang pembantu di kabupaten ini. Kami di situ saya. Kami di situ saya. Gimana konsepnya? Kami di situ saya. Ya. Kami kok saya. Kami itu menunjukkan lebih dari satu, Bang. Jadi kami itu jangan ditafsir. Di bahasa Indonesia kami itu tidak menunjukkan itu tunggal. Itu jamak, Bang. Oke, berarti Anda memaknai tidak kami itu tunggal. Kami itu jamak. Oke. Berarti Anda memaknai Al-Quran kami dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus kenapa harus terjemah ke dalam bahasa Indonesia? Itu pertanyaan pertamanya. Itu oke, terima kasih abang sudah jawab. Oke. Ya nggak apa-apa lah, saya tidak mau menentang, nggak apa-apa lah. Oke. Kalau begitu kami itu menurut Anda adalah kami itu Allah. Oke. Berarti Allah kami. Oke, Allah kami. Kalau bilang Allah kami itu berarti definisinya seperti apa, Bang? Allah kami. Allah kami itu kata yang salah, itu pemerkosaan ilmu pengetahuan. Yang benar adalah ilah kami. Kalau mau digabung. Terus kenapa Al-Quran ini diterjemahkan kami? Loh, kami ini merujuk kepada kekuasaan pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat. Sama seperti ketika saya berbicara
kepada orang banyak dengan menggunakan kata kami. Itu menunjukkan saya punya wibawa, saya punya karisma, saya punya kehebatan yang luar biasa. Sehingga saya mengatakan kami. Kalau kami itu cakupannya kemegahan, kami itu cakupannya keluar biasaan, kami itu cakupannya kekuasaan. Ketika saya berbicara mengenai menggunakan kata kami, berarti itu cakupannya besar, luas. Kalau saya itu sempit. Berbicara mengenai bagaimana sistematis dari bahasa Indonesia yang mengatakan subjek itu apa? Subjek Ya, sekarang masalahnya Anda itu mau memaknai kitab suci saya dengan bahasa Indonesia. Masalahnya itu di situ. Sementara bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk menjelaskan sepenuhnya tentang firman Allah. Justru itu, mengapa harus ditranslate? Lah, supaya umat Islam itu paham bahasa Indonesia itu seperti ini untuk memaknai Al-Quran. Tapi Anda harus tahu, untuk memaknai Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemah. Sementara Anda ingin mengkritisi Al-Quran hanya modal terjemah, itu nggak bisa. Al-Quran itu bukan Bible. Oke, jadi menurut kamu Adam itu hidupnya di Adam dicipta di surga. Adam itu di Kamu dengar. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Terus? Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu di surga apa di bumi? Ya, makanya aku bilang, sabar dulu. Makanya aku lihat orang Kristen itu harusnya memiliki pola seperti saya belajar Bible. Saya itu ketika berbicara mengenai Bible, saya pelajari semua dulu. Dari Kejadian sampai buku Wahyu. Itu kupelajari dulu. Saya kutuin satu-satu, baru saya berargumentasi. Tidak saya dapat satu data, habis itu wah kayaknya begini. Oh enggak, bukan begitu saya itu. Saya baca Al-Quran ini hampir. Enggak, kau enggak pernah baca Quran, kau hanya baca terjemahan. Jangan kau bohong begini. Nah, ketika Anda menilai Al-Quran, maka siapkan diri Anda untuk kemudian memiliki kapasitas untuk memahami. Terkait Nabi Adam itu diperuntukkan untuk ayatnya mana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada makhluknya, aku hendak menciptakan, menjadikan pemimpin di atas bumi. Tuh, sebelum Adam dicipta, Kamu bangun tidur. Sebelum Adam dicipta, Ini, jangan kemana-mana dulu. Kamu dengar. Kamu dengar. Sabarnya apa dari tadi? Sekali lagi kau offset kau. Jangan lari-lari. Dari sini. Jangan Diam lari-lari, dulu, jawab belum berdasarkan selesai. Astagfirullah. Diam. jadi di Al-Quran itu sebelum Adam diciptakan, Adam dan kami berfirman, mampus. Bible aja kau nggak paham, seseorang mau bahas Al-Quran, gimana ceritanya? Izin Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Saudaraku Bang Zuma. Tadi itu dia itu tidak memahami. Sudah benar Bang Zuma mengatakan bahwa kami itu adalah sifatnya tunggal, sifatnya itu benar. Karena di sana sudah dijelaskan bahwa kami memutuskan. Kata kami itu memang beberapa orang, tapi yang memutuskan kan satu orang, mewakili semua orang. Maka di sana konotasinya tunggal. Benar sebenarnya itu Bang Zuma katakan, cuma kan dia tidak mengerti karena saudara kita itu belum pernah mempelajari filsafat itu sendiri begitu loh. Kembali lagi ke filsafat lagi gitu loh. Makanya sulit
menyadarkan mereka sulit sekali memang, cuma harus sabar ya. Ya, mereka harus gunakan akal kalau mau sadar gitu loh. Al-Quran ini disajikan dengan bahasa Arab supaya pemilik bahasa, yaitu bangsa Arab, menjelaskan kemudian kepada orang Arab dan orang di luar Arab. Muncul si tadi si cuplis ingin mengkritisi Quran menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak bisa lah. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku Allah hendak menciptakan pemimpin bernama Adam untuk mengisi bumi. Menjadi pemimpin dia di bumi. Sama di Kejadian 1 nomor 26. Aku hendak menciptakan manusia Adam serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk berkuasa ikan-ikan, burung, dan binatang melata di bumi. Itu sama. Nah, kenapa ada di surga? Ya, sebelum kemudian Adamnya itu diturunkan ke bumi, Allah kemudian menyimpan Nabi Adam kemudian di surga untuk membuktikan kesempurnaan ciptaannya. Nah, itu untuk membuktikan kepada malaikat-malaikat, ini loh makhlukku yang sempurna itu, tengoklah mereka. Jadi kadang mereka hilap, kadang mereka memiliki kehendak free will, bebas. Bisa beriman, bisa juga kufur. Tetapi orang Kristen susah kalau dijelaskan tentang Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Ya, memang benar. 1-2 jam aja kalau sudah saudara kita umat Kristen naik, langsung pening kepala saya. Pada saat Bunda menjelaskan, kita tertib, Bang Suma juga tertib semua. Dan kalau saudara kita umat Kristen naik, nah udah yang dibawa itu ya perasaannya ini kamu musuhku. Nah itu loh. Jadi naik itu sudah dia mendoktrin dirinya, kamu musuhku dan aku harus mengalahkan. Itu misi kekomalnya itu dia. Makanya dia sudah terkontaminasi duluan. Makanya tidak bisa kita menyadarkan dia. Ya, itu seperti ada benarnya juga saudara kita Kepas tadi. Kalau itu belum dirubah oleh LAI, bagaimana kami harus mempercayai apa kata teman-teman Muslim? Itu memang ada benarnya, tapi paling tidaknya saudara kita Kepas, jadilah mutiara di tengah lumpur, gitu. Jadi mutiara, suarakan itu, gitu loh. Suarakan itu, bahas itu antara misionaris, antara umat, jemaat atau pendeta, coba bahas itu, lalu dikerucutkan. Mestinya begitu. Harus pakai akal yang sehat, gitu loh. Ya jangan hanya ikut tersesat nanti, kayak domba-domba tersesat nanti. Demikian Bang Suma, saya mohon izin karena otak saya sudah panas sekali. Terima kasih Bang Suma. Iya, Bang. Senang saya dapat berkomunikasi. Terima kasih Bang Suma. Terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Iya, di Keluaran 7 nomor 1 di situ Nabi Musa disebut dengan sebutan Elohim. Jamak itu Elohim jamak. Ada berapa Nabi Musa? Ada 1 Nabi Musa. Terus kenapa Nabi Musa disebut Elohim jamak? Apakah Nabi Musa itu banyak? Tidak, kan cuma 1. Harusnya Eloah. Kalau mau mengikuti keinginan saudara Kristen yang tadi. Nah, jadi bahasa Ibrani, bahasa Arab, kadang menurut pendalaman kita itu jamak, tapi menurut bahasa tersebut tunggal. Jadi tidak bisa kemudian kita memaknai Al-Quran itu dengan murni 100% pemahaman bahasa Indonesia, nggak bisa. Harus belajar nahwu sharaf, harus belajar kemudian kaidah bahasa Arab baru bisa paham.
Terjemahan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang pemula dan manula. Itu sih menurut saya. Jadi kalau ada orang yang mau memahami Al-Quran tanpa menggunakan disiplin ilmu yang lain, silakan aja dengan menggunakan terjemah. Tetapi hadirkan diri sebagai seorang Muslim yang tidak memaknai terjemahan Al-Quran itu dengan kebencian dan dengan kekafiran. Kalau orang kafir kan pasti mereka menyamakan kemudian Tuhan mereka dengan terjemahan Al-Quran. Wah, ini juga Tuhannya jamak kayak kita, Tuhannya juga 3 ini. Sama ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen beberapa saat yang lalu, mereka menjadikan Tuhan kita itu menjadi 3 yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah dengan kalimat. Dibilangnya itu adalah bukti bahwa di Islam juga ada Tritunggal. Kalimat, Roh, dan Allah. Menggelikan sih, tapi mungkin mana? Namanya juga mereka. Itu bukan cocoklogi lagi itu Bu Guru ndak, tapi mentoklogi, pentok-pentokin itu. Nah ini ada tamu lagi. Ya Udu, selamat sore. Selamat siang saudara-saudara. Bisa dibanting, bisa dibantu. Tadi sebentar saya dengar ya tentang Tritunggal dan dibahas tentang filsafat. Sebenarnya begini ya, saya sudah diskusi ya tentang Tritunggal ini sama Juma. Menurutmu itu aku ini satu apa satu kesatuan? Itu dulu. Kamu itu satu. Satu atau suatu kesatuan? Satu. Satu itu seperti apa? Ya satu kamu sendiri. Iya sendiri. Di dalam kesendirian saya itu terdapat satu unsur atau beberapa unsur? Ada 2 unsur. 2 apa 3? 2. Apa itu? Jasad dan roh. Jiwa tidak? Jiwa itu inti dari keduanya. Inti dari keduanya itu kayak seperti apa? Ya jiwamu. Kamu bisa ngomong, kamu bisa berpikir. Itu disebabkan karena apa? Persatuan 2 unsur jasad dan ruh. Ketika kamu menjadi ruh, kamu nggak bisa mikir. Ketika kau tanpa ruh, kau nggak bisa mikir. Kalau cuma rohmu saja, kamu nggak mikir. Dan kalau cuma jasadmu saja, kamu pun nggak bisa mikir. Oke. Artinya begini Juma. Artinya ketika ada menyatakan di dalam diri saya ada jasad dan ada ruh. Artinya Anda itu setuju kalau di dalam diri saya ini adalah satu dalam kesatuan, bukan satu. Dalam aspek paham itu, gak? ya. Tapi Anda tidak bisa dikatakan sebagai manusia ketika jasad Anda tanpa roh. Begitu juga roh. Tidak bisa dikatakan manusia ketika dia tanpa jasad. Nah, lalu apa yang ingin jual di sini? Apa yang Anda ingin jual di sini? Yang saya sampaikan di sini, makanya Tuhan menyampaikan di Kejadian 1 ayat 26. Dia menyatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Artinya apa? Gambar dan rupa Allah itu adalah ada di dalam diri manusia. Dan Alam kita harus semesta ini melihat adalah rupa. Ini penggambaran Tuhan. Iya. Alam semesta ini. Iya. Iya, oke. Jadi di mana-mana manusia, makhluk hidup, binatang dan segala macam itu berbicara bukan hanya satu unsur, tetapi ada satu di dalam kesatuan. Maka di dalam satu dalam kesatuan itu ada kehidupan. Enggak usah melebar, enggak usah melebar. Jadi kembali kepada diri Anda. Dikatakan Tuhan. Tuhan itu tidak ada asal usul. Dia itu ada. Jadi Anda itu kan berbicara keberadaan Tuhan. Anda menganalogikan
tubuh manusia dengan Tuhan Anda, dengan kata lain jasadnya Yesus, rohnya Tuhan, dan entah burung merpati ini apa, pasukan apa dia ini. Nah saya tanya samamu, manusia tanpa jasad hanya roh, bukan manusia. Manusia kemudian tanpa roh hanya jasad, itu bukan manusia, namanya mayat. Tuhanmu yang ada roh tanpa jasad apa namanya? Hantu. Mau jawab diam tuh Gurunda. Jadi kamu menyembah hantu. Paham? Ketika Tuhanmu tanpa roh hanya ada jasad, mayat. Kamu menyembah mayat. Ketika ada kemudian mayat keluar dari kubur dan dia hidup, maka itu disebut apa? Mayat hidup. Lalu aspek ketuhanan yang ada pada Yesus itu yang mana? Mayat hidup. Oke. Jadi yang saya mau sampaikan cuma ya. Jadi gambar dan rupa itu di mana Tuhan itu adalah gambar, itu adalah ciri khasnya dalam manusia. Kalau hanya satu unsur itu akan tidak hidup, makanya disebut adalah berhala yang tidak ada memiliki kehidupan. Tetapi di mana-mana di dunia ini ya, tumbuhan, manusia, makhluk hidup itu terdiri dari beberapa unsur sehingga ada kehidupan di sana. Jadi kalau tidak ada kehidupan berarti itu namanya benda mati ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kita Ya, berbicara jadi makanya mengenai Tuhan konsep mengatakan Tuhan. marilah. Ya iya, itu kan inti dasarnya, bro. Ya, terus apa yang Itu intinya. apa yang Anda ingin jual di sini? Yang saya mau sampaikan ya di sini ya, bahwa manusia ini adalah satu dalam kesatuan, bukan satu yang Anda maksud adalah Itu sudah hanya satu selesai, unsur. udah selesai. Iya, udah. selesai. Oke, Bahwasanya ketika saya ulang manusia lagi. tanpa roh tidak disebut manusia. Ketika Iya. manusia tanpa jasad Berarti tidak itu disebut manusia. Oke? Berarti Anda setuju bahwa manusia itu adalah satu dalam kesatuan? Tidak bisa, manusia itu adalah makhluk tunggal. Makhluk tunggal itu ya Saudara ini gimana sih? Oke, mana yang Anda Tidak disebut Iya, manusia. iya, iya, Ketika saya- manusia itu, dengar, ketika jasad itu tanpa ruh tidak disebut manusia. Disebut jenazah, disebut mayat dia. Oke. Ruh ketika dia berarti tanpa artinya Anda jasad, setuju maka bahwa- dia disebut makhluk halus, bukan manusia lagi. Di mana? Apa yang Anda ingin jajakan? Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa hubungannya dengan konsep manusia satu, manusia berpisah, roh ada 3 unsur? Apa hubungannya dengan konsep Tuhan? Nggak ada hubungannya. Adalah lebih cocok jika Anda mengatakan bahwa manusia 3 unsur sama seperti beca yang 3 roda. Itu lebih cocok. Oke. Jangan Anda larikan Saya manusia itu- terdiri dari 3 bagian, Anda cocok-cocokkan dengan Tuhan. Enggak, Tuhan enggak begitu. Oke. Tuhan itu Saya bukan mau 3 tahu unsur. Tuhan jawaban itu Bang Zuma. tidak Begini, 3 begini. pribadi. Pribadi itu makhluk, sedangkan Tuhan itu hakikat. Jangan mute. Jangan di mute. Gitu, Bung. Jadi saya mau sebenarnya di sini saya mau pengen tahu jawaban Zuma terhadap dirinya atau diri saya. Dirimu itu adalah satu atau dalam satu dalam kesatuan. Satu konsisten ya, konsisten ya. Yes. Satu, jangan berbicara lagi satu Ya, dalam saya ini kesatuan, adalah oke? pribadi tunggal yang berdiri sendiri pada diri saya sendiri. Oke. Kalau Anda berdiri sendiri berarti Anda itu mayat, betul? Kalau saya mayat, itu bukan saya lagi secara utuh, udah terpisah. Nah, artinya Gimana ketika sih? Anda mengatakan satu, Anda itu satu, berarti Anda itu sudah menjadi mayat. Setuju nggak? Itu bukan manusia. Nah, itu tubuhnya sudah mati karena rohnya tidak ada. Ya, Makanya itu bukan manusia, makanya aku bilang itu bukan manusia. iya, ketika dia manusia karena ada roh hidup yang menghidupi dia, betul? Iya, baru disebut manusia. Iya. Baru dia manusia hidup. Betul? Iya. Betul. Nah, ketika rohnya terpisah, maka dia disebut mayat.
Karena rohnya tidak ada, udah pergi. itu Maka pintar. disebut dia satu. Nah, itu pintar. Satu Nah, kan? nah sekarang kalau hanya roh Nah, saja, nah. tunggu. Kalau roh saja tanpa jasad apa namanya? Oke, kalau roh tanpa jasa, ya itu adalah makhluk gaib yang bisa kita lihat. Hantu. Ya, karena ada beberapa gini ya. Oke ya. Oke Karena ya. ada Anda menyebutnya makhluk gaib, oke? Yang Sepakat kita tidak bisa lihat. Yang pertama. Oke. Iblis. Anda mengatakan itu. Sorry. Iblis. Diam dulu. Diskusi Jangan dengan saya. di-mute, jangan di-mute. Anda menyebutkan bahwa roh tanpa jasad makhluk gaib, betul? Betul? Nah, Ya. sekarang Tuhanmu yang berbentuk roh itu makhluk apa namanya? Ya, makhluk gaib yang tidak bisa diidentifikasi dengan indera, dengan mata. Jujur nih, jujur. Betul. Berarti kau penyembah makhluk Silakan. halus. Kau Silakan. penyembah makhluk halus kan? Oke. Anda tahu nggak iblis itu bisa dilihat nggak? Iblis dan Anda sama-sama makhluk halus. Betul? Iya, saya tanya. Iblis bisa dilihat nggak? Enggak. Oke. Nanti iblis Tuhan itu juga bisa pernah dilihat bisa ketika dia dilihat masuk nggak? ke tubuhmu. Maka sekarang ini saya berdiskusi dengan Tuhan, iblis. Tuhan bisa dilihat nggak? Enggak. Muter-muter dor. Enggak. Mau, Jadi masih dua-duanya mau kau tidak bisa datang dilihat besok? kan? Masih mau. Dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan di mana iblis, di mana setan? Dari mana Anda mengatakan itu? Mengetahui itu? Iblis itu sama-sama kan minal makhluk gaib. jinnati wan Sama-sama nas. makhluk gaib. Sabar. Iblis itu dari golongan jin dan manusia. Oke? Nah, iblis itu sesuatu yang ada, namun kita tidak bisa melihatnya. Efeknya yang kita lihat. Iblis mengajak manusia menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemudian pencipta langit dan bumi ini Anda katakan sebagai makhluk gaib, ya sebenarnya Anda itu bukan manusia biasa. Anda itu manusia super alias iblis. Coba Anda sadari diri Anda. Siapa yang mengajarkan Anda berbicara bahwa pencipta langit dan bumi adalah makhluk halus? Siapa yang ngajarin? Konsep agama yang mengantarkan Anda mengatakan itu. Karena Anda terjebak di dalam konsep bertuhan yang diajarkan oleh setan, iblis. Oke, saya nambahkan ya, izin saya tambahkan. Begini, untuk Boleh. teman-teman Kristen, kalau ada yang mau Saya menanggapi, tambahkan. ya, yang penting jangan dua-duanya ngomong gantian ya. Ya Adu, Oke, diam dulu kau. Bro. Lanjut, Ardian, lanjut. Bro Kristen izin ya nambahin ya gua ya. Oke. Ajaran Kristen pagan. Sekarang saya tanya sama Zuma. Ajaran lu sebagai Muslim lu pagan bukan? Enggak. Kami enggak pagan. Pagan itu penyembah selain daripada pencipta sembayangmu langit dan hadapnya bumi. kemana? Oke. Kenapa? Sembayangmu hadapnya kemana? Sembayang lu Menghadap hadapnya ke kemana? Ka'bah, menghadap ke kiblat. Oh, batu hitam itu berarti ya? Iya, kami menghadap ke sana. Kenapa? Kenapa emang? Ayo. Nanti siap. Kami ibadah dalam prosesi ibadah kami menghadap ke Ka'bah sebagai satu arah ibadah. Apa masalahnya? Iya. Berarti yang pagan lu berarti. Kenapa pagan? Engkau menyembah, sujud menyembah kepada batu hitam. Oh, Anda salah. Itu arah ibadah. Iya. Itu arah ibadah. Lu bilang Kristen pagan, ya kan ya? Ya, karena Lu bilang menyembah Kristen manusia, pagan. menyembah roh. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Yang real, yang sujud menyembah ke arah menyembah. Ya, ke arah seperti yang kau bilang, ya kan ya? Berarti yang pagan siapa, Bray? Kristen lah, menyembah manusia, menyembah roh.
Udah ada jelas ya. Lu tadi sebutin ke arah kiblat sesuai katamu. Kiblat ke arah kemana, kepada siapa, subjeknya, objeknya jelas. Udah clear. Sekarang saya tanya, that's clear, man. Ketika That's clear, man. sabar, Lu bilang sabar, lu menyebabkan. sabar. Oke, saya sudah paham itu. Sekarang ketika Anda mendasari itu, kemudian menuduh kami pagan, setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke batu sakarnya pendeta yang ada di depan saudara. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda menyembah batu sakarnya pendeta? Ngapain? Hei, Anda menghadap ke pendeta kan setiap hari Minggu? Anda berdoa menghadap ke pendeta. Hei, Anda berdoa menghadap ke pendeta setiap hari Minggu. Jangan Anda memperbodoh diri. Anda memaknai kami menghadap ke Ka'bah, menyembah Ka'bah. Anda memaknai seperti itu. Wih, setiap hari Minggu pendeta di depan Anda menghadap ke pendeta. Punya tai di perut. Punya pantat, punya biji sakar, dan Anda beribadah mengatakan menghadap ke sana. Belum pernah saya melihat gereja jemaatnya menghadap ke samping, pendetanya di samping. Belum pernah. Di belakang gereja juga ada rumah penduduk. Di rumah penduduk itu ada rumah sekolah, ada kantor-kantor, ada toilet. Anda menghadap ke situ, nyembah toilet rupanya. Pak Yadu, kalau tidak mau seperti si Ardian, izin masuk Jemaah. Iya, bentar. Pak Yadu, kalau tidak mau seperti si Ardian, saya buang ke tong sampah. Jangan kayak gitu ya, tetap kondusif. Lanjut ya, silakan, lanjut. Assalamualaikum. Sebenarnya begini. Silakan. Kasih data dulu beliau ini. Oke, izin masuk ya. Menyempurnakan sebentar. Bang Yaudu, sebentar. Tadi ada tuduhan menyembah ke arah atau sujud ke arah batu itu sebuah pagan ya. Jadi kalau ada ilmunya aja sedikit, kalau kita Google aja Yahudi berdoa. Yahudi ini mereka keturunan nenek moyang Yosua. Mereka ini punya arah kiblat untuk berdoa. Ini dari nenek moyang mereka. Memang kalau mereka berdoa, walau mereka nggak ada di Yerusalem, mereka akan berdoa ke arah tanah suci. Iya. Nah, sampai jilat-jilat, cium-cium juga. Saking mereka, memang ini ciri-ciri samawi. Ciri-ciri perintah Tuhannya itu memang kalau berdoa itu mentauhidkan arahnya juga. Nah, yang doanya nggak ada arah itu pagan. Silakan. Apa Bang Jibril, apa? Disambung, silakan. Siap, Bang Jibril, Masya Allah. Gurunda izin sebentar. Abang Buset, selamat siang. Abang Buset, pasienku yang terkasih. Bang Buset, buka mute-nya Bang. Boleh izin masuk? Bentar, iya saya sapa dulu bentar, sabar. Ini saudara Anda nih, Bang Buset dari Kristen. Silakan Abang Buset dibuka mute-nya Bang. Iya, selamat siang Abang Buya. Oke, selamat siang. Aduh, Abang Buset noise ya. Nyimak dulu ya. Pak Yadu dulu. Nyimak dulu abangku. Lanjut Pak Yadu. Oke, yang saya mau katakan tadi ya tentang pertanyaan saya ya tentang satu dalam kesatuan. Jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir. Ya, saya mau fokus di situ. Jadi Zuma tadi menarasikan ya bahwa ya di dalam dirinya itu adalah satu. Tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh, ada roh di dalam dirinya. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa. Tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi. Jadi dia hanya percaya dua itu. Dia tidak percaya ada jiwa. Tetapi mau dia percaya atau tidak, tetapi di dalam dirinya itu ada roh. Artinya bahwa di dalam diri Anda itu adalah satu dalam kesatuan. Gitu cara memahami. Jangan mengatakan bahwa Anda itu satu, tetapi tidak memahami apa arti satu itu. Itu yang saya maksud, Jemaah. Silakan. Oke. Saya tanya sama saudara.
boleh ndak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti juga bagian dari manusia itu kan? Itu adalah bagian dari manusia, betul. Bagus. Oke. Nah sekarang kalau Anda berbicara roh, jasad, kemudian dengan jiwa, di mana duduk? Jiwa, jasad, atau di roh? Itu adalah kebutuhan jasmani, mulai robek tubuh. mulut, otak mulai pecah. Ya iya kan? Itu adalah kebutuhan. Anda itu makan apa? Karena itu kebutuhan tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Bagian di dalam diri Anda. Bagus. Bagian di dalam diri Anda. Oke. Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas, 3 bagian? Betul. 3 atau 4 nih untuk sementara? Satu dalam kesatuan. Iya, berarti Loh, iya kan? Satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Begini. Berarti bukan trinitas kan? Iya. Bukan trinitas. Satu. Ya bisa dikatakan begitu. Apa itu? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gimana? Satu dalam kesatuan. Manusia itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan, Iya, itu termasuk manusia. kotoran. Iya. Termasuk kotorannya juga. Itu bagian dari tubuh. Itu jasmani, itu kalau kebutuhan ada. Karena manusia itu memerlukan, memerlukan makan dan minum. Baik, ya. Baik. Oke. Sekarang analogi Anda ini Anda bawa kepada Tuhannya alam semesta. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu punya daging? Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging, tapi dia firman menjadi daging ya bisa. Tanda enggak? Pada saat kemudian Tuhan belum punya daging. Menurut konsep Anda nih, Tuhan di situ bentuk apa? Ketika belum daging. Roh. Roh tanpa daging. Apa namanya? Makhluk gaib. Berarti Anda menyembah makhluk. Roh, ya, roh. Anda menyembah makhluk. Roh. Anda menyembah makhluk. Roh, makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga. Iya, bisa. Roh, makhluk gaib itu bisa juga dikatakan roh, iya, betul. Berarti Anda adalah pagan karena menyembah roh. Jadi begini coba ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu ya, konfirmasi dulu. Benar, berarti pagan ya, udah iblis ya. Jangan di mute ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis, sehingga Anda menyatakan makhluk gaib itu adalah iblis atau roh halus. Ya, jadi Anda menyimpulkan, jadi Anda tidak bisa membedakan. Roh itu makhluk halus. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Anda ini penyembah makhluk halus, betul? Animisme. Penyembah roh, iya. Yang tidak memiliki daging. Ya itu namanya animisme, penyembah roh. Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan. Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu seperti apa? Wujudnya tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk. Nah, jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan, artinya tidak masuk di dalam akal. Kenapa nggak masuk dalam akal? Kenapa nggak bisa masuk dalam akal? Artinya Anda mempertuhankan yang tidak Anda ketahui, yang tidak mengetahui kuasanya. Betul nggak? Sabar dulu. Maksud pengetahuan Anda itu apa? Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya kata ketahui berasal dari kata tahu. Maksudnya apa? Ya, yang saya mau katakan, Anda itu menyembah Tuhan yang tidak diketahui kuasanya, yang tidak bisa diketahui keberadaannya. Maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak tahu tangannya, kakinya gitu.
Maksudnya keberadaannya, kuasanya itu. Loh. Alam Karena semesta ini tadi Anda masih sampaikan, Anda masih sampaikan kurang. tadi, Anda Kesempurnaan sampaikan. jasad kita ini masih kurang. Loh, baru muncul abad ke-7. Loh, lucu ente. Abad ke-7. Lucu Anda. Iya, baru muncul abad ke-7. Udah Berarti diciptakan dunia baru muncul. Berarti Itu Tuhanmu gimana itu? baru muncul abad pertama. Ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab perjanjian lama, di mana berarti itu adalah 14 abad dasarnya. sebelum Masehi berarti. Itu ya. Oh begitu. Itu Berarti adalah nanti- bukan hanya dari abad pertama cuma. Tapi dari itu mana? adalah sinkron atau berkesinambungan dari perjanjian lama. Itu Perjanjian lama digenapi dari berarti perjanjian 14 baru tahun, 14 abad. abad pertama. 14 abad sebelum abad pertama sebelum Masehi berarti. Nah, sebelumnya Tuhanmu apa? Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada, kapan dia mulai ada dan dunia itu. Tapi itu adalah menurut ya dikatakan 14 abad. Aduh, Kamu jawab sendiri. Itu keberadaannya sudah ada. Itu loh. Jadi artinya ketuhanan kekristenan itu didasari dari perjanjian lama yang udah dulu sebelum perjanjian lama pertama Tuhan itu manusia ada atau tidak ada? diciptakan. Sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ke-7. Mana kuasanya? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menyatakan diri, mute. Sabar. Sebelum Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan itu bentuk apa? Roh. Mantap ya? Tuh. Ya loh. Berdasarkan ya Yohanes mengatakan Tuhan itulah roh, sembah dengan roh, menyembah dengan dalam roh kitab dan saudara. kebenaran. Itu kitab saudara. Itu. Nah, itulah Tuhan kami. Iya, saya tanya Kalau sama Tuhannya saudara. cuma zat. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu berbentuk roh, berarti Tuhan itu makhluk halus. Ya, roh yang tidak bisa memiliki daging, yang tidak memiliki ini. Betul. Berarti benarlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh-roh. Pagan itu seperti apa? Ya, Anda bisa membedakan enggak? Jadi Menyembah artinya makhluk. begini Zuma. Menyembah sesuatu di luar daripada Khalik, pencipta. Kutanya samamu dulu. Bung, sabar. Di dalam kitabmu di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa roh Tuhanmu? Roh Tuhanmu di situ ada berapa roh? Satu dalam kesatuan. Satu Nah, saya dalam tanya, kesatuan. baca kitab Wahyu nomor 6. Ada berapa roh Tuhanmu? Ya, satu dalam kesatuan. Enggak, baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Ya, silakan baca kalau mau kasih itu. Kenapa saya disuruh? Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada 7. Berarti Tahu kamu nggak ini 7 itu dari mana Juma? Berarti kamu ini penyembah roh-roh. Karena lebih dari 1. Zuma. Berarti bukan cuma 1 roh, 7 Tahu roh. nggak 7 itu? Roh-roh. Berarti penyembah roh-roh. Kalau penyembah roh-roh itu Tahu animisme. nggak ketujuh itu Juma? Agama pagan. Ketujuh itu. Nah, selesai kita. Itu adalah gambaran jemaat di Efesus. Berikutnya udah gak ada isi. Hai Palopo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, ini goyang lagi Komal, host. Aduh, goyang emang pembahasan berat. Goyang lagi Komal, teman-teman. Tolong dibantu tap-tapnya teman-teman. Goyang lagi ya. Kita salah ucap saya, host. Lanjut. Siap, abang Buset, silakan ditanggapi abang. Abang Buset, silakan. Dari tadi saya udah mendengar percakapan tadi antara Abang Juma sama siapa ya tadi ya. Tapi saya melihat tadi kedua-duanya percakapan tadi Abang Juma nggak bisa menjawab loh itu yang disampaikan, yang ditanyakan tadi bisa dijawab. Apa yang nggak bisa dijawab, Bang?
Iya, yang tadi ada penjelasan bilang 7 roh itu, yang sebelah itu masih masih bertanya itu, kenapa Bang Jumat tidak bisa menjelaskan secara terperinci ke 7 roh itu seperti apa? Ya, itu bukan sembahan saya. Kalian yang punya tugas untuk menyampaikan itu. Itu kan Tuhan kalian berupa roh. Tidak, maksudnya dari ketujuh roh itu tuh roh apa-apa saja. Coba tolong disampaikan. Itu biar kita hanya yang lain tahu. Itu hanya cocokologi saja. Itu hanya, kalau itu hanya itu tidak. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kita sekarang ngomong yang pasti, yang nyata, yang seperti apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda pakai kata kesimpulan Anda dulu, benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu kesimpulannya. Nggak usah nggak usah. Simpulkan aja dulu. Benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Benar paman. Sembahan kami memang roh. Ya udah selesai. Baca Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Itu kan nanti cocokologi saja itu. Roh kebijaksanaan, roh kepintaran, roh kecerdasan. Alamak. Sekarang jawab aja dulu. Apakah benar Kristen menyembah roh? Emangnya roh dari ketujuh roh, dari ketujuh roh seperti yang dikatakan Jumat tadi bilang roh kebenaran. Emangnya kebenaran itu manusia? Sekarang saya tanya dulu, apa roh ini manusia menyembah roh atau tidak? Sekarang begini, dari ketujuh roh yang disampaikan Abang Jumat tadi, roh kebenaran, emangnya roh kebenaran itu manusia ya? Jadi manusia dulu baru ada roh. Saya tidak sedang membahas manusia. Yang saya bahas Anda penyembah roh. Anda tahu roh? Iya, sekarang saya tanya roh dari ketujuh roh itu roh apa-apa? Siapa-siapa rohnya itu? Ya itulah ketujuh roh. Theos, roh dewa Anda. Coba sebutkan. EGP, mau 7 roh apapun itu yang jelas, itulah Tuhan Anda, sembahan Anda. Aduh, kalau begitu Jumat hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa membuktikan. Jangan begitu, itu tidak baik. Loh. Iya. Anda hanya bisa berargumen tapi tidak menunjukkan data. Itu tidak logis itu. Harusnya Anda menyampaikan ketujuh roh itu harusnya Anda sebutkan satu persatu. Bukan Anda menyampaikan habis, Anda juga menyangkal bahwa Anda juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa begitu. Sekarang saya mau tanya dulu, roh dari ketujuh roh itu roh siapa-siapa? Yang tadi Anda bilang kami percaya pada 7 roh. Sebelum ke sana, Anda simpulkan dulu bahwa Anda penyembah roh itu dulu. Ya, saya ngerti ketujuh roh yang Anda maksud itu di kitab Yesaya, saya paham. Saya tahu itu. Yang nanti cocokologinya Kristen itu larinya ke situ, tapi tak ada hubungannya. Yang saya tanya, betulkah Kristen ini menyembah 7 roh? Itu aja dulu. Yang disampaikan Abang Juma itu saya mengerti. Bang Buset, sekarang saya mau tanya Bang, mohon kerjasamanya Bang. Abang Buset ini noise. Jadi kalau setelah selesai berbicara langsung di mute ya. Dan saya sarankan pelan-pelan saja, pelan-pelan, sabar. Simak baik-baik biar makin cerdas dan biar sembuh penyakitnya abangku. Lanjut Abang Buset. Setelah berbicara langsung mute ya karena noise. Lanjut. Ya, saya tanya dulu Bang, apakah betul Kristen itu menyembah roh? Kan gitu. Emangnya roh dengan manusia itu berdiri sendiri, Pak? Abang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, apakah betul Kristen ini menyembah roh? Roh. Itu kan roh itu kan dari Halo? Kan dikatakan dalam kitab saudara, Theos itu adalah roh. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Yohanes 4 itu diterangkan kayak gitu, nomor 24. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menyembah roh? Kalau Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk. Kaitannya dengan makhluk, Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, apa yang dilihat itu makhluk.
makhluk apa? Berupa roh, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh, roh theos, roh dewa yang Anda sembah. Dan itu tercatat kok dalam kitab saudara. Jadi kesimpulannya, Kristen itu menyembah roh-roh menurut Wahyu 5 nomor 6 gitu loh Bang. Silakan Anda bantah. Pada kesimpulannya, saudara Yahudi tadi sudah mengakui Kristen penyembah roh. Malah dia lengkapi dengan roh halus, roh gaib. Dah, selesai. Adapun kemudian saya dulu pernah diskusi ya dengan orang-orang Kristen. Oh, 7 roh yang dimaksud di situ adalah Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, kemudian jemaat yang ada di Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan seterusnya. Ya, tapi pernyataan penulis Wahyu tidak begitu. Penulis Wahyu mengatakan, aku melihat. Berarti penulisnya melihat. Melihat apa? Wahyu. Roh. Seperti apa bentuknya? Bertanduk 7, bermata 7. Lalu dia jelaskan, inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Nah, kalau kita mau cocokologi, coba Anda baca di dalam Matius 12. 7 roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang yang bertaubat. Di mana roh jahat ini berasal dari padang gurun, padang yang tandus, merasuki kemudian orang yang bertaubat. 7 roh jahat ini masuk ke dalam dirinya sehingga dia semakin menjadi jahat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau saya mengartikan ini, pada saat masa Yesus, orang yang seangkatan Yesus, ada orang yang kerasukan 7 roh setan. Yang tadinya orang itu bertobat dari dosanya. Kemudian setelah bertobat, menurut Matius 12 nomor 43 sampai 45, ada 7 roh jahat yang masuk ke dalam dirinya sehingga orang itu jauh lebih jahat lagi seperti semula. Jauh lebih jahat. Apa yang terjadi? Mendirikan sekte di luar agama Yahudi. Siapa dia? Pikirlah sendiri. Dialah yang suka suruh-suruh orang nyembah roh. Kenapa dia mengarahkan orang lain menyembah kepada roh? Karena dia juga kerasukan 7 roh. Maka muncul pertanyaannya, siapa orang yang seangkatan Yesus yang kerasukan 7 roh setan? Abang Juma boleh disebutkan orang-orangnya yang kemasukan ke 7 roh itu? Ya, sejauh saya belajar, orang yang mengajarkan tentang angkatan jahat, orang yang mengajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Oh, yang ditunjuk berarti kesimpulannya berarti Abang Juma tunjukkan kepada Yesus ya? Yesus justru yang mengajarkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah si roh jahat ini dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar lagi
dan mengajak ke 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya Yesus mengatakan angkatan jahat kerasukan 7 roh setan. Siapa angkatan jahat? Ya, Mereka oke, yang oke. diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa yang mengajarkan konsep bangkit hari ketiga? Itulah angkatan jahatnya. Sehingga dengan kekuatan roh yang ada pada dirinya, dia mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia untuk menyembah kepada makhluk roh. Oke. Kesimpulannya Anda cari aja dulu siapa yang mengajarkan menyembah kepada roh, siapa yang kerasukan 7 roh pada zaman Yesus, dan siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus. Itu aja dulu Anda cari. Kalau Anda sudah temukan itu, Anda akan tahu Anda ini siapa, diri Anda itu siapa sebenarnya. Oke, Abang Juma. Silakan. Setelah saya mendengar dari apa yang Abang Juma sampaikan tadi, itu saya baca dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, saya tidak pernah menemukan orang-orang yang dianggap penjahat yang ketujuh roh. Saya tidak pernah menemukan itu. Kalau bisa boleh Abang Juma sebutkan orang-orangnya itu, orang-orang itu, dan dari bacaan mana atau Injil mana dia, supaya kita bisa mencari kebenaran. Matius 12 nomor 38. Di situ diterangkan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa, Bang? Tanda untuk angkatan jahat, ya kan? Nah, siapa yang mengimani tanda ini? Bangkit pada hari ketiga. Kan Kristen. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu ini? Dari Paulus. Ya kan? Sebelum Paulus kemudian mengajarkan ini, Paulus itu adalah pendosa, penganiaya, zalim terhadap murid-murid Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Nah, di data nomor 43-nya, ketika dia bertobat, roh jahat itu keluar. Roh jahat ini keluar mencari tempat perhentian kemudian dan tidak menemukannya. Sehingga roh jahat ini kembali ke orang yang bertobat tadi. Dia menemukan, oh benar-benar bertobat, bersih orang ini. Tapi dia keluar memanggil 7 roh yang jahat lagi. Datang bersama-sama, masuk ke orang yang bertobat tadi. Setelah mereka masuk, roh-roh jahat ini masuk, orang itu kemudian berlaku jahat kembali, bahkan jauh lebih jahat. Dan itu digenapi angkatan yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat. Berarti orang yang mengimani bangkit pada hari ketiga itulah yang mendirikan konsep dan dikarenakan dirinya kerasukan 7 roh jahat. Oi Juma brengsek, oi Juma babi, oi Juma brengsek, dengar ya. Waduh, Kristen sekali. Oke. Bahasanya. Abang Juma. Iya, silakan, Bang. Apa yang disampaikan Abang Juma itu, saya rasa tidak ada yang benar. Tidak ada yang ada di dalam
kitab-kitab yang ini tidak ada itu Abang Juma. Abang Juma mengarang aja itu. Matius 12 Bang. Kenapa sampai saya katakan begitu? Karena setiap pembicaraan itu Abang Juma hanya berbicara saja, tapi tidak pernah menyebutkan orang yang berbuat jahat. Itu Abang Juma tidak pernah menyebutkan orang itu. Hanya omong saja. Saya justru orang lain juga bisa. Saya justru bertanya sama Anda. Kutanya dulu sama saudara. Apakah tidak Paulus perlu ini bertanya kepada kami? Kenapa hal seperti itu kami tidak pernah menyampaikan ke publik? Karena kami tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu. Sehingga kami tidak pernah permasalahkan seperti itu. Kami baru tahu hari ini yang Abang Juma sampaikan ini, baru kami tahu. Oh iya, makanya saya tanya kepada Abang, mengajarkan ini nggak mungkin. Nah, ini jantung pertahanan. Ini bocor, selesai. Ini jantung pertahanan. Makanya kalau ada yang mau bertahan dengan data yang saya kasih, hebat dia, hebat. Nah, termasuk saudara, Anda mengatakan tidak ada di dalam Bible, data yang saya sajikan. Ini pertahanan terakhir. Yesus mengatakan angkatan jahat berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Paulus orang Farisi. Paulus ahli Taurat. Paulus seangkatan dengan Yesus. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mendirikan agama di luar Yahudi. Apa yang kurang? Apa yang kurang, Bang? Kalau bukan Paulus, tolong tunjukkan kandidat yang lain. Apa yang didirikan kandidat itu? Seangkatankah dia dengan Yesus? Berasalkah dia dari orang Farisi? Apakah benar dia ahli Taurat? Mengajarkankah kebangkitan hari ketiga? Siapa namanya? Tak ada kan? Hanya Paulus kan? Kecuali ada yang lain. Kalau ada silakan sebutkan nama. Setahu saya belajar, ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi itu Paulus, yang keseangkatan Yesus itu Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu Paulus. Apalagi? Dan yang sezaman dengan Yesus mendirikan konsep agama di luar ajarannya, Paulus. Dan Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Ini masih kuat. Paulus masih kandidat tunggal. Kalau Anda ingin menyebutkan satu nama silakan. Yang pernah bertaubat Paulus. Setelah bertaubat mendirikan agama Kristen. Mengajarkan 13 kitab. Sebelum dia bertobat tidak pernah dia menulis kitab. Setelah dia mengaku bertobat menuliskan 13 kitab. Dari mana ilmunya 13 kitab ini? Jadi kalau saudara Kristen mampu menunjukkan kandidat selain dia, silakan mari kita bedah. Ada? Tidak akan pernah Anda temukan. Izin saudaraku. Iya, silakan Bang. Siap, Pak Sair, Daeng. Assalamualaikum, Daeng Handi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam, lanjut. Ini sepertinya ajaran baru dalam ajaran Kristen, sama seperti Trimurti menjadi Tritunggal. 7 roh. 7 roh pun ada di ajaran saya, yaitu 6 sifat buruk. Sifat bukanlah roh. 6 sifat buruk dinamakan di kita adalah sadripu. 1. Hawa nafsu, 2 tamak, 3 marah, 4 bingung, 5 mabuk-mabukan, 6 iri hati. Ini bukan roh. Makanya ini kok semakin hari saya mendengar di komal-komal ini kok banyak plesetan-plesetan atau ajaran-ajaran baru yang dijiplak begitu. Sudah Tuhan kami yang dijiplak, sekarang ajaran kami dijiplak dipersama-persamakan. Ini akan rancu nih ajaran-ajaran baru ini. Ingat, sadripu itu adalah sifat buruk. Buruk identik dengan sifat iblis atau setan, ya.
yang seperti yang saya jelaskan tadi itu. Makanya saya harap janganlah dibuat ayat-ayat baru yang akan membingungkan kalian. Benar seperti Bang Zuma katakan, bahwasanya umat Kristen itu berperang dengan kitabnya sendiri, bukan dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Siap, Pak Asri. Abang Da, Dewa, Assalamualaikum, Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri kok, Assalamualaikum. Baca. Silakan, Abang Musik Buset. gimana ini musik? Silakan. Waalaikumsalam. Terusin dulu tadi itu sama Bang Buset, tadi seru tuh. Lanjut dulu. Iya. Rujukan kita kemudian, kalau kami umat Islam kan jelas tuh, orang-orang sesaman dengan Nabi yang datang di tengah Bani Israel, membuat makar, tipu daya, muslihat. Hasil daripada tipu daya muslihat melahirkan sebuah konsep yang berbeda dengan ajaran para nabi. Kristen hari ini dengan Yudaism hari ini, apakah sama? Berbeda. Tapi mereka menggunakan akar yang sama menurut pengakuan Kristen dengan adanya bekal berupa kitab yang mereka sebut Perjanjian Lama yang berasal dari terjemahan dari kitab Tanak. Nah, sekarang yang menggunakan original teksnya Yudaism, mereka hanya menggunakan terjemahan saja sebagai pelengkap dari kitab yang mereka katakan Perjanjian Baru. Kira-kira kedua agama ini, kedua kepercayaan ini yang benar yang mana? Pemegang kitab asli atau pemegang terjemahan saja? Dari situ aja kita sudah bisa memecahkan masalah ini. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan aku akan membalas tipu daya mereka, artinya harus ada pembalasan yang nampak. Karena Tuhan mengatakan aku akan mengazab mereka di dunia. Berarti azab itu harus nampak. Nggak bisa tidak, karena Tuhan yang mengatakan. Nah, dari perspektif kacamata Islam, orang yang diazab adalah orang yang hatinya buta. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta hatinya, tuli, bisu mereka itu. Nampak enggak di luar Islam orang-orang seperti ini? Nampak. Bible aja mereka nggak paham. Ketika diuraikan malah bertanya, saya tidak pernah baca yang kayak gitu. Padahal ini adalah isi kitabnya. Ini yang Al-Quran katakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta mereka, bisu mereka, tuli mereka itu. Tak mampu menyuarakan kebenaran, tak mampu melihat kebenaran, dan tak mampu mendengarkan kebenaran. Al-Quran yang menguraikan. Apakah sebelumnya Rasulullah melakukan penelitian? Tidak. Menyelidiki mungkin enggak, belajar mungkin enggak juga. Lalu dari mana? Ya, dari Sang Pencipta yang Maha Melihat, yang mengabarkan kepadanya. Sehingga terurai dalam Al-Quran dan bisa kita petik hari ini. Sehingga ketika Anda mengatakan tentang ruh dan ruh, kembali kepada Bible, jangan ke Al-Quran. Anda enggak mengimani. Bible mengatakan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, ya Paman, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Ini yang bertanya siapa? Angkatan jahat. Lalu Yesus menjawab apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Coba. Apakah diberi? Diberi. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kalau Anda merasa bukan angkatan jahat, tanggalkan konsep itu. Karena Anda tidak mau dijadikan sebagai angkatan jahat. Dan lagi-lagi, Yesus pada finishnya mengusir orang yang jahat. Karena apa? Memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya. Dan selesai. Satu rangkaian cerita yang ada di dalam Bible. Bible yang menerangkan itu. Kemudian, angkatan jahat. Apakah muridnya semuanya jahat? Tidak. Kalau begitu, ada sisi di mana terlihat dalam Bible, murid-murid bukan sekelompok dengan mereka yang angkatan jahat ini. Ada. Tertulis di mana, Bang Suma? Baca di dalam
Lukas 24. Apa yang terurai? Ya lihat bagaimana respon murid-muridnya 11 murid ini ketika diketahui informasi bahwa hilang Yesus dalam kuburan. Apa respon mereka? Si murid Petrus mengatakan apa? Setelah dia pagi-pagi tidak percaya kepada pemberitaan Maria bahwa jasad manusia gurumu itu dalam kubur sudah hilang. Petrus tak percaya. Murid-murid yang lain tidak percaya. Tapi angkatan jahat percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena itu memang tanda untuk mereka. Itu makanan untuk mereka. Maka mereka memakannya. Murid-murid gimana? Percaya nggak? Enggak. Bahkan ketika melihat Yesus, mereka mengira apa? Hantu. Karena mereka nggak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Petrus dalam hatinya ketika ia membuktikan bahwa gurunya benar-benar sudah tidak ada di kubur? Tapi dia juga nggak tahu ini gurunya atau siapa. Yang dikatakan anak manusia. Siapapun yang dikubur pasti anak manusia. Tapi tidak dikatakan Yesus. Nah, datang Petrus di kubur. Dia lihat, kok nggak ada beneran ini? Mayat di sini nggak ada. Yang ada cuma kain kafan. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang kiranya sedang terjadi ya? Petrus yang bukan angkatan jahat bertanya dalam hatinya. Coba Anda baca dalam Lukas 24 nomor 11. Pagi-pagi sekali Petrus ke sana melihat kuburan dan tidak menemukan jasad, melainkan hanya menemukan kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau Petrus ini angkatan jahat, pasti dia sudah tahu. Oh, guruku bangkit pada hari ketiga. Hore, kemana dia pergi? Ayo kita cari guru kita. Tidak. Kenapa tidak demikian? Karena yang diberikan tanda bangkit hari ketiga selayaknya Yunus hanya angkatan jahat. Nah, tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat ini apakah berakhir sampai situ? Hanya sekedar bangkit? No. Tidak hanya sekedar bangkit, angkatan jahat bereaksi. Kenapa angkatan jahat bereaksi? Karena pada dirinya sudah kerasukan 7 roh jahat yang tadi. Baca data selanjutnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Roh jahat ini kemudian berkata, aku akan kembali kepada orang yang tadi yang kutinggalkan. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang tersebut menjadi bersih dan teratur. Lalu setelah menemukan orang itu, dia pergi kembali keluar, mengajak ke-7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan mereka kemudian 8 roh jahat ini masuk ke orang yang tadinya bertaubat dan berdiam di situ. Apa kata Matius 12 nomor 45? Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat semakin lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti angkatan jahat akan kerasukan juga masing-masing 8 roh jahat. Kenapa? Kata siapa? Kata Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa yang terjadi? Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus bangkit dari kematian agar dia menjadi Tuhan. Ini yang membisikkan Paulus mengatakan itu roh apa? Roh apa yang membisikkan Paulus mengatakan ada mayat bangkit dari kubur lalu menjadi Tuhan? Baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Ayo, roh apa yang mengantarkan Paulus menulis mengatakan itu? Kemudian, akulah Yesus yang kau niaya. Roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini? Roh Yesus? No. Diam. Jangan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Yang bertentangan dengan Yesus, maaf. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah nabi kebenaran, roh kebenaran, bukan Yesus. Aku datang nanti di akhir zaman, ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi yang datang ngaku Yesus kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu itu siapa? Tanda tanya besar. Tapi nggak usah khawatir untuk mengetahui jawabannya. Gimana cara mengetahui jawabannya? Lihat saja angkatan jahatnya. Apa yang terjadi dengan angkatan jahat? Percaya dengan kebangkitan.
Setelah percaya dengan kebangkitan, dia pergi ke seluruh dunia mengajarkan apa? Nah, itulah. Lalu apa nama ajarannya? Baca Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios atau Nasrani atau Kristen. Dah, selesai kita. Ya, kita sapa dulu Bang Suma, host. Silakan. Ya, Andreas, selamat sore. Apa tuh sama nih? Silakan. Andreas. Oke, Andreas di bawah dulu. Oke, lanjut. Oke, sedikit lagi teman-teman ya, 1M ya, tap-tapnya 1M. Silakan, abang sayang. Ada yang mendandut di situ. Iya, bah, Mangiro mau tahu Jocelyn, bah. Ya, kena musik bang di YouTube. Iya. Allahu Akbar. Gua bah. Mangiro taruh. Mengiru. Campur kencing ayam. Ayo bang, ditanggapi bang, buset. Tapi slow bang, janganlah kata-kata kayak tadi, nggak enak boleh didengar. Ayo bang, direspon lah itu, pakai data. Bang cuma pakai data. Anda cuma marah-marah gimana sih bro? Jangan-jangan Anda nggak bawa Bible di situ. Anda belum baca tapi langsung protes. Tuh kan nggak enak kalau burung gagak udah marah-marah. Memang dia jarang baca Bible, jadi kaget pas dibaca sama Bang Suma. Dibaca sama Bang Juma dia pikir ngarang. Buset dah. Buset juga namanya ya. Bang, dibuka mic-nya bang. 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 Buya, dipanggil itu. Aduh, kok jadi begini sih? Pelan-pelan. Ini aku mau pergi survei jalan-jalan ini. Kok ada hal kayak gitu ya? Ya. Mana tadi itu? Abang buset. Mana ya Bang Buset ini? Tuh. Ya tuh Marco aja deh. Marco silakan. Selamat sore. Marco. Yo. Marco. Waduh, diam baik ini. Bos, gimana sih? Baik, izin menambahkan sedikit ya, Bang Juma ya. Ini soal berhala. Ini kita memberikan edukasi kepada yang di bawah gitu kan. Coba Pak Abang ya, ketika yang namanya berdiskusi itu, kita ini kan ibaratnya mau berperang gitu kan. Persiapkan yang namanya senjata, persiapkan yang namanya mental kita. Ketika yang namanya seorang tentara berperang, mereka mempersiapkan segalanya. Minimal tidak punya senjata, minimal bisa membela diri. Jangan membawa yang namanya pisau cukur. Nah terus, pada saat berdiskusi itu, tolonglah, jujur. Jujur itu ibarat nyawa kedua. Kalau misalkan kita sudah tidak jujur, kita jelas sudah kehilangan sebagian nyawa kita. Dan kita sadar ketika seorang Mahadewa, Bang Juma, dan yang lainnya berdiskusi dengan orang-orang Kristen,
mereka itu bukannya mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible, melainkan melawan apa yang ada di dalam Bible. Jadi boleh kesimpulan ya, ketika berdiskusi dengan orang oten, ternyata mereka sedang kerasukan yang namanya kerasukan iblis. Contoh tadi, orang tadi tiba-tiba memaki Bang Juma dengan mengatakan Bang Juma anjing, itu adalah contoh iblis di situ. Maka ya, kalau kita melawan iblis itu kita nggak sanggup. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis sangat pandai memutar balikan fakta. Dan jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis sangat pandai merangkai kata. Begitulah, setelah kita menunjukkan fakta, mereka berusaha untuk memutar balikan fakta. Coba kalau misalkan Bang Bus, aduh malah jeda Bang. Gimana Bang? Malah jeda. Enggak, bagus. Baik. Di dalam Matius ya, di dalam Matius 27 nomor 63, ada yang bisa baca di situ? Matius 27 nomor 63. Tolong dibacakan dulu Papa Lopo. Dewa lupa. Mohon maaf Bang Juma, tadi Dewa makan kangkung. Jadi lupa ini. Aduh. Ini. Dibaca dulu. Makan gerobak. Dibaca dulu Matius 27 nomor itulah. Ya. Matius 27 nomor 63. Tolong dibacakan. Dewa di PS1 soalnya ini. Dibaca aja, dibaca. Pak Palopo. Hai. Hai. Abang buset. Buset dah. Bang Ani, coba buka Matius 27 nomor 63, Bang. Matthew 27 berapa? 63. Oh itu. Iya. Mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa ketika si pembohong itu masih hidup, ia pernah berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit lagi. Itu kan ya? Itu betul. Jadi poinnya di sini, yang mengatakan dia akan bangkit ya tiga hari lagi, itu ternyata si penyesat. Abang percaya dengan si penyesat? Coba pahami ayat itu dengan baik ya. Di dalam Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya akan berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Padahal yang mengatakan 3 hari akan bangkit, itu jelas Yesus. Berarti si penyesatnya siapa? Ternyata Yesus itu sendiri yang penyesatnya. Dia Yesus Yunani itu, bukan Yesus Ibrani. Nah tadi ketika Bang Juma mengatakan kalau Kristen itu punya teks original, tidak ada, Kristen tidak punya teks original. Halo. Iya Bang. Abang Buset datang lagi nih. Dari tadi Bang Juma ngomong nggak didengar, gimana ini? Oh, tadi Abang Buset lagi di luar tadi. Baik, Bang Buset coba baca Matius 27 nomor 63. Waduh, kesian sekali Abang Buset lagi di luar ini. Aduh, Abang Buset lagi di luar. Coba di lagi dalam Bang Buset. ini. Coba di dalam, jangan di luar. Nggak enak di luar. Bisa dibaca, bisa dibaca. Oh, Bisa baik. dibaca. Baik, Pak Buset. Di dalam Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Itu si penyesat loh itu. Apakah Bang Buset percaya dengan si penyesat itu, Bang? Yang katakan Yesus itu penyesat itu kan bagi sekelompok orang yang tidak suka dengan perjalanan hidup Yesus. Bukan begitu, Bang. Bang, bukan kalau begitu, bagi Bang. orang yang percaya pada Yesus, tidak mungkin orang mengatakan penyesat. Sekarang saya andaikan dengan Abang Juma. Abang Juma ini kan Ini Dewa, bukan Juma. Ini Dewa. Ya, tidak. Oke, saya tahu, saya mengerti, saya paham. Kalian yang ada di sini kan pasti mendukung Abang Juma ya.
Karena kalian akui bahwa Abang Juma itu hebat berbicara. Tapi bagi sekelompok orang yang mendengarkan, yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan Abang Juma, tapi bagi orang yang di luar, yang tidak menahu atau tidak ingin mengetahui tentang keberadaan Abang Juma, belum tentu orang lain itu percaya. Sama pula dengan Yesus. Apa yang Anda katakan, apa yang sekelompok orang mengatakan bahwa dia penyesat, ya jelas. Karena orang tersebut tidak percaya pada Yesus, orang tersebut tidak mengimani Yesus, jelas dia. Abang mendingan baca dulu. Abang mending baca dulu. Matius 27 nomor 63. Abang percaya nggak Yesus pernah mengatakan bahwa beliau akan bangkit di hari ketiga? Percaya nggak perkataan Yesus seperti itu? Oh, percaya. Percaya. Nah, sementara di dalam Matius 27 nomor 63, ini Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari dia akan bangkit. Yesus mengatakan setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Artinya siapa di situ yang penyesat, Bang? Abang percaya dengan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga? Percaya, Bang? Itu tadi Abang Dewa, apa yang saya sampaikan tadi. Ini yang susah juga ya. Namanya pribadi orang itu berbeda-beda. Gak nyambung, nggak nyambung ini bener. Ya makanya sini. Bukan nggak nyambung, Bang. Nggak pernah baca Bible dia, Bang. Ya gini aja. Bang Juma pakai data, tapi kenapa Abang Buset mengeluarkan kata-kata binatang dari mulut, Pak? Maksudnya apa itu? Begini, sekalipun Anda pakai data, tapi ketika saya tidak memiliki data, tapi saya percaya pada dia. Saya percaya pada Yesus, sama saja. Saya tidak akan percaya pada kata-kata Anda, walaupun Anda pakai data. Kenapa dari mulut Anda keluar kata binatang untuk ke Bang Juma? Kenapa? Saya tidak pernah dengar baik-baik ya, tolong ya, dengar baik-baik. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kayak Abang Juma binatang, tidak ada. Sorry ya, jangan. Saya tidak diajarkan seperti itu. Bukan beliau ini, Pak. Beliau lagi cari kebenaran. Tolong, jangan sembarang ngomong ya. Saya tidak biasa, saya agama tidak diajarkan begitu ya. Jangan asal ngomong aja kau. Dengar baik-baik kau. Tadi saya ini orang paling santun di sini ya. Saya tidak pernah mengatakan orang itu binatang. Ya, sabar Pak Bang. Tadi Abang bilang kami ini penyesat termasuk Bang Zuma. Sementara penyesat itu menurut Bible 2 Yohanes 1 ayat 7 yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan itu penyesat. Itu baca. Saya tidak mengatakan seperti saya mengatakan bukan Abang Juma itu penyesat. Kan bunyi isi Babel tadi untuk sekelompok orang, kata mereka berarti mereka di saat itu, sekelompok orang di saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu penyesat. Paham nggak? Bukan saat sekarang ini. Saya omong bukan saat sekarang ini, karena kalian baca Bible di saat yang dulu. Maka saya Pak Buset ya, kita percuma juga diskusi sama Pak Buset. Sementara Pak Buset itu hanya modal percaya saja, tetapi tidak pernah membaca yang namanya Bible. Kalau seperti ini kita kerepotan, Pak. Ya, sementara Bang Juma dari tadi berdiskusi itu menggunakan datanya, bukan berdasarkan katanya. Bang Juma menggunakan yang namanya ayat di dalam Bible, bukan menggunakan retorika sendiri. Sementara Abang baca Bible tidak pernah, paham tidak pernah, tetapi Abang modal percaya saja. Kalau begitu, jelas keimanan Abang itu adalah iman buta, Bang. Cinta boleh buta, tapi iman tidak boleh buta. Kami juga sama, Bang. Kami cinta buta, Bang. Kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Allah, kami tanpa melihat. Kami cinta buta, tetapi iman kami bukan iman buta. Iman kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Oke, saya paham apa yang Anda sampaikan begitu, saya paham. Makanya Bapak baca dulu Bible. Kita percuma, Pak, diskusi dengan Bapak. Sementara Bapak tidak pernah membaca Bible. Baca dulu Bible. Sekarang saya tanya Anda. Pak Buset, izin dulu ya. Bisa nggak saya bertanya? Ya, bisa. Tapi tunggu dulu. Tapi tunggu dulu, Pak. Izin dulu ya. Oke. Dengarkan dulu statementnya Bang Juma. Kalau kira-kira Anda membantahnya, boleh Anda membantahnya. Kalau Anda setuju, boleh Anda setuju. Dengarin dulu bentar ya. Saya kembali ke Bang Juma dulu.
Ya silakan Bang Juma statement dulu, apa dia paham apa enggak sesuai topik, silakan. Oke, Di-mute dulu, host, di-mute dulu host, gua nggak bukan moderator ini. Ya. Bang Juma masih bisa memberikan statement pakai data. Kan? Agak jauh mungkin beliau dari perangkat bang. Bang Juma menjauh kali ya. Iya iya. Tapi memang agak sulit Bang Handi. Pak ini nggak baca dia, nggak baca Bible. Jadi yang penting Yesus Tuhan. Agak susah Bang Dewa. Iya. Masalahnya Padahal apa Yesus buat kamu berkata, kalau Yesus itu Tuhan ya, sabar bagi dulu kami? Pak Yo. Sabar dulu Pak Yo. Masalahnya di mana buat kamu? Nggak ada Kalau Yesus masalah. Tuhan. Sabar dulu Pak Yo. Di-mute dulu. Masalahnya Di-mute di dulu. mana? Ya di-mute dulu, nanti diturunkan loh Pak. Sebentar dulu ya. Aduh. Jadi begini, ini Pak Abang ini, jadi Anda itu harus membaca Pak, apa kata Yesus. Banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Itu kata Yesus. Jadi yang mengakui Yesus Tuhan penyesat itu. 2 Yohanes 1:7. Tolong ambil pulpen dicatat. Jadi jangan nanti tanya lagi. Itu Siapa loh. yang menyesat? Memang pun Yesus itu datang ke dunia dalam rupa manusia. Nah. Oh, berarti bukan Memang sebagai sudah Tuhan. Sejarah apa semua tertulis. Berarti bukan sebagai Tuhan ya. Aduh. Kamu tuh yang menyesat mengatakan sudah tertulis dalam Alkitab yang dia datang dalam rupa manusia. Kamu kata penyesat lagi. Aduh. Ya udah diam dulu Pak Yo. Silakan Abang sayang. Abang apa nih? Silakan Pak Abang. Siapa nih? Saya kah atau siapa? Ya silakan. Atau kita interaksi aja dulu Pak. Kita interaksi dulu supaya kelar ini kan. Siapa yang penyesat itu dimaksud Bang Dewa. Saya mau tanya ke Pak Abang ini Pak. Baik. Iya, harus Yesus. Iya harus selesai nih Pak. Ini bahaya nih Pak ya. Harus selesaikan. Iya benar. Siapa yang penyesat menurut Abang Dewa? Baik. Ya, saya tanya dulu Pak. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, sebagai manusia. Bukan Tuhan ya. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Ya, artinya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan Tuhan Pak ya? Ya. Nah udah, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Itu dia datang dulu Pak. Dia datang ke dunia dulu lewat dia datang ke, tapi perjalanan Yesus sampai ia disalibkan itu kita juga harus tahu itu. Enggak nanya penyaliban Pak, enggak nanya penyaliban. Enggak nanya nanti itu. Nanti itu. Berarti Anda sudah mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan ya, betul? Iya, dia datang sebagai manusia, betul. Ah, udah aman udah Bang Andi. Berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Iya. Nah, terus setelah itu ya udah berarti Anda udah benar, berarti Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Boleh jawab pakai motor dia, bunyi motor. Bang Yo aja deh. Ini saya yang jawab atau siapa yang jawab ini? Ya, Dia lagi ganti oli itu, dia lagi ganti oli. Udah Pak, Saya tadi kan Bang sudah Buset, jawab. Bang Saya Buset, sudah jawab tadi. ganti Ya. oli dulu aja, udah ganti oli dulu. Nanti kalau udah nggak noise baru ya. Ya Bang Buset ya. Abuya kasih moderator dong, napa biar bisa nge-mute. Berisik nih. Ya udah benar dia Bang Dewa, Bang Handi. Berarti dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Gitu loh, sudah benar. Coba Pak Yo lagi coba tanya. Yo-nya. Ya, oke, dilihat dulu Abang. Oke, Pak Yo, buka mic.
oleng juga kayaknya. Yesus datang ke dunia itu kan lewat perantaraan Yesus datang ke dunia kan dia dilahirkan, diasuh, dirawat. Itu kan berarti manusia dong. Iya sudah Pak Yo, abang sayang sudah di-mute dulu Pak. Beri ini Pak Yo. Dibuka mic-nya Pak. Tapi ada kata tapinya Bang. Mati aja. Iya. Ada kata tapinya, bukan udah dia dilahirkan secara manusia, tapi ada kata tapinya. Sampai dia dari perjalanan dia dilahirkan sampai perjalanan dia disalibkan itu ada kekuasaan mujizat, ada yang dibuat oleh Yesus, kebaikan itu banyak. Kenapa sampai orang yang percaya pada Yesus sampai mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, anak Allah, begitu. Ada itu. Jadi Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Sepakat dulu. Kita mengakui Yesus sebagai putra Allah karena kita juga tidak sembarang mengakui. Kita banyak udah diakui sebagai manusia, dipakai tapi, ada tapinya. Iya, dia kan lahir ke dunia lewat seorang ibu. Bunda Jadi Maria. Yesus itu, jadi Yesus manusia apa Tuhan, Bang? Itu dilahirkan itu kan dia manusia. Orang manusia. Bang Buset diam dulu, yo lagi. Berisik Bang Busetnya. Walaupun dia diam dulu host itu kerja loh. Dalam rupa manusia, melalui manusia, dia ada nubuat, ada kesaksian, dan sekarang ini mukjizat Yesus itu tetap terjadi. In Yesus name ada mukjizat. Waktu bermujizat dia Tuhan ya Pak ya? Iya, memang dia Tuhan. Para pendeta melakukan mukjizat saja dengan in Jesus name. Beda kah pendeta dengan Yesus? Beda. Buset diam dulu Mana ada nama Turunin lain? aja Buset dah. Berisik kah? Pak Mana ada nama lain? Abang di-mute dulu Bang. Nanti kalau di itu silakan. Kalau Juma bisa bikin mukjizat in SWT name, saya masuk Islam. Nggak usah masuk Islam, masuk botol aja, nggak usah, nggak dipaksa, nggak usah. Nggak usah. Kalau Zuma bisa, Najis Islam mau ngapain? Setuju. Kalau hari ini Abang Juma bikin mujizat, saya besok masuk Islam. Ih, najis, nggak usah masuk Islam. Nggak usah, najis. Oke. Halo. Kalau Abang Juma bisa menyembuhkan, kalau Abang Juma bisa membuat nggak usah masuk Islam. saya besok masuk Islam. Najis, nggak usah masuk Islam. Najis. Jangan hanya banyak ngomong. Iya, Pintar hanya di kata, tapi tidak bisa melakukan mujizat itu adalah. Nggak usah, najis. Najis, nanti masuk Islam, nggak usah. Gantian dulu. Hostnya mana sih ini nggak bisa dikasih moderator, jadi nggak bisa diatur deh. Pelit amat sih Abu ya. Gini Bang Yo, kalau Anda bisa membuktikan Yesus Tuhan, saya masuk angin. Silakan. Buktikan Yesus Tuhan. Dunia kiamat Allah itu datang dalam rupa. Saya nanya, kalau Anda bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, saya masuk angin. Silakan buktikan tuh Yesus Tuhan. Dia menjamin surga, dia berfirman, itu aja sudah cukup. Buktikan dulu Yesus Tuhan. Dia hakim akhir zaman, dia muncul pada dunia kiamat. Dia tahu tuh dunia kiamat. Lu aja deh, siapa lain diam, silakan Abang Buset sama Yo berdua ngomong. Bareng-bareng aja, 1, 2, 3, bareng-bareng. Oke, saya jawab saja. Mau membuktikan bahwa Yesus itu punya mujizat yang besar. Saya nggak nanya mujizat, saya nanya buktikan Yesus Tuhan. Oke, baca banyak itu di Bible itu. Di mana dibacanya? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 2 roti. Saya sudah memberi orang makan 1 juta orang. Kemarin saya kasih bagi roti banyak, nggak ada masalah. Boar aja lu. Nggak percaya gue pernah memberi makan 1 juta orang. Udah, roti saya beli banyak banget kemarin, saya bagi-bagi. Nah gimana? Itu nggak membuktikan Yesus Tuhan itu Bang. Yang lain lah, yang lain apalagi? Yang lain, masa cuma gara-gara roti dia Tuhan? Gimana sih lu? Masih banyak lain Pak. Yesus tuh masih banyak mujizat. Apalagi? Bukan cuma 1. Apalagi? Apalagi? Ada baca sendiri di Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa itu di mana tertulis? Berjalan di atas air.
Percaya nggak? Oh banyak orang, banyak ada nabi berjalan di atas air, biasa itu. Nabi siapa? Bebek berjalan di atas air. Oke, saya tanya Anda sedikit. Kita ini kan mempunyai nabi Buktikan masing-masing dulu ya. Yesus Tuhan itu, Kita buktikan. mempunyai nabi masing-masing ya. Nabi mana yang tidak pernah melakukan dosa? Coba saya tanya. Ya itu nabi, nggak ada masalah. Yesus nabi ya. Kau buktikan Yesus pernah melakukan kesalahan? Ya berarti Yesus pernah nabi. melakukan dosa apa yang pernah Yesus lakukan? Berarti Yesus Berbuat nabi. zina ada? Yesus Ada. kawin mengawin Ya, saya ada? buktikan. Nggak ada. Bohong. Dia Nggak mengutuk, ada. dia mengutuk pohon ara itu nggak dosa mengutuk. Adakah Yesus kawin mengawin? Adakah Yesus pacaran? ada mengutuk pohon ara bang. Ah, Dia coba kutuk kau tanya pohon ara dulu. bang. Adakah Yesus kawin? Kalau dia nggak kawin berarti dia nggak normal ya bang ya? Gimana itu kalau nggak kawin? Gimana bang? Kenapa Yesus nggak kawin bang? Bisa dijelasin bang? Kenapa dia nggak kawin? Sebab dia Tuhan. Oh Tuhan nggak boleh kawin ya? Iyalah, berapa deh bukan. Oke. Yang Tuhan yang mana sih bang Yo? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Hah? Yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Saya panggil Yesus Bapak juga. Apa Oh masalahnya? Yesus Bapak juga. Iya, saya panggil dia Bapak, Bapak kami di surga. Apa masalahnya? Oh berarti bapakmu Yesus? Iya. Oh anaknya Saya Maria? anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Masalahnya apa? Yesus itu anak Tuhan apa anak Maria? Hah? Dalam konsep manusia karena dia datang melalui Maria itu sedangkan dalam dia datang dalam karena dia datang karena manusia yang akan menerima firman itu dia datang dalam rupa manusia. Kalau binatang dia terima firman memang dia ikut dalam rupa binatang. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan nggak pak? Karena manusia itu harus jatuh ke dalam dosa dan tidak berdosa melalui Jatuh ke firman. dalam dosa dan tidak berdosa, bahasa apa ini pak? Itulah dia datang dengan berfirman biar manusia itu tahu mana yang boleh membuat dia masuk surga, mana yang boleh membuat dia masuk neraka. Jadi yang mati di salib Tuhan ya pak? Ya, kalau sejarah dia datang dia disalib itu memanglah. Siapa itu yang mati di tiang salib? Tuhanmu? Iya itu dalam kemanusiaan dia. Oh berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu mati kayak manusia ditanam dalam tanah. Dia datang kena firman, dia kembali juga dengan firman. Kan Yesus juga pernah dikubur pak? Hah? Pernah dikubur 3 hari tuh? Oh, itu kan dalam kemanusiaan dia, walaupun dia bunuh dia tetap hidup, muncul pada dunia kiamat memang dia. Oh berarti dia waktu disalib dia bukan Tuhan ya? Kamu carilah Tuhan di dunia Nggak ini. nyambung Tuhan ini, gimana ini nggak nyambung nih? Kamu cari Tuhan di dunia ini yang muncul pada dunia kiamat siapa? Kalau ada saya terjun dari Monas. Oh jadi Tuhan Kalau pernah selain turun ke dari Tuhan dunia? Yesus, saya terjun dari Monas. Terjun aja pak, nggak ada yang larang. Iyalah, kamu carilah Tuhan di dunia ini agama manapun yang ada muncul pada dunia kiamat. Nggak ada pak, cuman Tuhanmu aja yang pernah mati pak. Dari Monas. Kalau ada. Jam berapa mau terjun pak? Daripada Tuhan yang disembah manusia di iman firman-Nya, cuma Tuhan Yesus yang muncul pada dunia kiamat. Mana Tuhan lainnya? Oh, Tuhanmu pernah nongol di dunia ya? Dari Monas. Tapi kenapa diludahi? Kenapa ditangkap pak? Apa salahnya? Kenapa yang ditangkap? Ya salahnya di mana dia tangkap? Cuma kamu cari. Ya kan pernah ditangkap pak? Ya itu dia kena firman, dia macam kamu menolak dia. Yang ditangkap itu Yahudi. manusia atau firman pak? Atau Tuhan yang Kamu lah ditangkap? Yahudi itu, kamu kan menolak Tuhan Yesus, nyambung, kamu lah yang Yahudi. Jangan nangis pak. Kamu lah yang Yahudi, kamu kan yang menolak dia. Oh saya Yahudi ya pak ya? Karena kamu lah dia disalib. Siapa yang bunuh dia pak? Disalib? Siapa yang bunuh dia? Ya bapakmu Yahudi lah, siapa lagi? Oh bapak saya yang bunuh dia. Kenapa nggak lapor polisi pak? Karena menolak firman yang dia bawa. Pak kenapa nggak lapor polisi? Pak kenapa nggak lapor polisi ke bapak saya yang bunuh Tuhanmu? Kenapa nggak lapor polisi? Sekejap kamu, Yesus itu Nabi kami, sekejap menolak Yesus, itulah perangai kamu. Kenapa nggak lapor polisi? Lapor polisi pak. Berputar-putar. Sekejap, Isa Nabi kami, sekejap bukan.
Gimana apa kayak gitu? Ini orang ini habis minum apa ya? Gimana apa? Mutar-mutar. Kalau gua ambil deh. Kayak gitu. Sekejap. Obat gua juga habis Yesus jadinya itu nih. Muslim. Sekejap. Oh, Yesus itu bukan Muslim. Apaan? Aduh. Kalau kita beriman itu harus satu. Beriman pada Yesus gitu. Itu mutar-mutar sekejap kata dia. Sekejap tidak, sekejap Biar ya. hanya ngomong sekejap sampai dia tidak, berbus sekejap aja, ya. Bang. Mana tidak keliru. Makanya kalau beriman itu tidak satu. Kalau macam kami, kalau beriman dengan Yesus, kami tetap dengan Yesus. Itu aja udah. Senang, simple. Tidak bikin pening kepala. Ini sekejap kata Yesus Nabi, sekejap kata Yesus. Ya udah siapa lah. Apa punya iman itu? Nanti bercakap Ini pasien siapa ini ya? Nanti bercakap Tahu pasal iman. ini jemaat siapa ini? Nanti bercakap wah iman. Gua kasih tahu apa itu iman. Yang ditanya tadi Bang Handi, waktu Yesus ditangkap, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia, itu loh. Ya dalam kemanusiaan dia ditangkap. Apabila dia bukan kembali Tuhan. kepada kealahan dia, Enggak, ini Tuhanmu ini kadang Tuhan, kadang manusia, yang mana sebenarnya? ya kan manusia itu ada dua alamnya. Wih, dua alam. Alam akhirat dan Dua alam alam dunianya. Kau ingat manusia itu satu alam nggak? Manusia dua alam. Masa dia hidup dia di dunia. Kematian itu ada akhiratnya itu. Kamu ingat manusia itu satu alam saja. Tanya, siapa yang bunuh Yesus? Itu dibunuh dalam kemanusiaan dia. Dua alam ya Pak ya? Ya manusia memang dua alam. Jasad dan Alam roh. apa Pak? Jasad dan roh. Oh, dua alam itu. Belajar di mana Pak? Waduh. Belajar di Monas. Wah, pergi padang masalah, pergi ya. Itulah inilah. Itu kan dua alam. Adakah manusia yang berjasa hidup ini pergi padang masalah? Di mana Pak? Di Padang Panjang. Itulah berputar-putar ke Oh, habis Padang Panjang dia. Aduh. Sekejap kata wah beriman pada Injil, beriman pada, sekejap kata tidak. Sekejap beriman, sekejap kata tidak. Kami ini beriman pada Wih, keluarga. Semua yang dulu dabi-dabi dulu. Sekira-kira yang punya keluarga kayak ini tanggung jawab kalian semua ya. Kenapa Anda lepaskan? Waduh. Woi, yang dibawa di YouTube yang menonton. Kalau sekira-kiranya Anda mengenal orang ini, amankan. Kami udah minta ampun. Saya umumkan ya. Baik yang ada di sini maupun ada di YouTube. Kalau sekiranya mengenal Bang Yo, tolong dikembalikan ke alamnya. Kamu sendiri pun Ketawa dia. keluar kosong, tidak ada halo tuju, berputar. Mana tidak? Kalau kita bikin ceramah buatlah yang ada tujuan. Ini berputar di sana lagi, putar di sana lagi. Aduh. Monitor semua kayak ini. Sampai bilang mau putar. Ntar dulu, Telen. Ini orang lagi ngomong sendiri nih. Atau lu bisa amankan? Pejantan Tulen, lu amankan dulu nih Sio. Saya kalau perempuan baru, kalau laki-laki nggak berani saya. Amankanlah dia, balikin ke alamnya. Alam apa itu? Gaib kah? Ya terserah lu mau balikin kemana kek. Suruh Bang Juma atas itu loh. Ya nih, ini kan sekampungmu ini Sio ini, suruh balik kampung. Dalam Kampung mana? jagung saja lah. Satu kampung apa Balik itu? kampung dalam jagung. Ya kan Dia kan- orang-orang. Ya nih, lu amankan dulu nih temanmu nih. Agama ya senang-senang jangan Ngomong lagi ya nih kan. Gue bilang apa? Gacor dia habis makan keroto. Agama ya senang-senang jangan diribut-ributkan. Agama itu perkara paling mudah itu. Habis makan keroto sama jangkrik gacor dia. Ini Malaysia kah? Ini Bangladesh.
Ya udah capek. Terjun dari Monas. Dia mau terjun dari Monas ya nih. Orang tak kalah si Madelo dia. Orang tak kalah si Madelo. Iyalah, kalau Bang Juma bisa mujizat, saya terjun dari Monas. Jadi kalau anak orang terjun dari Monas tanggung jawab ya. Para berita yang bagus-bagus, mana ada mereka mempersoalkan mana-mana agama. Mereka melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Itu yang bagus, menyembuh orang, mendoakan orang. Bukannya bekerja untuk keluarga, Pak. Keluar, sana sini. Ya nih kamu bekerja untuk Tuhan atau bekerja untuk keluarga ya nih? Cari publicity murahan, cari popularitas murahan, bos. Ya nih amankan dulu temanmu ya nih. Weh, nggak berani saya Bang Handi. Kok amankan lah dia, nggak gacor dia terus begitu. Kira-kira cara mengamankan orang ini pakai dukun apa pakai apa ya? Keluarkan ilmu ya nih, amankan ini orang. Nggak berani saya Bang Handi. Saya kan khusus peranan wanita ini Bang Handi. Kalau laki-laki nggak berani. Namanya pejantan tulen. Lagu lu juga perak. Mana Rifa ini nak pernah kelihatan ini bayang-bayangnya. Atau kita bawa Sio ini mandi 7 sumur, mau nggak? Yuk, mandi 7 sumur. Ini yang ini. Tadi dia menyangkal ya nih, Yesus datang sebagai manusia. Gitu. Maksudnya gimana? Habis takkan dia datang dalam yang ngomong lagi ya nih, gua bilang juga apa gimana dong. Kalau dia datang rupa binatang, nanti semua kabur lari. Tuh kan. Mestilah dia datang dalam rupa manusia. Tuh, jadi ngomong lagi dia. Kalau Tuhan itu datang dalam rupa setan, dalam rupa binatang macam mana? Siapa yang manusia mau dengar firman dia? Memang dia kena tembak, kena coba saya tanya semua teman-teman di sini yang ada di sini maupun yang ada di YouTube ya. Kira-kira cara mengamankan orang ini gimana caranya ya? Coba minta saran dulu. Cara mengamankan orang ini gimana caranya ya? Ayo tulis di bawah semuanya. Di YouTube juga tulis cara mengamankan orang ini gimana. Cabut janggut itu Yaman. Gimana caranya? Ya, kita sama-sama pergi cabut jenggot Yaman, baru negara kita aman. Di museumkan aja, Daeng, dimuseumkan di air keras kalau bisa. Makhluk langka ini, Daeng, makhluk langka ini. Katanya ada yang bilang diguyur oleh bekas katanya. Yang mana? Setuju? Udah ya, yuk. Yuk udah yuk. Ngomong melulu loh. Udah ya. Mbak Yo ini orang mana ini? Orang susah. Tapi gini Daeng, aneh Kristen ini menurut saya Daeng. Anehnya gimana? Ketika ada orang yang seperti Yo, pasti teman-teman Kristen, wah ini benar Kristen nih, orang-orang kayak Sio ini kan. Tapi ketika ada orang Kristen yang santun, yang baik, gitu kan, bahkan pemahamannya sesuai dengan Bible, memposisikan Yesus utusan, malah disangka Muslim, aneh deh gimana? Ya kalau ada karena Yo ini gacor, ya wah asli ini. Kalau ada yang membaca Bible dengan jujur, wah ini palsu ini gitu. Jadi memang dia butuh kayak Yo gitu. Itu aja sih. Jadi orang Kristen harus seperti Yo ya, teman-teman ya.